Suara saya bisa terdengar bagus, teman-teman? Ya, suaranya Oke. terdengar bagus. Katanya sudah ada 2 channel yang sudah live ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau Menurut saya suara Ibu Sophie masih kurang keras. iya, tidak seperti biasa. Iya, Ini sudah terdengar bagus. Kurang menggelegar. Oke, udah Bu. Ya, namanya juga baru bangun tidur. Oh Makanya ya, gue heran oke. banget. Minum kopi dulu, minum 80 kopi. orang masuk. Nafsu Minum amat kopi mereka dulu. ya. Kita santai-santai di sini baru bangun tidur, mereka sudah sok nafsu banget. Udah nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Artinya ini sesuatu hal yang perlu untuk disampaikan, dibukakan. Oke, mantap itu. Suaraku kedengaran nggak, Lai? Kedengaran bagus. Kedengaran. Mantap. Komandan itu, mantap. Bang. Oke, bentar ya. Mana nanti ketika, moderator kita? Moderator Nggak, kita mana? agar supaya tidak ada gangguan nanti nggak apa? Makanya. Ketika live partisipan nggak bisa ngomong kan udah kan? Yang Ya, bisa ya, ngomong ya. yang bisa ngomong itu hanya narasumber sama moderator aja, Pak Bos. Oke, siap. Ya, jadi Oke. partisipan nggak usah dikasih ya. Iya, nggak usah. Mana moderator kita? Udah turun beliau? Moderator Billy. Yang mungkin Itu ada yang yang raise hand itu. dia di breakout room mungkin ini harus dipanggil dia. Panggil lagi Akila. Yang 2 device tuh yang masih di atas. Pembicaranya Siapa? masuk. Sudah narasumber dari Islam sudah masuk dan Enggak. Om Godek langsung kamu close breakout room-nya kamu close aja langsung. Dia pasti masuk ke sini. Langsung di breakout aja. Breakout-nya langsung di close semua aja. Ya udah saya lakukan itu. Pak Kodek bisa kedengaran suara saya enggak? Bisa Bu, kedengaran. Pak Kodek jelas? Soalnya nanti saya jadi saya bisa Kurang kedengaran. suaranya jauh. Ya? Suaranya jauh, Ibu. Oke, kalau begitu saya matikan saya punya Bluetooth. Saya bisa jelas. Sekarang jelas? Nah ini lebih makin jelas. Ya, ini Ya. bagus. Jelas. Oke, baik sekali, bagus. Oke, jadi bagi kita udah mau live kan, saya mau nanya Ibu Linsi dulu. Aku mau pastikan Ibu Linsi udah ada studio belum? Pak Agus Udah. Tadi udah aku lihat udah ada di studio Bulin. Udah siaga di sana. Bu Linsi udah ada di studio, oke. Tapi apanya Bu Linsi di sini pakai yang mana dia ya? WFM. Saya nggak lihat itunya. WFM. Bu, dia di studio Bu. Baik, tapi kan WAF yang logo ini kan Agus yang satu. Yang kamu pakai. Yang logo korek gitu loh Bu, yang like. Oh, hold on 1 second. Aku nggak bawa kacamata ya. Gimana? Yang like symbol. Ya, Moderator. Udah ya. Tim Kristen dan tim Islam sudah siap ya. Oke. Lanjut. Silakan live. Ya memang walaupun tadi ya 2 channel sudah. Tunggu, saya mau lihat Ya, dulu kita mana. awali dengan doa dulu. Silakan kalau Bu Heni atau teman-teman ada yang mau pimpin. Oke. Ya. Punya aku langsung live ya. Silakan. Yang tim Kristen dan Islam sudah bisa serentak. Pak Erben tolong bawa doa. Ya Pak Erben aja yang bawa doa, Pak Erben. Boleh, silakan Pak Erben. Sebentar, saya mau live-kan dulu sebentar, saya mau live-kan dulu. Hold on Pak Erben, hold on, wait. Oke, sebentar, I go live. Tim Kristen sudah bisa melive-kan dan tim Islam juga sudah bisa melive-kannya. Kita akan Oke, segera saya sudah live ya. Saya sudah live. Oke, acara akan dibuka dengan doa. Silakan di kehormatan bagi Tuhan lebih dahulu berdoa ya. Silakan.
Amin. Terima kasih Pak RB. Nah, Amin. akan ada pembukaan dari atau sambutan dari manajer kami, manajer WFM, We Are Pormutadin. Silakan Ibu Heni. Iya, baik. Terima kasih Pak Kodek. Salam sejahtera untuk semua yang hadir di Zoom kami WAFM ini. Menyambut kedatangan Bapak dan Ibu di Zoom kami. Pada kesempatan ini, kali ini saya sebagai, nama saya Heni, saya sebagai manajer WAFM, ya, mau menyampaikan terima kasih dengan akan diadakan diskusi lintas agama yang akademis kita pada malam hari ini. Hal ini yang kami tunggu-tunggu supaya terjalin pengertian yang lebih baik antara umat beragama. Kami dari WAFM mendorong terjadinya diskusi yang sehat. Saya harap malam ini diskusi berjalan dengan lancar dan kondusif antara kedua belah pihak. Pada kesempatan ini, kami, pihak Kristen, karena kedatangan tamu dari NU, kami ingin sekaligus menyampaikan surat terbuka yang akan diwakili oleh Ibu Sofi sebelum diskusi ini dimulai. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Ibu Sofi yang mewakili WAFM untuk menyampaikan. Kepada Ibu Sofi, saya persilakan. Shalom Aleichem, B'Shem Hamasyah untuk semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman-teman Muslim, terima kasih sudah hadir baru kali ini ya. Ternyata Zoom WAFM udah 98 penuh, tinggal kurang 2 lagi kapasitas tempat duduk. Ini kalau bioskop sold out namanya ya. But I'm sorry, saya baru saja bangun dari tidur, ya masih agak ngantuk-ngantuk. Saya berterima kasih untuk semua teman-teman Muslim yang di sini yang begitu semangatnya sehingga memenuhi Zoom WFM. Mungkin tolong bagi yang nggak bicara, tolong di mute. Ya, tolong di set up ya supaya mereka tidak bisa bicara. Oke. Ya, Saya berterima silakan. kasih sekali untuk kedatangan Ustadz Wafi Naja. Saya belum pernah dengar namanya, baru kemarin saya dengar namanya. Dan katanya mewakili dari Nahdlatul Ulama. Bisa dibawakan mungkin profilnya, Bu Heni? Tamu kehormatan kita kali ini. Kayaknya Pak Kodek, tolong Kodek untuk tamu kehormatan kita kali ini dari Nahdlatul Ulama. Hebat sekali loh. Bisa tahu nama Sofiatul. Saya aja nggak tahu nama beliau. Beliau tahu nama Sofiatul. Ya. Siapa tamu kehormatan kita kali ini, Pak Kodek, silahkan. Tamu kehormatannya adalah Wafi Naja, lulusan pesantren Darul Falah, Amsilati, dan Sidogiri, jurusan Akidah, Bahasa Arab, Tafsir, dan Hadits, Tim Litbang, Raha Mualaf, YPM, At-Tauhid, dan Wakil NU, Nahdlatul Ulama, dan Sekretaris Fikih NU, Nahdlatul Ulama. Selamat datang ya untuk tamu kehormatan kita, luar biasa ya. Saya maklum ya, saya tidak tahu nama-nama ketua NU dan wakil NU ya, jadi saya belum pernah dengar nama Anda ya. Tetapi merupakan satu kehormatan bagi Sofiatul Al-Hayat, ternyata dari Nahdlatul Ulama menghubungi Sofiatul untuk menantang debat katanya. Tapi lebih baik kita berdiskusi dalam ranah kebangsaan ya, karena katanya Ustadz Wafi Naja ingin berdiskusi dengan Sofiatul dalam jangka waktu yang cukup panjang. Saya harap kerjasama kita kali ini cukup baik. Bisa dicabut share screen-nya? Oke.
Sekalian mumpung ada tamu kehormatan dari NU, Anda bisa lihat share screen saya? Bisa, jelas sekali. Baik, nama saya Sofia Azara Al-Hayat Indonesia, dan ini merupakan surat terbuka saya, ya, kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan NU Pusat, ya. Dan saya mewakili teman-teman Kristen yang mungkin, ya, gereja-gereja dan pendeta-pendeta besar dan juga PGI tidak dapat bersuara kali ini. Ya, saya akan memukakan satu pendapat saya, mumpung ada wakil NU di sini. Saya mengajukan satu keberatan dan surat terbuka untuk Kemenak. Anda bisa lihat share screen saya? Bisa, jelas sekali. Ini adalah Quran Kemenak. Ya, Anda lihat quran.kemenak.go.id. Kita lihat betapa Kemenak ini mengambil penafsiran. Ini yang saya bacakan adalah surah 7 ayat 157. Melakukan penafsiran agama orang lain, termasuk mengambil ayat-ayat daripada Alkitab kami. Ini Anda bisa lihat ini. Menafsirkan surat 7 ayat 157, mengambil dari kitab Taurat kami. Anda bisa lihat Kejadian 21, Ulangan, ya. Kitab Injil katanya karangan manusia diambil. Harusnya diambil dari Injil Isa yang asli, yang diturunkan Allah kepada baby Isa. Jangan ngambil dari Injil kami, ini yang karangan manusia nih. Bisa dilihat teman-teman? Bisa. Iya. Nggak boleh ya mengambil tafsir dari kitab ayat orang lain. Dan saya tunjukkan sama Anda ini. Ini ngambil dari kitab Kejadian. Ya. Terus yang lebih parah, ini saya perlihatkan sama Anda, ini kitab Ulangan dia ambil. Ini dari kitab Yohanes dia ambil. Ya. Bukan hanya mengambil dan menafsirkan, tapi juga merubah ayat-ayat Alkitab kami. Ini saya perlihatkan ya. Sama Anda. Ini surat 5 ayat 72. Markus diambil juga. Ini kan karangan manusia nih Injilnya. Jangan dong. Ya, jangan diambil dari kitab Matius, Markus, jangan dong. Ini kan Injil karangan manusia. Ya, saya harap Kemenak ya, dari Lukas, Yohanes, wah lengkap loh ini. Matius diambil, Markus, Lukas, Yohanes, teman-teman. Ini Quran 5 ayat 72. Sekarang kita lihat Quran 4, surah 4 ayat 157. Bahkan membuat cerita Yudas Iskariot diserupakan dengan Isa Al-Masih katanya. Jadi ini menafsirkan dan mengambil, dan yang paling parah saya perlihatkan ya, harusnya ada ini sebentar ya. Anda mengganti kata, ini sama seperti yang dilakukan Yonatan Nandar, mengganti kata parakletos menjadi periklitos. Saya perlihatkan sama Anda ya. Mana ya, kemarin saya sudah catat. Nah ini teman-teman. Anda lihat ini. Saya berbesar loh ini. Ya, saya rasa Zoom sudah penuh ya. Yang lain nggak bisa masuk lagi. Anda lihat ini. Jadi ini sudah pemfitnahan dan memalsukan ayat Alkitab kami. Di dalam manuskrip Alkitab tidak ada kata periklitos. Apalagi diartikan dengan Ahmad. Nggak boleh ya lakukan ini. Saya sudah mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Ya, selama Anda melakukan itu, kita juga akan melakukan hal yang sama. Saya perlihatkan satu lagi teman-teman ya. Ini yang jadi bahan perbincangan sekarang.
Anda lihat share screen saya? Iya, jelas sekali, Ya, Bu. saya harap Ketua NU, dan Departemen Pendidikan, saya masih punya banyak sebenarnya, tapi saya memperlihatkan satu aja. Ini adalah PPKN yang sekarang jadi trending topik. Ya, ini adalah halaman 88-89. Ya, saya perlihatkan kalau Anda nggak percaya. Ya, sampul depannya. Anda lihat ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMP kelas berapa ini? 7. Kelas 7. Ini tahun 2021 ya. Zaim Ukrowi dan Rus Linawati. Ini logonya kementerian ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Pusat Kurikulum. Kurikulum. Kita lihat apa yang mereka ajarkan. Ini saya perlihatkan sama Anda ini. Penerbitnya adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4 Jakarta Pusat. Sekarang kita lihat tahun terbitnya Jakarta Juni 2021, berarti masih sekitar enggak sampai setahun. Ya. Sekarang kita lihat apa isinya. Saya sudah mengatakan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas agamamu. Kita lihat ini halaman 88-89. Billy bisa baca nggak, Bill? Tolong bacakan, Bill. Oke. Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris. Sabar ya, agak harus dimiringkan dulu handphoneku. Sekitar abad ke-17, Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Injil menjadi kitab sucinya. Umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Luar biasa. Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab suci. Mohon maaf. Ini kapan mulainya nih kalau ini? Ini acaranya apa sih sebenarnya? Peribadatan tersendiri berbeda dengan Protestan. Umumnya Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. Yes, hidup toleransi. Jadi jelas ya, Anda sudah menafsirkan dan melampaui batas agamamu, dan ini secara masif dilakukan oleh Kementerian Agama, ya, bahkan menafsirkan dan mengambil Alkitab kami. Jadi saya melakukan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Nanti kita lihat kemana bola ini akan bergulir. Saya rasa Anda sudah salah menafsirkan Trinitas. Ya, dan itu adalah pesan saya untuk Kementerian Agama Republik Indonesia untuk NU Pusat. Yang katanya sebagian besar orang Kementerian Agama adalah NU Pusat. Kalau PGI diam, kalau gereja diam, kalau pendeta diam, bukan berarti tidak ada gerakan yang dilakukan oleh orang Kristen. Ya, itulah sebabnya saya mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Bahkan kalian berani memalsukan ayat Alkitab kami Parakletos menjadi Perikletos dan mengambil penafsiran itu dan memasukkannya di dalam ayat-ayat Quran kalian. Bu Sofi, kapan hal mulai? Ini tidak dilakukan lagi, dan saya harap video ini sampai kepada Menteri Agama dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oke? Saya harap bola bergulir akan semakin tinggi. Itu aja, Ustaz Wafin aja. Ya, saya rasa kita bisa mulai dengan tata tertib. Silakan. Sabar dulu. Profil Ustadz Wafi kita sudah dengar. Jadi kalau bisa juga profil Ibu Sofi dijelasin juga dong buat pemirsa.
Ya, nama saya Sofia Azara, saya pemilik channel Al Hayat Indonesia. Itu profil saya. Moderator tolong jelasin dong. Ya, moderator kami akan menjelaskannya, teman moderator kita semua di sini ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir soal profil. Ya, brewok ya? Benar-benar brewok nggak? Kalau nggak saya Iya, minta benar-benar. Anda buka wajah Anda, benar nggak ada brewok? Tapi sama ya, kira-kira ya. Saya juga akan buka wajah saya. Saya Gitu. brewok. Nah, benar. Ya, kalau Kodek Vatikanus di mana-mana udah terkenal. Makanya Anda akan tahu siapa saya. Oke, silakan moderator. Iya. Billy Lin. Oke, terima kasih. Jadi profil daripada Sofia Al Hayat apa adanya, tidak mungkin kami menulis tidak apa adanya. Jadi sekian dan sangat jelas. Oke, saya rasa nggak perlu lagi dilanjutkan atau dipermasalahkan. Selesai ya? Iya, berarti profilnya cuma yang tadi Ibu Sofi jelaskan ya. Ya, benar. Kami itu profil itu apa adanya. Sekarang saya akan baca Siap. tata tertib ya. Diskusi ini ya, Bang. Abang host gimana? Mohon izin untuk baca aturan diskusi. Bisa? Share aja, Bu. Di-share aja. Boleh di-share? Ya, boleh. Diskusi ini akan dibagi 2 sesi, Bill. Tolong jelaskan. Oke, saya share screen catatan saya ya. Itu sudah di aturan. Kan udah dibuat itunya sama Pak itu di ini. Enggak, supaya ada dibuat tapi ada di grup tapi saya baca aja mentahnya karena kalau saya buka lebar nggak kelihatan mata saya. Ini sama aja, saya sudah catat. Oke. Aturan diskusi, tata tertib diskusi. Tugas moderator hanya memantau ketertiban dan jalannya diskusi. Nomor 2, moderator tidak diperkenankan ikut dalam diskusi. Nomor 3, moderator harus bersikap netral. Nomor 4, moderator yang tidak mematuhi tata tertib ini dan melanggar 2 kali akan dicabut ke itu tidak ditampilkan sedikit pun tentang profilnya. Inilah kecurangan ajaran kasih yang mereka katakan. Nah, kemudian dia mengatakan Al-Quran ya menjiplak data-data di dalam kitab mereka. Kita simak ya para sahabat. Kami semua di mute ini, kami semua di mute. Nomor 8, dilarang menghina, mencaci maki dan menyerang pribadi lawan diskusi. Nomor 9, untuk channel YouTube yang melivekan hanya yang terdaftar saja, yang boleh melivekan channel yang tidak terdaftar, tapi melivekan akan kami tuntut secara hukum. Dalam kurung catatan tambahan tata tertib juga perlu kesepakatan sumber data berupa buku tercetak maupun data buku online dari sumber yang sah. Nomor sekarang bagian kedua, kerangka diskusi. Nomor 1, pembacaan tata tertib diskusi. Nomor 2, opening statement Kristen 5 menit, ini tanggapan lihat, 8 menit Bu Sofi. Kita lihat ini Bu Sofi kita bertanya kayak mau 3 menit, ngapain gitu. Pakai baca yang kayak durasi begini-begini waktu 1 jam segala. setengah. Nomor Sementara 3, kalau di closing Zoom kita statement itu Kristen berjalan 5 apa menit. adanya. Ini kelihatan Nomor 4, kali closing mereka statement Muslim 5 ketakutan menit. dan menyusun Nomor segala 5, macam siasat yang statement mereka Muslim 5 persiapkan. menit, tanggapan Sejak dari 8 pengakuannya menit, baru bangun Muslim tidur. bertanya 3 menit, Padahal tanggapan saya rasa 6 dari menit, tadi dan siang seterusnya itu udah durasi menggigil 1 jam ketakutan setengah. dia. 6, closing statement Muslim 5 menit. Nomor 7, closing statement Kristen 5 menit. Oke, saya rasa sudah jelas channel-channel Muslim yang akan melivekan. Yang pertama, Suklifi N. Abbas, nama Zoom Zuma. Nomor 2, Naja Media, nama Zoom Wafi Naja. Nomor 3, Rifan TV, nama Zoom Riva. Nomor 4, Tuna Slayer, nama Zoom Kores saja. Ya, inilah contoh yang baik ya. Orang Muslim memakai nama Kristus. Nomor 5, penegak Islam, nama Zoom Muhammad Yusuf. 6, LRI, nama Zoom LRI Media Center. Channel-channel Kristen yang melivekan. Oke? Nanti kita akan baca channel-channelnya. Jadi kita hanya membaca aturan-aturannya aja. Terima kasih. Dan aturan ini sudah disepakati bersama tadi pagi. Ya, jadi agaknya udah jelas. Host, akan dilanjutkan host. Ya, terima kasih. Sekarang acara sudah bisa dimulai ya. Silakan Billy Lin Sepen memoderati dari pihak Kristen dan juga ada Brewok ya dari tim Islam ya.
Bang Brewo MDI itu. Oke. Silakan. Oke, Ya, kita silakan. mulai. Oke. Open statement dulu ya dari Oh, dibagi dua dulu sesi debat ini, bisa dikasih tahu biar mereka tahu sesi debatnya dibagi dua. Jadi di bagian pertama ini open statement yang pertama itu dimulai oleh Bu Sofiatul ya, benar kan? Nanti closing statementnya oleh Pak Wafi. Itu di bagian yang pertama. Di bagian yang kedua kita balik ya. Statement pertama Pak Pak Wafi, nanti closing statement akhir itu Ibu Sofiatul. Oke. Jadi aturan ini kita adil ya. Deal nggak? Bagaimana moderator dari tim Muslim? Siap? Adil? Sip. Oke, thank you. Kita mulai ya. Silakan Bu Sofiatul. Oke, bisa lihat share screen saya? Ya, lihat jelas. Oke. Saya akan mulai ya. Fokus topik hari ini adalah gaya puitis Al-Quran dan beberapa teks puisi pra-Islam yang kita temukan dalam catatan epigrafis periode pra-Islam. Ya, Al-Quran seperti yang sudah diketahui itu ditulis di dalam gaya sastra yang kita sebut dengan prosa berirama atau rhyme prose. Semua ayat Al-Quran berirama dengan ayat-ayat berikutnya atau sebelumnya. Dan banyak dari surah di dalam Al-Quran itu sepenuhnya berirama monorhyme. Sajak di dalam Al-Quran itu sedikit lebih bebas daripada apa yang biasa kita anggap sajak di dalam konteks puisi, ya, atau puisi barat. Meskipun secara mengejutkan mirip dengan sajak yang lebih bebas yang sering kita temukan di dalam lirik musik populer. Sajak ini secara konsisten memiliki jeda atau syair yang diucapkan dengan cara kata-kata yang diucapkan di akhir kalimat yang sama dalam bahasa Arab klasik. Ya, seperti akhiran in, i, dan a hilang, dan barisan an kalimat dari akusatif tak tentu dilafalkan sebagai a. Apalagi jika penanda feminim at berakhir di posisi akhir kata, karena hilangnya unsur-unsur ini maka diucapkan a. Ya, ini Anda yang paham bahasa Arab, saya membacakan dari buku yang nanti saya akan kasih Anda, ya, judulnya. Sajak dengan jeda di dalam Quran ini tidak umum, ya. Di dalam puisi Islam kita melihat apa yang disebut dengan mualakat. Mualakat ini adalah 7 puisi Arab klasik, ya, yang sampai sekarang dihargai sebagai bahasa Arab yang cukup bagus, ya. Ini adalah puisi pra-Islam yang ditransmisikan atau dihafalkan di dalam tradisi Islam, ya, dan dianggap sebagai contoh terbaik dari bahasa Arab klasik dan secara konsisten menggunakan vokal pendek terakhir yang membentuk huruf besar dan penanda suasana hati dalam bahasa Arab klasik untuk membangun ritme. Saya ambil ini dari bukunya The Quran oleh Andrew Ripin dan makalahnya ditulis oleh Devin J. Stewart. Judulnya adalah Sajak dalam Quran. Ya, kita akan lihat contoh-contohnya. Di dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, Taufik Adnan Amal di halaman 62, secara konsisten Muhammad itu dituduh membuat syair atau sebagai penyair. Ya, contohnya Quran 21 ayat 5, 37, ayat 36, Quran surah 52 ayat 30, 69 ayat 41, ya. Kemudian juga sebagai syair majnun karena orang Arab pra-Islam, nanti saya akan tunjukkan ya, bahwa mereka itu terbiasa untuk membuat syair-syair dan para peramal yang mereka sebut kuhan itu biasa membuat ramalan enchanted, ya, meramal masa depan dengan menggunakan sajak atau syair dengan menggunakan bantuan roh-roh peramal atau jin. Sehingga ketika Muhammad melantunkan ayat-ayat Qur'annya, orang-orang pagan Arab menuduhnya sebagai syair majnun. Ya, kerasukan jin atau berada di bawah pengaruh jin yang mereka sebut dengan kuhan. Sejumlah bagian Al-Quran lainnya menginformasikan bahwa Muhammad dianggap para penentangnya sebagai syair atau tukang sihir. Quran surah 10 ayat 2, 38 ayat 4, 51 ayat 52, atau masyur korban sihir, ya, Quran surah 17 ayat 47, 25 ayat 8, dan wahyu-wahyu yang diterimanya sebagai sihir. Quran surah 6 ayat 7, 11 ayat 7, 21 ayat 3, dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri, banyak sekali di dalam Quranmu.
Dan ada 3 ayat ya di mana Muhammad menyangkal bahwa Quran ini merupakan syair ya, tentu saja ya. Nah, saya ambil dari sini The Formation of the Classical Islamic World, The Quran oleh Andrew Ripin. Saya akan tunjukkan sama Anda. Ini halaman 213, Saja in the Quran, Prosody and Structure by Devin J. Stewart. Quran itu memakai bahasa puitis yang kita sebut sebagai rhyme prose atau sajak berirama. Ya, kalau Anda lihat di sini, sajak di dalam Quran itu contohnya banyak sekali. Aduh, saya terganggu banget nih, ada yang banyak yang masuk ya. Saya akan bacakan sama Anda ya. Contoh-contohnya ini ada di dalam kitab-kitab kalian sendiri. Contohnya kitab Al-Sina Atayin. Anda bisa baca ini. Ya. Kemudian di dalam kitab-kitab ini teman-teman, ya, Anda bisa baca bahwa sajak-sajak pada zaman jahiliyah itu biasa mereka lakukan. Jadi mereka memang membuat sajak-sajak ini dan dihafalkan. Dan kita akan menyelidiki hubungan antara sajak di dalam Quran dengan sajak atau puisi-puisi masa pra-Islam dan pengaruhnya di dalam Quran. Ya. Kemudian di sini dikatakan, ini di halaman 215 dikatakan bahwa soothsayers itu peramal. Maaf, moderator, waktu habis. Oke. Waktu habis. Siapa namanya Ustaz Najat sini? Najat. Ya, silakan tanggapi dulu Pak. Bisa lanjutkan. Tanggapan 8 menit silakan oleh Pak Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Nah, sebelum saya masuk kepada pembahasan ya, mohon insyaallah nanti Mas Billy sebagai moderator untuk memberitahu saya tentang kesepakatan yang fix dalam perdebatan ini, karena ketika ada mukaddimah seperti barusan ya, seperti ada penjelasan dulu dari Bu Sofia, itu udah ada kabar dari saya, sehingga aneh ya kedengarannya, kenapa kok tidak jujur saja, kan saya tidak pernah menolak kesepakatan Anda seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memasuki dalil ya, dalil tentang bahwa Al-Quran itu adalah syair ya, atau puisi, yang mana Al-Quran itu kesannya seperti bersajak. Nah, saya boleh share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ya. Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Yasin. Allah berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'rah wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin." Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang datang kepadanya tidak pernah berbau syair. Nah, sebelum kita tahu syair itu apa, kita harus tahu definisinya dulu. Nah, biar tidak tidak langsung menuduh. Kita harus tahu dulu. Contohnya kita ambil dalam kamus yang ditulis oleh orang di luar Islam, ya. Kamus yang ditulis oleh orang di luar Islam. Contohnya seperti kamus Al-Munjid. Di dalam kamus Al-Munjid, Louis Ma'aluf, ya, salah satu orang yang ada di luar Islam, menuliskan kamus ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syair atau semacam puisi atau pantun ialah kalamun. Saya kasih tanda ya, biar jelas. Nah, ya. Ini syair ya. Asyair, asy'ar jamaknya dibaca asy'arun, yaitu kalamun yuqsadu bihi al-waznu wat takfiyah. Syair itu adalah perkataan yang harus mengikuti wazan dan qawafi. Nah, apa qawafi itu? Nah, kita harus tahu qawafi itu apa. Nah, saya screen dulu. Saya pakai data ini. Jadi langsung kitab aslinya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh dari kitab Mukhtasar Asy-Syafi
ala matnil kafi. Ini namanya kitab ilmu arud, ilmu syair atau ilmu qawafi atau lagu-lagu yang harus mengikuti wazan dan taqfiyah. Nah, memahami syair yang ada di dalam negara Arab atau yang berkaitan dengan bahasa Arab wajib merujuk kepada wazan-wazan atau bangunan-bangunan kata yang ada pada ilmu arud ini. Tidak lepas dari yang namanya ilmu arud. Contohnya di sini ada bahar yang bernama Bahar Tawil. Nah, ini lagu yang disebut dengan bangunan yang tawil. Di sini kalau Bahar Tawil harus mengikuti wazan fu'ulun mafa'ilun. Fu'ulun mafa'ilun. Arba' marrat, 4 kali. Kalau dilakukan fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun. Contohnya seperti di bawahnya ini ya. Ada lafal ala la tanalul ilma illa bisitatin. Nah, ini namanya bahar tawil. Atau disebut dengan bahar rojas, mengikuti wazan mustaf'ilun 6 kali. Contohnya bahar rojas di sini mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun sampai 6 kali. Contohnya seperti di dalam ilmu nahwu was sarfi, seperti Alfiyah Imam Ibnu Malik dikatakan qala Muhammadun huwa ibnul maliki ahmadu rabbillah khairu maliki. Nah, wazan-wazan seperti ini sangat banyak sekali namanya. Nah, kalau Quran dikatakan syair atau puisi, maka wajib merujuk kepada wazan tersebut. Nah, contohnya lagi Bahar Kamil, ajza'uhu mutafa'ilun sitamarrat, menggunakan lafal mutafa'ilun sampai 6 kali. Nah, contohnya seperti lagu apa? Ya badaratim minha zakulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Nah, itu namanya bahar-bahar. Ada bahar hajaz, ada bahar rojas, kemudian ada bahar wafir. Sampai di dalam kitab Diwan Umayyah bin Abi Shalih wajib menggunakan yang namanya ilmu arud, ilmu bahar. Sehingga orang-orang yang menyangka bahwa Al-Quran itu syair bisa terbantahkan. Karena tidak semudah itu mengatakan Al-Quran syair atau Al-Quran puisi, tidak. Bahkan orang yang paling paham syair di pra-Islam, ketika awal-awal Nabi Muhammad SAW membawa dakwahnya, ada orang yang ahli syair justru mengakui bahwa Al-Quran itu bukan syair. Contohnya seperti siapa? Seperti Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah itu salah satu orang, ya ini disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini, karya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Di dalam kitab ini dijelaskan, ini saya kasih tanda merah ya, bahwa ketika Walid bin Al-Mughirah bertemu Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad membacakan Al-Quran di depan dia, sehingga dia pulang menemui Abu Jahal. Lalu apa yang dia katakan kepada Abu Jahal? Wallahi, demi Allah, kata dia, wala a'lam bi rajazin wala bi qasidah minni wala bi asy'aril jinni. Tidak ada orang yang lebih faham daripada aku tentang masalah qasidah, lagu-lagu, dan tidak ada orang yang lebih paham daripada aku tentang syair-syair dalam Arab kecuali aku. Dan aku menyaksikan bahwa Al-Quran itu bukan syair. Ini pengakuan orang kafir yang ditulis dengan sanad yang jelas, matannya jelas, dan riwayatnya sangat kuat. Ditulis oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Sehingga statement-statement yang mengatakan bahwa Al-Quran itu syair atau puisi atau hal lain, itu sudah diakui oleh orang kafir sendiri yang bernama Walid Al-Mughirah bahwa Al-Quran itu bukan syair. Tapi Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, perkataan Allah. Walaisa ar-rahib, walaisa biqaulir rahib, dan bukan perkataan pendeta Al-Quran itu. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan itu justru orang kafir. Mengakui. Dan dia faham dan ahli dalam masalah syair. Sehingga orang-orang yang menyangka bahwa Al-Quran ini syair atau puisi, itu sudah terbantahkan dengan perkataan non-muslim sendiri. Bahkan banyak sekali ya riwayat-riwayat di dalam agama Islam bahwa Al-Quran ini bukan syair. Ketika Al-Quran dikatakan syair, maka kita katakan ikut wazan apa? Ikut qawafi apa? Ikut wazan takfiyah apa? Ilmunya bagaimana?
Sama seperti orang-orang yang berpidato, kawan ya. Orang berpidato biasanya di muqaddimah itu Waktu habis, dia waktu akan habis, waktu habis, waktu habis, waktu habis, waktu habis. Oke. Waktu habis. Sekarang Bu. Oke, waktu saya berapa lama? Waktu saya berapa lama? Oke. Untuk Ini mau menanggapi crossfire ini, apa bagaimana? 1,5 jam kita gunakan crossfire atau gimana? Langsung Tanggapannya battle. berapa menit? ini kan Kita minta waktu 5 menit. Iya, 3 menit. Yang di timer saya, 3 menit ya? sebentar ya, saya jelaskan dulu sebentar. Yang di timer saya itu Kristen bertanya, Islam menjawab. Jadi Ibu Sofiatul punya waktu Ya, aku 3 mau menit. Oke, Jadi aku mau nanti melanjutkan menanggapi dulu 6 menit. tadi opening statementku yang belum selesai. Ya. 3 Oke, menit ya udah bisa waktunya. dimulai. Akila? 3 menit ya. Ya, 3 siap menit. Bu, 3 menit ya. Oke, apa yang Anda jelaskan? Saya sebagai non-muslim, ya, dan saya bukanlah orang yang berbahasa Arab, makin mencurigakan. Ya, dengan pembelaan-pembelaan Anda bahwa Quran bukanlah syair, itu makin membuat kita curiga ada apa. Ya. Jelas di sini dikatakan Quran itu syair, ya. Ini adalah halaman tadi yang saya lanjutkan, dikatakan banyak sekali bahkan di dalam ulama-ulama Islam sendiri nih, ya, kamu baca ini bahasa Inggris, ya, mengatakan almost every surah in the Quran contains some sajah and the many surah including surah Al-Qamar and surah Al-Rahman entirely in sajah. Ya, bahkan dikatakan ini ulama-ulama Islam Muslim ini mana nih? Ini. Anda bisa lihat ya, ini sumbernya. Ya, mengatakan surah Najm itu sepenuhnya saja. Kemudian berapa persen yang saja? 85,9% seluruh ayat-ayat di dalam Quranmu berupa saja. Ya. Ini kalian lihat ini sudah dites ya, saja in the Quran, surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, berapa yang mengandung sajak-sajak ini? Saya langsung saja karena waktu saya cuma 3 menit. Total 6.236 ayat mengandung saja 5.355 ayat atau 85,9%. Nah, saya akan langsung pada materi pertanyaan. Kita akan membuktikan apakah Quran yang berupa syair atau saja, ya, semakin Anda membela, mencoba mengatakan bukan syair, bukan saja, ini makin mencurigakan. Ada apa nih? Kenapa ada banyak tuduhan-tuduhan kemudian Anda mencoba membelanya? Karena Alkitab tidak pernah dituduh sebagai syairi majnun. Ya. Karena Al-Quran ini adalah wahyu atau perkataan Muhammad. Anda lihat ini surah 69 ayat 40, surah 81 ayat 19. Bahkan Quran ini juga merupakan sebuah hadis. Ya, dikatakan di dalam Quran surah 39 ayat 23. Saya langsung to the point karena waktu saya cuma tinggal 3 menit. Saya akan, ya, Anda harus mencoba membuktikan kepada saya syair dari Imru Al-Qais dan syair dari Umayyah bin Abi Salt. Saya akan tunjukkan 15 contoh syair yang masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Ya. Imru Al-Qais ini adalah disebut bapak puisi Arab. Dan salah satu karya terbaiknya adalah ini. Saya langsung. Ya. Anda harus bisa jelaskan sama saya bagaimana syair Imru Al-Qais, Bulan Terbelah, ini bisa menjadi surah 54 di dalam Quranmu. Ya, Anda baca sendiri di sini. Ini syair mengenai ketika Imru Al-Qais melihat seorang wanita. Ya, ini syair mengenai seorang wanita yang berdebar-debar hatinya, dia melihat ketika wanita ini datang sangat cantik, bagaikan bulan terbelah ketika dia datang. Bagaimana ayat Quran dari Imru Al-Qais ini, ya, bagaimana ini puisi pra-Islam ini masuk menjadi ayat di dalam Quranmu, bahkan di dalam nih ya, ini saya ambil dari bukunya nih ya, Claire Tisdale, The Sources of Islam. Waktunya habis. Waktu habis. Ya, kamu jawab dulu mengenai. Oke, Akila, cukup dibilang waktu habis sekali aja, Akila. Nanti kan ada moderator di sebelah sini dan di sebelah. Oke, terima kasih, Akila. Oke, silakan untuk menanggapi 6 menit kemudian, Pak. Oke. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Data-data yang dibawa oleh Bu Sofiatul Al-Hayat, tidak ada ya keterangan di sana bahwa para ulama mengatakan Al-Quran itu berpantun atau berpuisi.
tidak satu pun disebutkan oleh Bu Sofiatul siapa nama ulamanya yang mengklaim. Ulama dunia Islam yang mengklaim, yang diakui kredibilitasnya, keilmuannya, yang mengakui bahwa Al-Quran itu adalah pantun atau puisi. Adapun masalah diwan ya Ibnu Abi Sholid dengan Amru Qais akan kita bahas setelah ini. Nah, saya mau share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak bisa. Anda jawab dulu pertanyaan saya. Imru Al-Qais tadi puisinya masuk di dalam surat. Jangan dipotong dulu, Bu. Ini Jangan mau dipotong saya dulu. jawab. Lu nggak bisa dong. Kamu jawab dulu Ini mau pertanyaan saya. jawab. Ini lagi mau dijawab, Bu. Lagi mau dijawab. Moderator Tolong waktunya tolong diatur supaya di-stop mereka dulu ya. benar-benar menjawab. Oke. Moderator tolong diatur. Iya, silakan dijawab dulu fokus ke pertanyaan Bu Sofiatul. Terima kasih Pak Wafi. Maaf. Waduh, ini yang bikin saya gimana ini. Sudah, yang pertama. Ini ya, di dalam Tarikhul Adab Al-Arabi. Saya ambil literasi dari non-muslim dulu. Tarikhul Adab Al-Arabi adalah karya Karol Brockman. Nah, beliau adalah salah satu orang orientalis di luar Islam. Di dalam kitabnya, beliau mengatakan, nomor 9, Umayyah bin Abi Sholid. Syair, dia adalah penyair. Sakif. Bukan, dari saya Bani tidak tanya As-Saqafi. Umayyah bin Abi Salt. Saya tanya Imru Tolong dulu ya. Al-Qais. Ini kalau nggak kayak gini mending kita stop aja nih. Tolong Ya, di-skip kita dulu. stop aja. Kita stop karena Anda tidak menjawab Stop dulu pertanyaan saya. dong. Anda kemana-mana. Yang saya ini tuan tanyakan rumah, bukan tuan ini. rumah kayak gimana sih? Siap, siap Bu Sofiatul, tenang. Tuan Ya, rumah kayak oke. gimana Oh, nih kalau kayak gini? Oke, moderator, Ini yang saya tolong tanyakan. untuk Ini Untuk gimana dong? Anda harusnya Oke, orang intelek. Apa yang saya Disiplin dong. tanyakan Bu Anda Sofiatul. jawab. Jangan yang tidak saya tanyakan Anda Coba jawab. dong, tuan rumah kayak Oke. gimana nih? Ya, jawab pertanyaan Fokus- saya, Pak. Ini fokus fokus ke di sini. pertanyaan, Fokus ke sini pertanyaan saya. Nah, coba kita lihat ya, sahabat-sahabat. Nah, ginilah cara si setan ini memframing kita umat Islam. isi ya kan? hatimu. Padahal Nanti kalau Pak disuruh Billy membaca yang data jadi yang dia bawa moderator ini, WAM yang menggunakan akan bahasa menyampaikan Arab, ini kepada dia, Pak dia Wafi. nggak mampu baca. Ya, Oke, Ini terima tolong kasih. hanya Sofiatul. link Silakan, titipan, Pak materi Billy titipan para sampaikan. sahabat. Ya, berjalan. Malah dia yang memaksa Pertanyaan dan Bu. mengatur Ditahan dulu narasumber waktunya kita. untuk Coba Pak lihat Wafi, tolong ditahan betapa dulu. curangnya Kita mereka. ada beberapa untuk disampaikan, ditahan dulu waktunya. Yang pertama, kita minta data yang diakui, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak fokus untuk menjawab pertanyaan Bu Sofiatul di luar daripada keterangan yang tidak ditanya, Bu. Pak, bisa dimengerti? Mohon maaf ya, Pak ya. Iya, nanti begini, tolong nanti sebaliknya juga ya. Bu Sofi juga kita minta nanti akan tunjukkan data juga kalau ditanya ya. Sudah pasti. Supaya adil. Sudah pasti. Iya, Sudah pasti. baik, baik. Itu akan sudah Gini pasti. Mas Billy gini. Tadi Ya, kan ya. pertanyaannya tentang Amru Qais dengan Umayyah bin Abi Sholid. Saya mau jawab dua itu, tapi saya mau jawab Umayyah bin Abi Sholid dulu. Nanti Amru Qais pasti saya jawab itu. belum tanya kok, kamu sudah jawab. Yang saya tanyakan Tolong. ini, Tadi kan fokus ke dijelaskan. sini, fokus ke sini, jawab. Loh, justru data Anda itu gak ilmiah loh. Mana ada kata-kata itu Al-Qur'an Jibla itu mana Jawab, kata-katanya? jawab Tolong. dulu puisi Mana Imru ada? Al-Qais ini Tolong masuk kedua menjadi ayat di dalam moderator. Quranmu. Bisa Siap, menertibkan siap. narasumbernya, penjawabnya. Oke, Tolong, Bu biar Sofi, lancar. Ya, untuk coba tunjukin dulu Oke. deh. Kita lihat dulu. Mana ada kata-kata Moderator bahwa datanya. Al-Qur'an ngambil itu? Mana? Coba. Kamu Banyak nggak klaim lihat Coba ini? kita minta dulu. Kamu tidak lihat di layar? di- Mana? Itu dari mana itu Bu diambil? Loh, kok bisa Anda langsung mengklaim bahwa Makanya ini kamu diambil tadi dari nggak lihat Al-Quran? karena waktu saya cuma Malu tinggal 3 dia, menit. Lihat ini. malu dia, malu saya ambil dia. dari buku ini. Kasihan deh loh, Clear malu. is the sources of Islam. Si Kamu mau. bisa baca. Ini adalah salah satu puisi Penerbitnya- Al-Mu'allaqat. Ya. Al-Mu'allaqat. Ngerti kamu Al-Mu'allaqat? Al-Mu'allaqat salah satunya adalah puisi Imrul Al-Qais. Dan ini puisi Al-Mu'allaqat ini diakui baik itu oleh As-Suyuti maupun oleh ini nih sumber-sumber Islam sendiri. Kamu bisa baca Ini di dalam waktu bukunya Ustaz Wafi tadi. malah The Ustaz Sources Wafi of malah Islam oleh dihabiskan Abu sama Ja'far Ahmad sol ibn sepatu. Ismail. Al-Mu'allaqat ini Bekatul, salah satu puisinya bekatul. nih ya, dikatakan ya. Orang-orang berkumpul di Malkah di Pasar Akas. Mereka memilih puisi terbaik untuk digantung di Ka'bah. Dan mereka menyebutnya mu'allaqat. Ya. Dan kita tidak mempunyai petunjuk siapa yang membuka puisi-puisi tersebut, tetapi puisi itu tampaknya penting dan merupakan puisi terkenal. Ini ada di dalam kitabmu sendiri. Jadi Coba, Bu sebelum sebentar. Sofi. Sebelum zaman nabimu membuat puisi,
Orang-orang pra-Islam itu sudah sering membuat puisi. Salah satunya terkenal adalah Imru al-Qais. Kamu bisa cari sendiri siapa itu Imru al-Qais. Ya, prasasisnya bisa kita temukan. Puisi-puisi itu biasa mereka gantung di Ka'bah yang disebut the hanging poems atau kasidah. Ya, mereka menggantung puisi-puisi panjang ini. Yang saya tanyakan adalah puisi Imru al-Qais, ya. Ini Bahkan di dalam moderator gimana ini? Kok moderator diatur? di dalam kitabnya dikatakan begini, kami diberitahu bahwa Fatimah putri Nabi suatu hari membaca ayat Al-Qamar saat dia melanjutkan ayat di atas. Saat itu dia bertemu dengan putri Imru al-Qais yang berteriak, "Oh, itulah yang ayahmu ambil dari salah satu puisi ayahku," dan menyebutnya sebagai sesuatu yang turun kepadanya dari surga. Dan kisah ini biasa diceritakan di kalangan orang Arab sampai sekarang. Ini ada di halaman 9 dan 10 The Sources of Islam. Nah, pertanyaan saya langsung to the point karena waktu saya nggak banyak. Kamu sebutkan bagaimana puisi Imru al-Qais yang sudah ada sebelum zaman Islam. Beberapa ayat ini sama dengan Quran surah 54 ayat 1, surah 54 ayat 29, surah 54 ayat 31. Coba gini Bu Sofi. Ayat 6, Quran surah 54 ayat 1. Oke, Sofi. Sebentar, Quran surah 39 ayat 1 dan 2, Quran 21 ayat 96 dan Quran surah 37 ayat 61. Itu pertanyaan saya. Kalau bisa dibikin klaim kayak gitu, coba Bu Sofi tunjukkan Quran mana yang mirip dengan puisi tadi. Coba biar kok saya yang nonton. klaim? Kok saya yang klaim? Loh, Saya kan sudah bacakan bilang sumbernya. sama kan? Loh, kamu Sudah, nggak Mas lihat Bremo, tadi sumbernya? sudah. Ini Kamu nggak lihat sumbernya? perdebatan ini sudah ada. Coba yang Arabnya itu tampilkan. Arabnya tadi tampilkan. Sudah ya. Kamu nggak lihat sumbernya? Diam di Arabnya itu. Diam di Arabnya tadi, Bu. Ya, saya lihat sumbernya ya. Pak Wafi, kita Yang kayaknya Arabnya. buang-buang waktu. Bapak Wafi, kalau sudah ada tertulis, kenapa Bapak harus ke bahasa tulisan Arab, Pak? Kan sudah jelas. Dijelasin aja kenapa. Iya, terang. Halo? Biar tidak gagal paham bahwa Siap. PowerPoint itu. Saya bacakan, terjemahkan. Ini gimana moderator dari tadi diatur? Jangan keluar begitu, jangan keluar begitu. Iya. Kita udah sepakat ya, kita udah sepakat bahwa moderator yang mengatur. Ya. Itu udah adil. Jangan ada perkataan dari narasumber yang hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjutkan moderator dipercayakan. Oke, terima kasih. Oke, jadi fokus ke pertanyaan dari Bu Sofiatul, kenapa puisi dari Imru itu masuk ke dalam ayat-ayat Anda, kitab Anda, Pak Wafi. Maaf ya Pak Ini ya. ya, bukunya Tolong ini ya. dijelaskan fokus. Dari tadi saya dipotong-potong terus. Seharusnya 6 menit itu sudah milik saya. Saya jelaskan. Nanti masalah saya Loh, tidak kamu kan menjawab. minta sumbernya. Dalam sumbernya Anda dalam 3 yang- menit saya nggak bisa sebutkan nih loh sumbernya nih loh. Saya tunjukin nih bukunya. Bisa lihat Arabnya tadi screen-nya nggak? tampilkan, Bu. Arabnya tadi tampilkan, saya terjemah, Bu. Pak, kalau sudah diterjemahkan, Pak, kenapa juga ke bahasa Arab? Iya, kamu nggak usah terjemahin, itu sudah diterjemahin ke bahasa Inggris. Ini Anda bisa lihat ini sumbernya. Saya ingin tahu. Ayo coba kita terjemah. Katanya Kita banyak nggak main Kamu Arab. bisa lihat ini sumbernya The Original Sources of the Quran. Ini karya Saint Clair Tisdale. Di sini kamu bisa lihat dari mana saja sumber-sumber kitab-kitabmu itu diambil ya. Nih, Sudah kamu bisa bicara lihat saja, di sini. sudah, Bu. Loh, kamu kan minta sumbernya. Kamu tadi mengatakan dari mana sumbernya. Saya bilang ini bukunya ini. Ini bukunya kamu Waktu bisa download saya dan kamu yang bisa baca. Itu sudah benar ya, itu sudah benar Kalau kamu- terjemahannya. Coba Tinggal lagi lihat nanti kamu teman-teman, yang dari coba Islam lihat. tunjukkan Kita hasil buku minta terjemahan kamu yang mana original yang dicocokkan. kitabnya enggak Itu saya dikasih, pikir coba lagi. Kamu mau dikasih aslinya coba bukunya dikasih. nih. Dasar Ayo umat baca. Tadi terjemah. saya sudah bikin sebenarnya dalam PowerPoint lebih enak. Cuman kamu mau aslinya silakan baca bukunya. Ini bukunya. Oke. Datanya lengkap ya Pak ya? Tenang, kalau data itu saya bawa data. Tenang. Maksudnya Moderator. saya mau maaf. Kalau bisa gini loh, jawabannya nggak di interrupt juga dulu. punya data yang akurat. Jadi kalau udah nampak itu, apakah kalian juga punya, yang Kristen punya, tunjukkan benar-benar. Ada nggak Oke, terjemahannya? siap, Ini ada Bos. bahasa Arab. Ada nggak terjemahannya di bahasa Indonesia kalau yang Ya, Kristen? Gitu. tim saya sudah Silakan, menunjukkan yang tunjukkan. datanya Pak host. Sudah tunjukkan datanya Pak. Sudah valid. Sudah jelas Pak Oke, terima datanya. kasih. Silakan Lanjutkan bagian saja. daripada saudara tim Muslim. Yes, ini ya, dilihat ya. Tadi di data Arab yang ditampilkan oleh Bu Sofiatul itu ada yang bernama Hammad. Ya, Hammad itu adalah orang yang pertama kali, saya baca ini ya, yang saya kurung itu. Wa kana awwalu man jama'a asy'arul Arab wa saqa ahaditsuha Hammad ar-riwayah. Orang pertama kali ya yang mengumpulkan syair-syair Arab
lalu menyampaikannya, melantunkannya, itu namanya hammad. Hammad ini wakana ghairu mautsuqin bihi. Justru di sini hammad itu orangnya tidak bisa dipercaya. Wakana yanhillu syi'ra rajuli wa ghairahu. Dan dia sering menisbatkan syair orang lain kepada dirinya. Wayan halu ghairu syi'rihi wa yazidu fil ash'ar, dan dia sering menambah-nambahkan syair. Jadi Amru bin Qais itu ngambil syairnya dari Hammad. Hammad ini bagaimana orangnya? Jangan dipotong-potong dong. Orang lagi menjelaskan. Sebentar. Iya, jangan dipotong. Jangan dipotong. Dilanjutkan, Pak. Teruskan, Pak. Bu Sofi jangan dipotong dong, Bu Sofi. Waktunya Pak Nafa sekarang. Silakan Pak Nafa. Gimana ini? Saya bicara enggak ini? Oh, silakan. Lanjut, Ustaz. Silakan, Pak. Ya, ini ya, tadi itu di dalam kitab ini ya. Sekalian screenshot dan minta tolong kepada teman-teman yang ahli dalam bahasa Arab untuk menerjemahkannya, apakah saya berbuat kebohongan atau tidak. Kemudian dalam kitab Al-Muzhir fi ulumil lughah wa anwa'iha, tentang ilmu-ilmu bahasa dan semacamnya, yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nah, ini ya, Suyuti ya. Kata Bu Sofiatul, Amru Qais juga diakui oleh Suyuti. Di sini ada kitab Muzhir fi ulumil lughah karya Imam Suyuti. Di sini dijelaskan bahwa Amru Qais itu mengambil syair-syair itu dari Hammad. Nah, akhbarona Ja'far bin Muhammad, akhbarona Muhammad bin Al-Hasan Al-Azdi, akhbarona Abu Hatim qala Asma'i, kullu syai'in fi aidina min syi'ri Amri Qais. Setiap sesuatu yang kita pegang itu adalah syair dari Amru Qais. Fahuwa an Hammad, Amru Qais dapatnya dari Hammad ar-riwayah. Kata Imam Suyuti dalam riwayat ini, illa syai'an sami'nahu min Abi Amr bin Ala, kecuali ada sebagian yang kita dengar dari Abi Amr bin Ala. Qala Abu Tib berkata, riwayat ini dari Imam Suyuti, wa Hammad ma'adzalika indal basriyin, Hammad itu menurut orang-orang Basrah, ghairu thiqah, dia tidak dapat dipercaya, wala ma'munun, dan dia tidak amanah orangnya. Ini Imam Suyuti, asli karya Imam Suyuti ini. Ini ya kitabnya ya. Yang kata Bu Sofiatul tadi diakui oleh Imam Suyuti. Ternyata di dalam kitab Al-Muzhir Imam Suyuti justru mencela yang bernama Hammad, yang Hammad ini adalah guru dari Amru bin Qais. Sabar, Bu. Sabar. Waktu jalan. Anda bawakan barusan terbantahkan oleh data-data ini. Terbantahkan. Jadi, tidak usah diputus gitu lah. Maka yang tertib. Sabar, Bu. Tolong Bu Sofiatul untuk disabar. Ya, ditambah 1 menit. Astagfirullah, dari tadi dipotong-potong terus. Astagfirullahalazim. Ditambah 1 menit untuk ditambah waktu 1 menit. Tolong jangan dipotong. Jadi, kita adil. Kalau memang Anda berkeyakinan bahwa referensi Anda itu benar, ya, tolong tampilkan referensi aslinya. Tadi saya membaca dengan jelas bahwa di dalam bahasa Arab yang Anda tampilkan dalam PowerPoint itu jelas bahwa Amru bin Qais mengambil dari Hammad sesuai dalam kitab yang telah saya paparkan barusan. Sehingga ketika Anda mengatakan Imam Suyuti mengakui Amru bin Qais, monggo tampilkan datanya. Dan ini adalah kitab Muzhir fi ulumil lughah karya Imam Suyuti. Jelas-jelas beliau mengutip perkataan Abu Tib, seorang syair yang terkenal, bahwa Hammad sebagai guru dari Amr Qais menurut orang-orang itu ghairu thiqah wala ma'mun. Dia tidak bisa dipercaya dan dia tidak amanah orangnya. Nah, itu yang Amr Qais. Belum yang Umayyah bin Abi Shalid. Kalau yang Umayyah bin Abi Shalid, nanti Anda akan mengatakan bahwa ada beberapa syair. Belum habis waktu, Bu. Sabar, Bu. Dulu dong. Belum, santai napa. Ya sudah, sudah bicara, sudah, terserah, monggo. Oke, justru itu meyakinkan saya kalau Imru Al-Qais mengambil dari seorang sihir, artinya... Bu Sofi, tolong hargai moderator, Bu Sofi. Kita izinkan baru boleh bicara. Jangan nabrak-nabrak dong. Ya, setuju. Hargai moderator. Oke, hargai moderator. Silakan moderator. Oke, timer aman? Aman.
1 Pak menit Wafi, 12 detik. Pak 1 menit Wafi, 12 detik. penjelasannya sudah lengkap belum? Walaupun nggak sesuai dengan pertanyaan Bu Sofi, tapi sudah lengkap nggak penjelasannya? Jangan framing seperti itu. Iya, Bu kita Sofi moderator membawakan dari netral. Amrul Qais. Maka kita lihat dulu dari mana syair-syair Amrul Qais itu, kan sudah jelas. Tadi sudah tepat kok jawaban saya barusan. Oke. Bukan saya framing, nanti akan ditanyakan oleh Ibu Sofiatul lagi. Silakan Bu Sofiatul. Katanya Oke. moderator hanya mengarahkan waktu, jangan ikut-ikut, gimana sih? Tuh, kamu udah selesai belum ngomongnya? Iya, monggo. Clear ya, timer sudah aman. Timer balik Sisa ulang tilang. lagi. Timer sisa Reset tilang. dulu timer. Oke, berarti kamu tidak menyangkal bahwa Imru Oke, Al-Qais sekarang- punya puisi ini ada sebelum zaman pra-Islam. Keterangan kamu yang mengatakan Imru Al-Qais belajar dari seorang penyihir dari Hamad, membuktikan bahwa ayat-ayat yang telah dikarang oleh Imru Al-Qais masuk menjadi ayat-ayat di dalam Qur'anmu. Lebih parah lagi penjelasanmu, Wafi. Ya, justru kamu tadi menyatakan Imru Al-Qais mengambil dari Hamad. Hamad seorang yang nggak bisa dipercaya, katanya. Tetapi buktinya puisi-puisi yang sama itu menjadi ayat-ayat di dalam Qur'anmu. Ini parah. Ya, artinya Muhammad mengambil hal yang sama. Dari apa? Dari Imru Al-Qais. Sedangkan Imru Al-Qais belajar dari si Hamad tadi katamu. Ya, nah, nanti kita akan lanjutkan. Sebenarnya debat ini lebih baik kamu berdebat dengan orang Arab aslinya. Ya, jadi kita akan atur waktu kamu berdebat in Arabic dengan orang Arab. Ya, saya hanya teaser aja, pembukaan aja. Ya, jadi kalau makanan ini hidangan pembuka aja. Justru kamu parah penjelasan kamu tadi. Kamu menyatakan bahwa Imru Al-Qais mengambil dari Hamad, dan sekarang ayat yang sama yang dipakai Imru Al-Qais masuk menjadi ayat Qur'anmu. Parah ini. Ya, jadi kamu tidak menyangkal bahwa ayat-ayat ini bukan dari Imru Al-Qais, bahkan kamu mengatakan As-Suyuti membenarkan Imru Al-Qais mengambil dari Hamad. Ya, dan ayat-ayat yang sama menjadi Quran surah 54. Nih lihat nih, ayat 1, ayat 29, ayat 31, ayat 46, dan Quran 21 ayat 96, dan Quran surah 37 ayat 61, dan Quran 93 ayat 1 dan 2. Jadi Anda Muslim, Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri. Tadi saya sudah menunjukkan 89,5% ayat-ayat di dalam Quran merupakan sajak yang bersyair. Itu nggak diperlukan cendekiawan. Saya aja sebagai orang awam bisa melihat ketika saya berdialog dengan Muslim. Bu Sofi, Anda harus bisa berbahasa Arab untuk ngerti artinya. Ketika saya tanya, apa hubungannya buah tin, buah zaitun dengan negeri Mekah, dengan Gunung Sinai? Gak ada hubungannya, Bu, cuman pantun. Apa hubungannya demi kuda yang berlari terengah-engah mencetuskan api di waktu pagi? Gak ada hubungannya, Bu. Ayat atas sama ayat bawah memang gak ada hubungannya. Karena berupa pantun. Hanya ritmenya aja yang sama. Makanya gak bisa diterjemahkan. Mereka mengatakan, kalau Quran ini diterjemahkan, dia akan kehilangan rasa bahasanya. Saya waktu itu gak begitu mengerti. Apa maksudnya kehilangan rasa bahasanya? Tapi ketika saya mempelajari, memang kalau pantun, itu kalau Anda terjemahkan gak bisa, teman-teman. Ya, Anda kehilangan rasa bahasanya. Buah selasih, buah kedondong. Kamu cakep amat sih, kenalan dong. Coba kamu terjemahin pantun ini ke dalam bahasa Inggris. Dia akan kehilangan rasa bahasanya. Pantun nggak bisa diterjemahkan. Now my next question adalah tentang Umayyah bin Abi Salt. Ya, jadi kamu tidak bisa menjawab, bahkan kamu membenarkan puisi daripada Imru Al-Qais ini yang sama mirip dengan ayat-ayat di dalam Quran dan hanya diubah beberapa katanya. Ini yang di garis merah di kotak merah, ini merupakan ayat yang masuk menjadi ayatnya di dalam Quranmu. Dan kamu membenarkan, kamu bahkan mengambil dari kitab As-Suyuti yang sama, dan As-Suyuti mengatakan ini diambil dari seorang penyihir. Oke, Bu. Waktunya habis. Waktu habis. Silakan Pak Wafi untuk ditanggapi, Pak Wafi. Saya boleh bicara sebelum mulai, Pak Billy, tolong moderator yang ini yang fair ya. Ya, jadi, saya adil, Bu. Oke, saya minta kepada Ibu Sofi, pada waktu Pak Waifi sedang berbicara, tolong jangan di-cut. Ya, Pak Waifi kita udah kasih waktu buat dia untuk berbicara, dan Ibu Sofi juga bisa menanggapinya. Tolong Ibu Sofi menghargai supaya berjalan. Saya minta maaf tadi ya, mereka mengatakan saya melanggar. Anda sudah tahu kok siapa saya, Anda masih nantang-nantang saya.
Ya, Oke, saya jangan rasa Bu Sofi, Bisa, sebentar, kita pakai sebentar. aturan, Bu Saya mau Sofi. mengatakan Saya- sebentar, saya mau Kita mengatakan punya sesuatu. aturan main, Ya, sudah sebentar, saya mau disepakati mengatakan sama-sama gitu. Justru Nggak yang bisa, nggak bisa. nantang dia Sebentar, itu Ustaz saya. maafin aja. Jadi Yang begini, Bu nantang, Sofi, nggak usah yang nantang ini. Sofi itu Pak saya. Brewo, sebentar. Tapi Ketika kok dia larinya ngomong ke situ saya, dia. dia sudah tahu Aturan karakter ada. saya. Sebentar. Malah yang ditantang saya Mungkin tidak loh, ada. Anda itu punya Waktu, karakter yang kamu diam baik dulu. gitu. Kamu diam dulu atau saya mute kamu? Loh, Kamu diam atau saya silakan. mute? Cuman saya sampaikan. Ya, Ini kamu kalau diam ibu atau mau saya ikut aturan, mute? aturan Saya dari ibu mau kan. bicara Oke, dulu. oke. Iya nggak? Aturan dari teman-teman sendiri kan? Ya, kamu diam dulu bisa nggak? Gitu. Tolong Jadi dihargai waktu dong aturannya. sebentar, saya baru mau ngomong, kamu dan rocos saja kak cewek. Loh, Ya. enggak, ini kita ikut aturan loh. Iya Aturan kan, mana yang saya dipakai? mau ngomong sebentar, kamu diam dulu. Ada waktunya kan, ini sekarang waktunya Ngomong Ustaz kayak Wafi cewek loh. lu. Oke, Pak Brewo. Loh, ini kayak Oke, Ustaz Wafi punya moderator. waktu. Moderator, untuk supaya kita lebih terbuka, biarkan dulu Ibu Sofi untuk menyampaikan 1 menit Heran supaya loh, ini kita orang nggak menghargai melepas sama unek-unek sekali. kita. Enggak, gini loh. Saya baru Begini mau loh. bicara, dia udah ngomong Ini aja. Ustaz Wafi punya waktu gitu. Iya, Dihargai dong aturannya sendiri. Semua Saya mau aturan itu menjelaskan. sudah saya iakan. Ya, Semua 3 kesepakatan menit sudah untuk saya saya. iakan. Tadi dia nanya dari Iya. mana sumbernya. Saya mau Aturan yang tunjukin bikin dari kalian sumbernya. sendiri loh. Loh, Gitu. enggak kesepakatan bersama aturannya. Lah iya, sendiri. artinya kan kita sudah sepakat. Saya kan tidak sudah akan setuju. motong kalau Kenapa Anda ketika menjawab seperti pertanyaan ini, saya. kok- Jangan Loh, menjawab yang saya moderator tidak nanti Nanti Anda tanyakan. bisa sanggah. Oke, Bu Nanti Anda Sofi, bisa sanggah. kita tenang dulu. Kita tenang dulu. Ya. Jadi permasalahannya bukan saya framing, tapi di sini tuntutan daripada Ibu Sofiatul untuk fokus pada pertanyaannya. Iya, jadi Sesuai begini dengan bro, pertanyaannya, Ibu Sofiatul moderator, bisa gimana? sanggah dengan waktunya Berapa gitu. anunya, Jangan menghalangi moderatornya? waktu orang. Dia kan punya waktu sendiri. Ada berapa Silakan nanti moderator dia dari sanggah di Kristen? waktunya. Anda menjawab Oke. apa yang saya tanyakan. Itu Gak usah maksud nyerocos saya. di waktunya orang gitu. Ya. Oke, Saya oke. suka Bu nyerocos Sofiatul. kok. Urusanmu apa? Orang tidak ganggu Loh, Anda. Orang tidak ganggu Anda kamu ngomong. masuk ke Zoom saya. Kamu sudah tahu Loh. Sofiatul Al-Hayat. Kita Jadi ini, kamu udah kita usah di sini, heran-heran. kita ini di sini tamu. Ya, jadi ya, tuan kamu rumah udah yang usah baik kok. heran-heran. Jadi Kamu tuan rumah nantang yang saya, kamu baik. sudah tahu gitu. saya siapa. Ya, Maaf, nggak usah saya heran-heran akan kamu. mute. Kalian Ditahan dulu, ini loh, nunjukin ditahan watak dulu. kalian sendiri loh Oke, kayak oke. gini. Kita di Mute sini all, membawa nama maaf, besar. mute all. Tolong dong. Oke, saya bicara sedikit. Mohon maaf, kita juga membawa nama besar We Are For Murtadin. Kita sudah sepakat. Tolong untuk dihormati aturan yang telah kita sepakati. Mohon maaf Pak Wafi atas hal ini. Kita akan lanjutkan. Tolong untuk ditanggapi selama 6 menit. Silakan Pak Wafi. Iya. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya waktu. Jadi begini, dari awal sudah saya jelaskan bahwa kita harus tahu dulu definisi syair itu apa. Nah, sehingga tidak merembet kemana-mana. Nah, ketika kita tahu bahwa definisi syair adalah kalamun yuqsadu bihil waznu wat takfiyah, kalimat ya, ucapan yang harus mengikuti wazan dan qawafi, maka kita akan merujuk kepada ilmu qawafi dan ilmu wazan. Karena itu ilmu yang disediakan ya sejak dulu untuk para pensyair, kemudian orang-orang yang ingin berpantun dan lain sebagainya. Dan sudah saya tampilkan ilmu arud, ilmu qawafinya. Di sana ada beberapa wazan yang harus diikuti sehingga kalau keluar dari wazan atau bangunan kata itu tidak bisa disebut dengan syair, tidak bisa disebut dengan puisi dan lain sebagainya. Makanya saya tampilkan itu pertama kali karena itu ilmunya. Itu kelas 2 sanawiyah ya, kelas 2 MTS itu saya pelajari itu. Jadi ketika sudah keluar dari itu maka tidak bisa dikatakan syair. Nah, anggapan-anggapan ya bahwa syair Al-Qur'an itu syair dan menjiplak dari Amru Qais, maka jawaban yang paling tepat kita harus tahu dulu Amru Qais itu punya syair itu dari siapa? Kan begitu urutannya. Nah, ternyata Amru Qais itu fahuwa min Hammad ar-Riwayah. Dia mendapatkannya dari Hammad ar-Riwayah. Tadi sudah saya tampilkan kitabnya. Bahkan Bu Sofiatul ketika mengatakan Imam Suyuti mengakui Amru bin Qais, ternyata setelah saya tampilkan kitab milik Imam Suyuti, dia justru mencela. Berbeda berarti dengan ungkapan Bu Sofiatul. Nah, kemudian
tentang riwayat bahwa Amru Qais mengambil puisi-puisi itu dari Hammad, kita harus tahu apakah itu valid atau tidak. Jangan kita langsung mengklaim bahwa puisi-puisinya adalah hasil kemudian dijiplak oleh Al-Quran. Tidak seperti itu. Jadi cara jawabnya itu kita harus tahu Amru bin Qais itu seperti apa dulu gitu. Nah, karena Amru bin Qais ini mendapatkan syair-syair dari Hammad, berarti kita harus tahu bagaimana ketika mereka itu belajar dan menulis syairnya. Ternyata Hammad bukan orang yang dapat dipercaya. Para ulama kita sudah menjelaskan sesuai kitab-kitab yang saya sampaikan barusan, bahwa ulama kita ada yang mengatakan bahwa Hammad, penyair pertama yang mengumpulkan syair-syair Arab, itu tidak dapat dipercaya ternyata. Nah, sehingga ketika sudah ada cacat ya dalam pengambilan syair, maka itu harus dipertanggungjawabkan. Berarti itu hanya klaim semata. Dan ketika puisi-puisi yang ada pada Amru bin Qais dikatakan Al-Quran menjiplak itu, maka harus tahu sanadnya. Makanya di dalam Islam kita diajari ilmu yang namanya sanad. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama, kalau gak ada sanad maka orang akan berkata semaunya. Seperti itu. Nah, sanad pengambilan syair-syair itu ternyata dapatnya dari orang yang tidak dipercaya, Hammad. Maka sangat berat bagi kami untuk membenarkan hal itu. Dan para ulama kita juga mengatakan bukan orang yang amanah. Sehingga itu sudah menjadi jawaban dari kami untuk meruntut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Sofiatul. Begitu. Seharusnya perdebatan ini, diskusi ini ya berjalan dengan santai ya, karena sudah ada moderator dan kita harus wajib, moderator ini raja, dan kesepakatannya moderator tidak ikut bicara, hanya mengarahkan waktu saja. Begitu. Pak, kita lakukan kapasitas masing-masing aja Pak, jangan ke moderator Pak, silakan Pak. Waktu ya, tambahi ya dalilnya. Sudah berapa menit lagi? Santai. Sabar Bu. Ya. Bahwa qala fa'lab kana Hammad ar-riwayah masyhuron bil kadzib fir riwayah. Hammad ya adalah orang yang masyhur, dia itu sering berkata bohong dalam periwayatannya. Jadi Hammad ini masyhur dengan pembohong. Kok Amru bin Qais ngambil dari orang yang suka bohong, orang yang gak dipercaya? Maka pantaslah ketika kami meragukan klaim tersebut. Sehingga seharusnya Mbak Sofiatul harus meneliti juga. Benarkah itu menjiplak Al-Quran? Al-Quran menjiplak itu harus ditahu runtutannya. Dari mana Amru bin Qais ini? Kemudian bagaimana syair-syairnya? Siapa yang menjadi gurunya? Harus seperti itu, harus teliti begitu Bu, agar tidak langsung mengklaim. Sedangkan riwayat tentang Hammad yang menjadi gurunya Amru bin Qais itu semuanya riwayatnya itu jelek ya, atau rapotnya itu nol semua. Seperti itu. Habis. Oke, waktunya selesai Pak. Kamu sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Sabar Bu Sofi. Oke. Waktunya sudah selesai ya Pak Wafi ya, udah sekarang giliran Waktu saya Bu berapa Sofiatul. menit? Waktu saya berapa menit? Akila berapa menit untuk Ibu Sofiatul? 3 menit. Sorry. Bagus. 3 menit kan untuk bertanya. Saya mulai. menanggapi nggak cukup dengan 3 menit. 3 menit aturannya. Bertanya 3 menit ini karena sesinya masih Kristen bertanya, Ini kan Islam sesinya, menjawab. iya. Bu. Ya, ini masih sesi Bukan Kristen menjelaskan bertanya, di sini. Islam menjawab. Begitu Bu Sofi. Masih 2 kali sesi lagi untuk Kristen bertanya, Islam menjawab. Ya, silakan Bu Sofi, dimulai dari Ibu bicara. Ya, kamu tidak menjawab pertanyaan saya ya. Saya tidak bicara mengenai Hammad, dari mana sumbernya. Yang jelas puisi itu kamu akui sudah ada zaman pra-Islam dan masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Ya, nih lihat nih. Ya, jadi itu bukan pertanyaan saya nggak urusan. Itu mau diambil dari mana itu bukan urusan saya. Yang jelas puisi daripada Imru Al-Qais ini sudah ada zaman pra-Islam. Bahkan Fatimah ketika melafalkan surah Al-Qamar ini, ya, keturunan daripada Imru Al-Qais mengakui itu adalah puisi daripada ayahnya.
ya yang diambil oleh Muhammad menjadi ayat-ayat di dalam Quran. Kamu mau ngambil dari penyihir, orang nggak bisa dipercaya, itu bukan urusan saya. Yang jelas lebih parah lagi kalau Imru Al-Qais ini mengambil dari seorang apa yang kau katakan tadi nggak bisa dipercaya lah dan sebagainya, itu bukan urusan saya. Dia mau ngambil dari mana? Orang puisi terinspirasi dari mana saja, itu terserah orangnya, saya nggak urusan. Yang menjadi urusan adalah ini masuk menjadi wahyu di dalam Quranmu. Dan kamu mengklaim ini turun dari Lauh Mahfuz. Quran ini turun. Kok bisa sama dengan puisinya Imru Al-Qais yang kamu mengatakan Imru Al-Qais belajar dari si Hamad? Saya enggak urusan sama Hamad. Kalau saya mau urusan, saya urusan sama Hafs. Quranmu yang kamu pakai sekarang versi Hafs tahun 1924 malah lebih parah. Si Hafs itu terkenal pembohong, nggak bisa dipercaya. Haditsnya semua ditolak. Tapi kamu memakai hafalan Imam Hafs sebagai Quran yang kamu hafalkan sekarang, sama aja. Jadi saya nggak urusan sumber. Yang saya pedulikan adalah pertanyaan saya, bagaimana puisi zaman pra-Islam yang diatributkan kepada Imru Al-Qais dan diakui ya oleh ulamamu sendiri sebagai mualakat, masuk di dalam salah satu daripada 7 orang penyair terbaik pada zaman pra-Islam, itu menjadi wahyu, menjadi ayat di dalam Quranmu. Dan kalau kamu mengatakan dia diambil dari si Hamad, dari orang yang nggak bisa dipercaya, dari pembohong, ya parah lagi nih. Berarti sumber daripada Quranmu ini bisa sama nih dengan si Hamad itu tadi. Ya, mau diambil dari si Hamad kek, mau diambil dari Imru Al-Qais kek, mau diambil dari seorang penyihir, it's not my business. Pertanyaan saya adalah bagaimana saya bisa percaya Quran ini firman-Nya Allah, sedangkan dia punya kemiripan yang sama dengan puisi dari seorang penyihir yang kamu katakan tadi si Hamad. Hah? Ya, jadi biarpun Imru Al-Qais mau belajar dari siapa itu bukan urusan saya. Dia terinspirasi dari siapa itu bukan urusan saya, itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah dia sudah membuat satu puisi yang sama dengan Quranmu, dan Imru Al-Qais itu hidupnya sebelum zaman Muhammad, mati sebelum Muhammad mati. Jadi puisi ini sudah terkenal pada waktu itu. Ya, dan orang Islam itu terbiasa menghafalkan puisi-puisi ini, dan saya bisa menunjukkan kepada kamu bukunya Abdul Masih Al-Kindi bahwa Quranmu itu dicampur dengan puisi-puisi pra-Islam dari orang-orang pagan Quraisy yang masuk dan menjadi ayat-ayat di dalam Quranmu. Waktunya habis. Oke, terima kasih. Waktunya sudah selesai Bu Sofiatul. Sekarang giliran dari Pak Wafi kiranya untuk fokus menjawab pertanyaan Bu Sofiatul. Mengapa puisi-puisi itu masuk ke dalam kitab Anda? Puisi itu sudah ada lebih dulu, ya. Jadi jauh sebelum adanya kitab Anda, puisi itu sudah ada. Nah, kenapa bisa masuk ke kitab? Bicara, ya. Iya. Moderator Oke. bicara. Saya hanya menegaskan untuk menjelaskan, Pak. Ya. Oke. Saya hanya menanggapi pertanyaan Bu Sofiatul, bukan menjelaskan. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Wafi untuk menanggapi 6 menit. Oke. Waktu jadi. Tadi Bu Sofiatul, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bu Sofiatul bilang, saya tidak mau tahu Amru Qais itu dapat dari mana, kemudian terinspirasi oleh siapa, katanya. Ya, padahal untuk mengetahui kredibilitas syair itu dari mana, itu kita harus tahu siapa yang ngajari dia syair. Nah, sehingga tidak ada statement-statement yang mengatakan bahwa syair ini sesuai dengan surah ini, syair ini sama seperti syair itu. Tidak seperti itu. Buktinya sampai sekarang tidak ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu syair. Kenapa? Karena syair itu punya ilmu sendiri, gitu loh. Syair itu ada ilmunya sendiri, puisi itu ada ilmunya sendiri. Dalam hal bersajak, ya, dalam dunia ilmu bahasa Arab, itu ada ilmunya. Makanya tidak bisa ngawur kemudian mengatakan Quran ini mirip ini, Quran ini mirip itu, gitu. Kemudian saya katakan kalimat manhulun bahwa syair-syair itu dinisbatkan kepada Amru bin Qais lah, Umayyah bin Abi Shalih lah, Al-Kindi lah, dan lain-lain sebagainya. Itu kita harus tahu referensi aslinya dulu. Kemudian setelah kita tahu referensi aslinya, baru kita kaji sebenarnya dari mana otoritas ini kok bisa mengatakan Al-Quran itu menjiplak tersebut. Apa urusannya? Makanya kalau kita tampilkan barusan bahwa tentang syair Amru bin Qais, contohnya seperti membelah bulan.
kira-kira kalau kita lihat setelah ini ya, di dalam Al-Quran ya, apakah benar sama, maksudnya sama tentang pembahasan yang ada di dalam syair itu atau beda? Jelas beda. Syair itu menerangkan tentang apa, begitu. Dan Al-Quran, dalam Al-Quran itu menerangkan tentang apa, kan seperti itu. Makanya sebenarnya klaim-klaim seperti ini sudah dari dulu ya, sudah dari dulu diajukan kepada Al-Quran dan tidak ada yang pernah berhasil, begitu. Nah, ini saya share screen ya. Nah, contoh seperti kitab ini ya, kitab ini sering dibuat rujukan oleh orang-orang yang ingin menghujat Al-Quran bahwa Diwan Umayyah bin Abi Shalid itu adalah orang yang ahli syair katanya. Kemudian Al-Quran menjiplak dari Umayyah bin Abi Shalid contohnya. Seperti ada perkataan ya orang Arab katanya yang mengatakan bahwa qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu adalah menjiplak dari Umayyah bin Abi Shalid. Itu saya kira sangat lucu. Nah, jadi anggapan-anggapan seperti ini ya di dalam Umayyah bin Abi Shalid halaman 43. Wa subhana rabbi khaliqin nur lam yalid walam yaku mauludan bidzalik asyhadu wa subhanahu min kulli ifkin wa batil. Di sana sampai ada huwas somadul hayyul ladzi lam yakun lahu. Nah, ini kan mirip, oh ini mirip dengan Al-Ikhlas. Berarti Al-Ikhlas jiplak ini katanya. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang mungkin belum meneliti secara jelas. Padahal kalau kita lihat di halaman 44-nya ya, di halaman 44-nya, halaman setelah 43 itu dikatakan seperti ini. Ini ya. Kita coba lihat ini ya. Ini. Nah, wa qad ja'akan najdun nabiyyu Muhammad, sudah datang kepadamu Nabi Muhammad. Binurin ala nurin minal haqqi wadih, dia membawa cahaya di atas cahaya kebenaran yang jelas. Dalilun ala tariqil huda laisa bikhammat, dia membawa dalil, membawa ajaran yang membawa kita kepada hidayah Allah, bukan kesesatan. Nah, ternyata Umayyah bin Abi Shalid mengakui Nabi Muhammad. Kalau hanya diambil 43-nya, maka seakan-akan Al-Quran ternyata jiplak ya, jiplak syair ini ya. Dan itu sering ya, banyak. Al-Quran dikatakan jiplak ini, jiplak itu, banyak. Tapi sampai sekarang tidak ada bukti yang otentik, itu tidak ada. Makanya para ulama kita itu mengkaji sedalam-dalamnya, dapat dari mana. Contoh Amr bin Qais yang katanya pra-Islam ya, yang katanya pra-Islam itu kemudian membuat syair lah, itu diteliti oleh para ulama kita. Syair ini datangnya dari mana? Oh, ternyata dia dapatnya dari Hammad. Kira-kira bagaimana kredibilitasnya? Seperti itu. Sehingga kita tidak langsung percaya saja. Makanya di akhir kepemerintahan Sayyidina Utsman, ketika ada orang-orang membawakan ajaran yang mengatasnamakan Islam, maka para sahabat mengatakan, samulana rijalakum, sampaikan kepada kami siapa saja yang mendapatkan ajaran itu. Kenapa kok sampai didikte seperti itu? Karena biar orang-orang tidak mudah mengklaim, oh ini kata Nabi Muhammad seperti ini, oh Al-Quran ternyata menjiplak ini. Makanya sangat ketat seperti itu sampai diteliti oleh para ulama tentang gurunya siapa, kemudian dia bagaimana orangnya, biar kita tidak mudah mengklaim bahwa Al-Quran itu jiplakan dari A sampai Z. Seperti itu loh maksud saya. Makanya harus hati-hati. Nah, nanti kita lihat bagaimana ketika saya bertanya Bible nantinya. Begitu. Mungkin sudah dulu, Mas. Oke, Ustaz. Iya, jadi gini, saya pertegas sedikit ya. Tadi Ustadz ini sudah menjawab bahwa di kita itu tidak ada yang namanya percaya orang yang tukang berbohong. Jadi sumber yang ditunjukkan itu kita tidak bisa percaya. Jadi sudah jelas jawabannya. Sumber yang kamu tunjukkan saja saya nggak percaya. Tapi gini Pak moderator, Tapi masalahnya Muslim akan melihat kita hargai ya. jawabannya Ustadz Ya, kita menghargai jawaban Kalau kamu begitu, apapun jawaban kamu ya. Tetapi sumber yang kamu perlihatkan juga saya nggak percaya. Ya. Jadi ini kesempatannya nanti 3 menit ya. Oke. Jadi pertanyaan dari pernyataan dari Pak itu kita juga hargai, walaupun ya. Bagaimana sudah jelas ya, sudah jelas di situ. Oh, tunggu dulu. Jelas atau kita tidak menilai moderator, kita tidak menilai. Jadi penonton yang menilai. Oke, nanti jelas atau tidak, nanti narasumber yang akan menjelaskan itu langsung. Kita nggak menilai.
jelas atau tidak Silakan nanti Ibu penonton Sofiatul yang menilai di situ Iya. jawabannya. Ibu Sofiatul aja yang akan menanggapi itu. Silakan Bu Sofiatul. Monggo. Ya, jadi jelas ya, bukti-bukti itu dia tidak menyanggah bahwa puisi-puisi itu sudah ada zaman sebelum Islam, sebelum Muhammad. Dan saya akan buktikan Muhammad mengambil dari puisi-puisi Umayyah bin Abi Sa'd. Sebelum ke sana, saya perlihatkan kepada Anda ini an Egyptian Islamic scholar, dikatakan Imam Abdul Rauf Al-Manawi, ya, di dalam ini Faid Al-Qadir, Sarah Al-Jami Al-Sagir volume 2 halaman 187, dan dia mengakui bahwa before the Holy Quran was revealed, Imru Al-Qais said the special hour approach and the moon was rent asunder because of that dear like beloved whose existence has taken hold of my heart and has now run away. Jadi bahwa Quran mengambil puisi-puisi pra-Islam itu bukan rahasia. Itu sudah menjadi bahan studi di kalangan cendekiawan, terutama kalau kalian bersekolah studinya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Itu bukan barang baru, kalian akan tahu hal ini. Bahwa Quran itu bentuknya puisi. Tadi saya katakan 89,5% hasil penelitiannya. Ya, dan itu bukan saya meneliti, itu scholarmu sendiri. Diakui. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada bahasan Imru Al-Qais, saya mau mengatakan ya bahwa apa yang kita ketahui, Quran merupakan sajak-sajak yang diambil pra-Islam, digabungkan ya dengan pengaruh daripada Kristen dan Yahudi. Ini bukan barang baru, tetapi ini yang tidak diketahui oleh Muslim awam. Dan pada kesempatan kali ini, Muslim awam Indonesia harus tahu bahwa Quranmu itu mengambil dari puisi-puisi pra-Islam yang sudah ada. Anda bisa cek sendiri. Ya, makanya tadi Ustadz Wafi tidak pernah menyanggah bahwa puisi itu ada pada zaman pra-Islam yang mirip sama. Ya, saya nggak mau peduli siapa yang menyontek siapa. Yang jelas puisi adalah hasil karya manusia, bukan wahyu ilahi. Dan Anda, kalau Anda masih di dalam Islam, Anda harus memikirkan apakah imanmu akan tergantung pada puisi-puisi ini, ataukah kamu akan mencari kebenaran di dalam Tuhan. Ya, saya harap Islam Indonesia matanya akan dibukakan dan Anda akan mulai mencari kebenaran. Ya, Anda cek sendiri. Ya, 89,5% ayat-ayat di dalam Quranmu itu bersajak atau beritme. Ya, nanti di dalam video-video Al-Hayat Indonesia yang selanjutnya kita akan membukakan dari mana saja sumber-sumber Quranmu itu diambil. Waktu saya sudah habis, Akila. Kita masuk di dalam Imru Al-Qais. Waktu saya sudah habis belum? Ya, saya rasa saya belum masuk kepada Imru Al-Qais. Tadi dia sudah menyebutkan Diwan Umayyah bin Abi Sa'd. Ya, saya mempunyai 14 kesamaan. Ya, puisi-puisi dengan Diwan Umayyah bin Abi Sa'd. Saya akan kasih Anda linknya supaya Anda bisa tahu sendiri bagi Anda yang berbahasa Arab. Ya, ada 15 kesamaan puisi-puisi ini bahwa Umayyah bin Abi Sa'd ini nama aslinya dia sering dipanggil juga Abu Qasim. Jadi mirip dengan Muhammad. Muhammad juga Abu Qasim. Kemudian dia juga pernah mengalami yang namanya dadanya dibelah oleh malaikat. Waktunya habis. Ya. Tolong. Oke. Moderator jadi ya. Waktunya habis. Saya mau Pak Ustadz, apakah pernyataan Bu Sofiatul itu bisa ditambahkan waktu atau sudah jelas atau gimana? Jangan sampai Pak Wifi juga ingin mengetahui penjelasannya secara rinci atau sudah cukup? Menurut Pak Ustadz gimana? Monggo ditambahi 1 menit dah. Oke, silakan. 1 menit ya. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan untuk diteruskan dulu Bu Sofiatul, biar jelas. Ya, soalnya saya belum bisa jelas pertanyaannya gitu. Ya, pertanyaan terima saya kasih, Pak. sama. Ya, kamu harus membuktikan bahwa Quranmu itu firman Tuhan. Ya, dan tidak mengambil dari kesamaan-kesamaan puisi Umayyah bin Abi Sa'd. Jangan kamu nyangkal gitu loh. Ya, tadi yang kamu lakukan tuh hanya menyangkal, oh sumbernya, loh saya nggak tahu sumbernya, saya nggak peduli sumbernya. Saya Muhammad aja kita nggak tanya sumbernya dari mana. Yang pasti kesamaan ayat-ayat Quran dengan puisi-puisi pra-Islam itu tidak dapat kamu sangkal. Ya, nah sekarang saya akan menanyakan, ini salah satu ya Quran surah 174, 175 yang diatributkan kepada Umayyah bin Abi Sa'd yang seorang Hanif, ya. Ini Anda lihat nih, Umayyah bin Abi Sa'd itu juga seorang monoteis, ya. Saya bisa sebutkan kesamaan banyak, bahkan dia juga mengalami apa yang seperti Muhammad alami, ya, yaitu dadanya pernah dibelah oleh malaikat, dibersihkan hatinya, ya. Jadi kesamaan-kesamaan antara Umayyah bin Abi Sa'd yang juga dipanggil Abu Qasim, kesamaan-kesamaan ayat-ayat di dalam Quran membuat saya bertanya-tanya, Ustadz Wafi. Apakah mungkin yang kalian klaim sebagai ayat Quran yang turun dari Lauh Mahfuz dihafalkan selama 23 tahun dan dihafalkan oleh semua muslim, yang kalian hafalkan itu merupakan puisi-puisi yang memang menjadi tradisi orang-orang zaman Arab pra-Islam waktu itu sudah menghafalkan puisi-puisi Umayyah bin Abi Sa'd ini.
Dan ini Gimana waktunya tuh? diintegrasikan masuk di dalam Qur'anmu. Itu pertanyaan saya. Jelas ya? Oke, siap. Oke, Iya, jelas. terima kasih. Pak Monggo, Wafi, Ustaz. oke, silakan Monggo. Pak Wafi untuk menanggapi Pak Wafi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim mengenai Umayyah bin Abi Shalm. Kita lihat dulu latar belakang orangnya bagaimana. Apakah benar Hanif, orang yang lurus atau tidak. Begitu ya. Nah, yang pertama, oh, bukan di sini berarti. Oke. Yang pertama ya ini tadi saya jelaskan ya, ini karya orang orientalis ya, bukan orang Islam, yang dikarang oleh Karol Brockman, namanya Tarikhul Adab Al-Arabi. Nah, beliau mengatakan begini. Ini dalam kurung ini, saya dalam kurung, Umayyah bin Abi Shalm, syair, beliau seorang penyair Thaqif, Ats-Tsaqafi, ya, dari daerah Thaqif, ya, Taif. Nah, dikatakan aktsaru ma ruwiya min syi'rihi manhulun alaihi. Kebanyakan riwayat syair dari Umayyah bin Abi Shalm itu hanya penisbatan saja, bukan milik dia yang asli. Nah, ma'ada marthiyatuhu liqatla badrin allati mana'an nabi sallallahu alaihi wasallam min insyadiha. Tidak terkecuali termasuk karya Umayyah bin Abi Shalm tentang ratapan-ratapan orang-orang yang mati dalam perang Badar yang tidak boleh dilantunkan oleh Rasulullah. Itu juga bukan punya Umayyah. Hanya manhulun, hanya dinisbatkan saja, hanya diatasnamakan. Setelah dicek sanadnya ternyata bukan. Nah, wa za'ama Kalimanhur anna syi'rahu kana min masadiril Qur'an, ya. Nah, Kalimanhur itu mengatakan bahwa Al-Qur'an menjiplak Umayyah bin Abi Shalm. Wa hadza ghairu sahih, dan ini tidak benar. Lakinil haq, tapi yang benar, dzakarahu Tur Andre, ya, seorang orientalis terkenal. Ini kitabnya juga bisa dibaca di dalam PDF apapun, di Google juga ada. Wa huwa anal ash'ar allati nadhara ilaiha Hur innama hiya nadhmun jama'al qasas fihi mastakhrajah al-mufassirun mimma waddil qasas al-Qur'ani. Tapi justru Umayyah sendiri pernah menjiplak, ya, kisah-kisah yang ditulis oleh ulama-ulama tafsir dari cerita-cerita Al-Qur'an. Wala budda an takuna hadhil ash'ar qad nuhilat li Umayyah fi ahdin mubakkir. Nah, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu menjiplak Umayyah itu sebenarnya hanya terkenal baru-baru saja. La yatajawazul Qur'an al-awwalil hijrah. Tidak ada manuskrip atau data di awal-awal keislaman, ya, awal-awal hijriah, itu tidak ada, barusan saja. Nah, ini dari orientalis. Ini juga dari orientalis juga loh. Dairatul Ma'arif Al-Islamiyah ini. Ya, seperti semacam eksklopedia. Asdaroha bil Injiliziyah wal Faransiyah wal Almaniyah, yang diterjemah sampai dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Di sini dijelaskan. Nah, saya perbesar ya. Ala anna sihhata nisbati hadhil qasaid ila Umayyah amrun mashkukun fihi. Bahwa qasidah-qasidah, syair-syair yang di atas namakan Umayyah itu masih diragukan, kata dia. Kemudian ammal qawlu bi anna Muhammadan qad iktabasa syai'an min qasaidi Umayyah fahuwa za'ama za'mun ba'idul ihtimal. Bahwa orang yang mengatakan Nabi Muhammad mengambil syair dari Umayyah itu sangat mustahil, sangat jauh terjadi, seperti itu. Ini dari orientalis, dari luar Islam. Kalau dari sisi Islam sendiri, dalam sejarah, contohnya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Di sini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda ketika membaca surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, ketika Rasulullah membaca surat Yasin, hatta idza farago, sampai selesai, minha, dari surat Yasin, wa thaba Umayyah yajurru rijlaihi. Umayyah melompat lalu menarik kakinya. Faqala fatabi'athu Quraisy. Ada orang Quraisy yang mengikutinya. Yaqulun, orang Quraisy mengatakan, "Ma taqulu ya Umayyah?" Apa yang kamu ucapkan wahai Umayyah bin Abi Shalm? Qala, Umayyah sendiri mengatakan, "Asyhadu annahu 'alal haq." Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah orang yang benar.
Nah, tidak ada kebohongan dalam diri Muhammad. Diperkuat lagi dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Nah, karya ulama Islam ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini Wahab bin Umayyah bin Abi Salt Ats-Tsaqafi, anak dari Umayyah. Nah, dia dzakara Ibnul Kalbi ayadullu ala islamihi fi ahdin nabawi. Justru anak-anaknya Umayyah itu masuk Islam semua. Umayyah tidak masuk Islam. Ya, anak-anaknya justru mengakui Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nah, contohnya di bawahnya lagi, ini ada yang bernama Robi'ah bin Umayyah bin Abi Salt. Robi'ah anaknya Umayyah. Dia juga bahkan Robi'ah ini dzakara al-mar Zabaniyu wa ansyada lahu syi'ran yaruddu bihi ala abihi. Bahkan Robi'ah anaknya Umayyah menolak syair-syair yang diciptakan oleh ayahnya sendiri. Ini ayah anaknya sendiri loh, menolak. Nah, diperkuat lagi dalam kitab Al-Ahadits wal Masani, ya, Al-Hadits Masani karena karya Imam Ibnu Abi Asim. Di sini dijelaskan Wal Qasim bin Robi'ah bin Umayyah. Nah, ini cucunya sudah ya, cucunya Umayyah. Wallahu Utsman radhiyallahu anhu. Oke. Boleh tambah sedikit? Enggak usah. Ditambah. Dosa. Ya. Oke, kita tanya dulu sama Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz udah selesai ya Pak Ustadz ya? Ya, ada apa-apa. Nanti saya tambahkan lagi di sesi saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Ya, sekarang giliran Bu Sofiatul untuk menanggapi ya atau untuk bertanya lagi karena sepertinya Bu Sofiatul ingin suatu jawaban yang telat ya Bu ya, silakan Bu. Ya, sama sekali tidak sebentar Bu Sofi. Ini masih berapa sesi lagi dikasih tahu dong supaya Ibu Sofi tahu ukurannya. Sorry, ini sesi terakhir Ibu Sofiatul bertanya. Biar tahu. Oke. Kasih tahu. Ya, sebenarnya waktunya nggak cukup, tapi kita akan lanjutkan sesi battle dengan Arab ya. Saya sudah atur untuk langsung in Arabic, ya. Oke, udah? Ini yang terakhir. Udah dimulai Akila? Ini yang terakhir. Oke. Ini yang terakhir untuk Ibu Sofiatul. Oke, silakan Bu Sofiatul. Ya, jadi kamu sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana, saya nggak peduli. Mau diatributkan ke Umayyah, mau ke Abdullah. Yang jelas nabi-nabimu minta diperdengarkan puisi-puisi Umayyah, ratusan puisinya. Saya bisa tunjukkan hadisnya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ini saya ambil dari The Faculty of Theology State Islamic University UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia, Rethinking Other Claimants to the Prophethood, The Case of Umayyah bin Abi Salt. Anda bisa lihat ini yang ngarang orang Muslim? Di dalam sini, ya kalau Anda lihat, ya puisi-puisi Umayyah itu diakui masuk di dalam ayat-ayat Qur'anmu. Kesamaannya luar biasa, ya. Dan itu tidak dapat kamu sangkal, ya. Yang pertanyaan saya bukan sumbernya siapa, mau diatributkan ke Abdullah, mau ke Umayyah, it's not my business, itu urusanmu. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin kitab yang diklaim menjadi wahyu dari surga ini bisa sama dengan puisi-puisi Arab yang sudah ada pada zaman pra-Islam? Yang harus kamu buktikan ke saya adalah puisi ini nggak ada sebelum zaman Muhammad. Caranya bagaimana? Kamu tunjukkan sama saya Quran asli zaman Muhammad yang sama titiknya tidak berubah dari surah 1 Al-Fatihah sampai surah An-Nas, titik komanya tidak berubah, manuskripnya kamu tunjukkan di depan mata saya. Ini Bu Sofi, ini Quran yang ditulis tangan oleh Said bin Thabit, ya. Quran tulisan tangan tidak berubah Bu Sofi. Ini adalah Quran Muhammad. Jadi kamu tadi mengatakan diduga bukan dari, itu kan dugaan. Memangnya kamu pernah ngopi-ngopi bareng sama Umayyah? Hah? Saya tanya, apakah menurut kamu Quran yang kamu pegang sekarang itu dari zaman Muhammad? Buktinya apa? Saya tanya. Mana buktinya? Tunjukkan sama saya Quran aslimu zaman Muhammad yang sama titik komanya tidak berubah dari Al-Fatihah sampai Anas. Kamu mengatakan apa? Hafalan Bu Sofi ada di dadaku. Ya, dan lihat ini. Ya, kalian kalau baca ini semua, ini mirip sekali. Ini dia dikasih nih. Ya, kesamaannya apa saja dari Umayyah itu puisi-puisinya apa saja? Ya, saya nggak sempat karena ini dalam bahasa Inggris ya, dan waktu saya nggak banyak di sini. Nanti saya akan bikin videonya. Ya, bagaimana puisi-puisi Umayyah ini masuk dan itu diakui oleh scholar-scholarmu sendiri. Ini yang nulis orang IAIN loh. Ya, bahkan ini
Ya, the following contains Umayyah ini dari siapa? Ada di Ibn Hisham, Sirah ada 96 material. Ibn Ishaq, Ibn Salam, Jasis, Ibn Qutaibah, Ibn Dawud Al-Zaziri, Tabari, Abu Fars. Ini semuanya mengambil puisi-puisi Umayyah di aku. Ini sumber-sumbernya dari sini semua. Ini yang nulis orang IAIN Kalijaga. Ya, ini loh semua nih masuk nih. Dan mereka mengakui itu sumbernya dari Umayyah bin Abi Salt. Bahkan ini Faria Umayyah ini, ya, yang dikatakan saudara daripada Umayyah, dia menemui Muhammad dan Muhammad minta dibacakan puisi-puisi daripada Umayyah bin Abi Salt. Bahkan Ibn Abbas mengatakan, Ibn Abbas ini sepupunya nabimu, mengatakan sebentar, Ibn Asrad ya mengatakan penjelasan daripada Quran. Waktu habis, kita selesai. Ibn Abbas, Oke, selesai. 5 detik. Ibn Abbas mengatakan dia menjawab dengan mereferensikan ini sama dengan puisi-puisi Oke. Baca. Ibn Oke, Bu, Abbas sudah selesai, Bu. mengatakan Oke, ya. Quran Sudah sama selesai dengan puisi kita. Umayyah bin Abi Salt. Kita udah lihat. Oke, sudah selesai. Oke. Untuk menanggapi ini silakan Pak. Sebelum kita closing statement, silakan untuk menanggapi dulu Pak Wafi. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti tadi, selalu saja saya ulangi. Jadi sebelum ya kita mengklaim bahwa Al-Quran itu menjiplak syair Umayyah lah, Amru Qais, ya kita harus tahu dulu dong orangnya itu seperti apa. Kan seperti itu urutannya. Dan saya membawakan literasi dari para ulama loh. Bahkan dari orientalis saya kasih kitab aslinya. Kalau teman-teman Anda yang dari Arab mau minta, monggo, enggak apa-apa. Mungkin saya menerjemahnya itu bohongan, enggak apa-apa. Justru saya dari tadi sedang bertanya-tanya. Data-data dari Anda itu dari mahasiswa lah, dari inilah. Tidak ada data yang primer. Oh, mahasiswa. Ya. Itu buku yang saya baca dalam bahasa Inggris. Sabar, Bu. Biarin aja dulu. Data mahasiswa. Oke, Bu, biarin aja, Bu. Jadi gini. Nanti penonton Sabar, Bu. Lihat, enggak usah Ibu yang No. Penonton nanti yang lihat. Dia mengatakan data Moderator ditertibkan. Sabar, Bu. Sabar. Di mute aja. Oke, saya bacakan ya. Sabar, The Monggo, draft Ustaz. of this Jadi paper gini, Bu Sofi, Oke, tolong di mute. dipresentasikan di kolokwikum Oke, Bu Sofi. Di mute. Waktunya jalan terus ini. Oke, nanti kita akan selesaikan itu. Oke. Oh, sabar dulu, Pak. Ibu Sofi masih ada closing statement, nanti di situ disampaikan Bu Ada Sofi. closing statement lagi, Bu Sofi. Iya, Sabar. nanti di situ aja. Oke, Ini jalan loh. Tolong ditambah ya. Ditahan dulu waktunya. Oke. Ditahan ya. Kita mulai dari nol aja. Oke, silakan Pak Ustadz. 6 menit itu ada. Oke. Ya, jadi cara mengetahui bahwa syair-syair ini memang menjadi jiplakan Al-Quran, ya kita harus tahu dulu orangnya bagaimana. Kalau saya tidak mau tahu dia ngambil dari mana, ya repot kalau seperti itu. Nah, saya teruskan ya, tentang Umayyah bin Abi Salt barusan. Ya. Contohnya, ini sudah, Al-Mu'jam Al-Kabir. Nah, ini ya. Di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, karya Al-Imam Al-Hafidh Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani. Ya, saya garis bawahi. Nah, mungkin ada belum nongol, Ustaz. Hah? Belum nongol, Ustaz. Loh, belum nongol ya? Oh iya, belum saya screen saya. Ya, oke. Kelihatan ya share screen-nya? Iya. Nah, ini ya namanya kitabnya. Al-Mu'jam Al-Kabir. Nah, Imam At-Tabarani. Di sini disebutkan. Nah, qala Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan itu berkata, langsung pada garis yang saya merahi, ya Umayyah, qad kharajan nabi alladzi kunta tantadhir. Wahai Umayyah, nabi yang kamu tunggu-tunggu itu sudah datang. Qala ama innahu haqqun fattabi'hu. Kalau memang Nabi Muhammad itu benar, maka ikutilah dia. Qultu ma yamna'uka min tibaihi. Aku berkata, apa yang membuat kamu tidak ikut Nabi Muhammad wahai Umayyah? Qala ma yamna'uni min tibaihi illa al-istihya. Nah, aku tidak ikut Muhammad itu karena malu, kata dia. Dia malu. Kenapa? Karena dia ingin jadi nabi juga. Itu ada literasinya saya. Dia ingin jadi nabi. Nah, ternyata dia tidak jadi nabi begitu.
Nah, sehingga ungkapan-ungkapan tentang Umayyah, tentang syair-syairnya, itu sudah saya jawab di awal, bahwa itu hanya manhulun alaihi. Ya, hanya dinisbatkan kepada Umayyah saja. Tapi ditentang oleh orientalis, oleh ulama kita itu sudah ditentang. Makanya kalau bisa bawa data yang primer, aslinya, bukan seperti makalah, skripsi, seperti itu. Biar lebih ilmiah, begitu loh maksud saya. Kemudian, di dalam kitab Sahih Muslim, ya, Sahih Muslim. Di sini saya garis bawahi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatul labid ala kullu syai'in ma khalallah batil. Nah, ketika Labid mengatakan bersyair, tidak ada sesuatu yang hina dalam Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang batil dalam diri Allah. Nah, wa kada Umayyah bin Abi Salt ayyuslim. Saat mendengarkan itu, Umayyah bin Abi Salt hampir masuk Islam loh. Ya, hampir masuk Islam dia. Kemudian ini dalam kitab Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad. Nah, karya Al-Imam Muhammad bin Yusuf Asy-Syami. Di sini diterangkan bahwa Rawa at-Tabarani wal Baihaqi an Abi Sufyan bin Harb radhiyallahu an qala kharajtu ana wa Umayyah bin Abi Salt. Aku keluar bersama Umayyah bin Abi Salt ila Syam, ke Syam, fa mararna bi qarya fiha an-Nasara. Falamma ra'au Umayyah 'azzamuhu wa akramuhu la. Umayyah ini kan terkenal orang yang sering mempelajari tentang kekristenan, tentang kenasranian dan keyahudian. Dia memang banyak belajar. Tetapi dalam kitab Ibnu Katsir dikatakan lam yantafi ilmuhu, ilmunya tidak bermanfaat. Nah, dan dia itu keluar dan tidak mau masuk Islam, seperti itu. Keluar dari keimanan dia itu. Bahkan ya diterangkan di sini wa araduhu ala ayan toliqo ma'ahum qala lima Umayyah ya Abu Sufyan intolik. Nah, langsung saya baca di bawahnya anna nabiyyana mab'uts fa dzanantu annani huwa. Nah, Umayyah bilang bahwa dikira dia yang akan jadi nabi terakhir. Kemudian orang yang bertemu Umayyah mengatakan faqala laisa minkum, bukan kamu Umayyah, bukan kamu yang akan jadi nabi. Wa min ahli Mekkah, dia dari Mekkah, bukan dari Taqif, bukan dari Taif. Nah, makanya Umayyah enggan untuk masuk Islam. Makanya ketika kita mengatakan bahwa syair-syair yang dikarang oleh Umayyah, Amru Qais itu adalah jiplakan, ya Al-Quran menjiplak itu, maka kita harus tahu kepribadiannya dulu dan dapat dari mana dan sanadnya bagaimana, mata rantai itu bagaimana. Makanya sampai orientalis menentang itu loh, bahwa itu baru terkenal baru saja. Di awal Islam itu udah ada yang mengatakan yang memperdebatkan tentang syair Umayyah tidak ada. Kenapa? Karena sudah saya sampaikan, Walid bin Al-Mughirah, orang pra-Islam, ya, orang yang ada di pra-Islam yang tidak masuk Islam, dia ahli dalam syair, ternyata dia mengatakan kalau Al-Quran itu bukan syair. Sudah saya tampilkan tadi datanya. Orang yang ahli syair dari kalangan orang kafir mengatakan Al-Quran itu bukan syair. Begitu. Kalau Bu Sofiatul ingin saya menampilkan ya, semuanya menampilkan Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman contohnya. Ada dulu. Saya screen dulu. Ini saya dapat dari teman ini ya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali memang Waktu habis. Islam. Waktu habis. Boleh kita tambah sedikit untuk nunjukin ke Tadi Ibu sudah Sofiatul? tambah tadi Pak, sudah berjalan 4 menit terus ditarik lagi karena itu Ini Ibu Sofiatul sendiri yang minta. Sabar Akilah. Oke. Jadi tadi Ibu Sofi kan minta kan? Enggak, jadi begini brother. Saya minta waktu dikasih dan saya juga sering mengasih waktu tambahan buat Ustadz, bukan tidak. Itu yang pertama ya, yang mengingat. Saya juga hadirkan. Tadi sudah makan beberapa menit, saya ulangi lagi dengan durasi 0, kembali lagi. Artinya saya tidak berat sebelah. Saya sudah tambahkan waktu buat Ustadz. Gimana Ustadz? Benar nggak Ustadz? Iya sudah. Artinya begini. Artinya begini. Kita cuma mau nunjukin aja ke Bu Sofi. Moderator, saya nanti sudah Bu Sofi bilang kita nggak bisa tunjukin kan? Saya sudah sepakat dengan narasumber Anda. Oke? Kecuali narasumber Anda menolak, kita bisa negosiasi.
narasumber Anda sudah sepakat dengan saya. Terima kasih pengertiannya. Gini bro, maksudnya begini. Ibu Sofi saya rasa terima sudah nggak itu? cukup. Saya rasa sudah Oke. cukup. Oke. Kalau Ibu Sofi, Ya, kita jadi gimana ini? Lanjut kemana ini? Ya, sesi pertama kita sudah selesai. Kita akan adakan closing statement. Ya, closing statement pertama itu dari Bu Sofiatul, nanti closing statement terakhir itu dari Pak Ustadz Wafi. Oke? Oke. Kita mulai. Oke. Bu Sofiatul, silakan untuk closing statement. Beliau di mute. Kemute, siapa yang kemute? Ibu Sofi? Loh kok Iya, mute? Terlempar. Oke. Kasih co-host. Minta co-host untuk Bu Sofiatul Al-Hayat. Host. Oke, sebentar. Oke, thank you. Sudah, silakan moderator. Bu Sofi. Oke, terima kasih. Oke. Bu Sofi untuk sekarang sudah Aku tidak bisa. Mulai bisa share screen. pakai trik karena sudah mau Jangan pernah aku di mute ke ya. sesi Bible. Aku tadi keluar ya, aku nggak mau kalau aku di mute. Kode kayaknya salah kasih co-host. Mulai framing di mute, kemudian salah orang kayaknya. ada yang keluar, Oh iya. jaringan, kayak gitu-gitulah karena Iya, sudah benar. mau masuk sesi pertanyaan ke Biblos, mulai aneh. Ya, poinnya di situ Saya ya. masih di Bu mute Sofi, ya, kalau teman-teman. apa namanya? Ini aku masih Kalau belum bisa tidak share disiplin, screen, kita- teman-teman. Tolong kasih bisa co-host, nggak belum bisa di-stand? share screen. Mulai aneh. Sofia, Operator. belum. Oh, sabar. Oh, terlempar lagi ya. Oke, sudah Bu Sofiatul. Sudah dikasih co-host, Bu. Lanjut, Bu. Oke, jadi closing statement saya ya, bahwa Ustadz Wafi sama sekali tidak pernah bisa membuktikan Quran tidak mengambil dari syair-syair pra-Islam. Dia hanya mencoba istilahnya apa, mendowngrade ya. Oh ini tadi yang pertama siapa tadi? Imru Al-Qais katanya. Imru Al-Qais itu orang Kristen ya, dari Al-Kindi ya, dari keluarga Al-Kindi, dari kerajaan Kindah. Dia bahkan menuduh, oh ini belajar dari Hamad, bla bla bla. Dia tunjukkan tuh kayak tadi, nggak tahu tuh sumbernya benar apa enggak, kita nggak tahu ya. Nanti kalau ada orang Arab kesini baru kita tahu, karena dia terkenal taki katanya ya. Teman-teman yang sudah pernah berbandingnya, Bu itu Ustadz Wafi tukang taki, apa tuh, tukang tipu katanya, suka menerjemahkan seperti tidak aslinya. Loh itu saya dengar dari teman-teman. Kita tolong Bu Sofiatul, oke Pak Wafi, kita nggak bisa masuk ke situ Bu Sofiatul, maaf, kita dilanjutin aja. Ya, saya dengar dari teman-teman, makanya ya, lebih baik nanti kita lanjutkan. Tengok aja. Sofi, pendapat pribadi tolong disimpan sendiri. Itu bukan pendapat pribadi, Bu. Saya mendengarkan dari orang-orang. Saya nggak kenal Wafi. Kita nggak perlu disiarkan. Fokus kita nggak bisa ya. masuk ke situ, Bu. Fokus aja. Yang kedua, Anda tidak bisa membuktikan bahwa Quran ini tidak diambil dari syair-syair pra-Islam. Anda hanya mencoba mendegradasi, oh ini Imru Al-Qais ini belajar dari si Hamad. Hamad ini apalah tadi kau mencoba memfitnahnya ya. Ini Hamad nih nggak bisa dipercaya lah, tukang tepu lah, begini-begini. Ya semuanya tukang tepu, ya tukang bohong di situ. Ya, saya tidak menanyakan itu. Yang saya tanyakan adalah kesamaan ayat-ayat Quran dengan puisi pra-Islam yang udah ada, diakui oleh cendikiawan Muslim, itu enggak terbantahkan. Yang kedua, ketika kita bicara Umayyah bin Abi Salt, ya, ini loh, bahkan ini loh, ini saya Muslim, nabimu itu minta diperdengarkan puisi-puisi syair-syair Umayyah bin Abi Salt. Dan tadi yang kamu katakan itu bukan bahan baru, kita sudah membahasnya dengan Husain Al-Iraqi pada waktu itu. Umayyah itu mau masuk jadi Islam, tapi enggak jadi, karena keluarganya dibunuh di dalam perang Badar pada waktu itu. Tetapi Umayyah tidak pernah minta diperdengarkan ayat-ayat syair-syair Quran. Tetapi nabimu di lain sisi minta diperdengarkan ratusan. Nih lihat nih. Aku melantunkannya sebanyak 100 bait puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt
Dan nabimu mengatakan hampir saja dia masuk Islam. Dan nabimu mengatakan puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt, Lubayt, ya bahkan puisi-puisi yang mengandung religius itu puisi-puisi wahyu ilahi gitu ya. Padahal Umayyah bin Abi Salt ini belajar dari orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi seperti yang kamu katakan tadi, itu bukan barang baru di Damaskus, ya. Dan dia mengklaim kenabian sama seperti nabimu. Dia mengalami hal yang sama, yaitu dadanya pernah dibelah oleh malaikat, dicuci hatinya kayak nabimu. Makanya kita curiga karena Muhammad ini merupakan gelar, bukan nama asli daripada nabimu, ya. Bahwa Muhammad yang merupakan gelar ini diatributkan kepada beberapa orang yang memang mengklaim kenabian pada waktu itu. Jadi yang mengklaim menjadi seorang nabi, menciptakan puisi-puisi itu bukan cuma nabimu saja. Makanya nabimu dituduh membuat syair-syair tadi karena memang pada waktu itu syair ini populer. Bahkan kemarin Muslim ketika datang di Zoom saya bilang, oh, Bu Sofiatul, memang pada waktu zaman Muhammad kenapa Quran berupa syair? Karena pada waktu itu memang orang suka sekali dengan syair. Mereka menghafalkannya, tradisi hafalan syair ini. Ya, bahkan kalau kita lihat di tulisan Abdul Masih Al-Kindi, syair-syair ini diintegrasikan menjadi ayat-ayat di dalam Quranmu, masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Jadi kamu tidak bisa membuktikan bahwa Quranmu ini tidak diambil dari syair-syair zaman pra-Islam. Apalagi kalau kita melihat sirah-sirah Nabawiyah, kalau kamu baca itu syairnya banyak banget tuh. Ya, kenapa syair udah dihafal? Karena bentuknya ritma atau pantun tadi loh. Ya, misalnya surah Anas itu belakangnya nas, ya ilahi nas, apa nas belakangnya nas. Kenapa mudah dihafal? Karena dia mempunyai ritma atau sajak bersyair sehingga mudah dihafal. Ya, dan berapa persen yang mengandung syair atau sajak? Tadi saya sudah tunjukkan 89,5% Quranmu berisi ritme atau sajak. Dan itu bukanlah cara Allah berbicara di dalam Alkitab. Nanti sebentar kita akan bahas Alkitab. Kita lihat Allah yang asli, yang sejati, itu tidak bicara dalam bentuk pantun. Nas. Hut. Atau bicara dalam bentuk ritme, monorime. Enggak. Tuhan tidak berbicara bersyair, no, nehi babuji. Tuhan itu bicara in a prophecy di dalam satu nubuatan, bukan bersyair. Ya, dan ketika kamu mendegradasikan Imrul Al-Qais, itu Umayyah bin Abi Salt, itu kan putrinya aja masuk Islam. Gua nggak tahu tuh bener apa enggak tuh masuk Islam. Yang jelas Umayyah bin Abi Salt tidak masuk Islam. Tetapi puisi-puisi daripada Umayyah bin Abi Salt yang sudah ada sebelum zaman Islam masuk menjadi ayat-ayat Quranmu. Kemiripannya sangatlah mirip. Nih saya bisa kasih ya. Nih bahkan Nabi mengatakan nih, sajak yang paling indah yang pernah diungkapkan orang Arab ada sajaknya Labid. Labid bersyair apa nih? Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu pasti binasa. Ini kan masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Ini sajak loh syairnya Labid masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Ini baru salah dua yang aku sebutkan. Ya, ini belum lagi nih, ini banyak sekali nih. Sebentar. Ini saya punya waktu berapa lama? 5 menit lagi bisa 50 detik lagi. 50 detik. Oh, 30 detik lagi nggak bisa. Ya. Kalau gitu saya akhiri di sini. Saya menyatakan bahwa Anda sebagai Muslim, Anda harus mereview kembali imanmu. Apakah keselamatanmu tergantung daripada kitab puisi atau kitab syair? Atau kamu mau mencari keselamatan dari Allah yang sejati, yang adalah cahaya kebenaran, yaitu Injil dan Taurat. Bukan kitab bacaan atau Quran. Ya, Quran tidak akan membawa kepada keselamatan. Hanya Injil, kabar baik, yang membawa kamu kepada keselamatan. Hanya kabar baik. Dan kamu akan masuk neraka sesuai Maryam 71 kalau kamu percaya kepada Quran. Keluar dari kultus ini, percaya kepada terang yang sejati, yaitu Injil keselamatan yang asli, bukan kitab yang diberikan ketika baby Isa masih netek, bukan. Injil yang asli adalah Yesus mati bagi dosa-dosa kita di atas kayu salib, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia sekarang naik ke surga menyediakan tempat bagi kita dan menjanjikan keselamatan dan dimeterai dengan Roh Kudusnya. Itu Injil yang asli. Kalau kamu tidak percaya itu, maka bagi kalian Muslim saya katakan, tidak akan keluar dari neraka. Kamu wari duha, pasti masuk mendatangi neraka. Ya, karena Tuhan sudah memberikan seorang penebus kabar baik, ya, keselamatan yang sejati, dan bukan masuk mendatangi neraka seperti yang kamu percayai. Waktunya sudah habis, Bu Sofi. Oke. Monggo. Terima kasih. Ya, silakan Bu untuk menanggapinya, silakan Pak Wafi untuk menanggapinya selama 5 menit juga. Monggo, Ustaz. Oke, silakan Pak Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi hadis yang dibawakan oleh Bu Sofiatul tentang Nabi Muhammad ingin diperdengarkan beberapa syair yang dikarang oleh Umayyah bin Abi Salt. Nah, saat itu Umayyah kada ayyuslim, kan begitu. Dia hampir masuk Islam. Nah, justru itu menunjukkan bahwa itu bukan milik Umayyah, begitu loh. Jadi ini sedang kena bumerang ini sebenarnya. Itu justru menunjukkan Umayyah sedang tersanjung dengan apa? Dengan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari ayat-ayat Al-Quran. Contohnya surah Yasin. Ya, tersanjung. Kenapa? Karena itu berarti bukan punya Umayyah bin Abi Salt. Kemudian saya mau share screen. Begini. Mana itu? Nah, sekarang kita lihat ya, seperti apa sih syair Umayyah ya. Ini kan ya, Diwan Umayyah bin Abi Salt ya. Coba lihat, kita teliti satu-satu di dalam buku ini, di dalam kitab ini, mana yang sama dengan Al-Qur'an atau Al-Qur'an menjiplak. Kalau namanya menjiplak ya, kan pasti ada kemiripan di sana. Nah, kemiripannya itu kalau memang dalam segi saja, saya sudah menjawab. Al-Quran bukan sajak pantun, begitu loh. Ada ilmunya. Makanya dalam ilmu arud, itu sebenarnya dipelajari di kelas 2 sanawiyah ya, kelas 2 MTS, itu beda sekali dengan Al-Quran. Kalau kita tanyakan Al-Quran ikut sajak yang mana? Apakah ikut bahar rojas, bahar tawil, bahar kamil, bahar wafir, dan bahar-bahar yang lain? Nggak ada yang sama, nggak ada. Makanya saya terangkan dari awal itu tentang definisi syair itu apa, begitu. Biar gak asal menuduh, seperti itu maksud saya. Kemudian tentang syair yang katanya Al-Quran menjeplak dari Umayyah ya. Ini contohnya ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah saya tampilkan barusan. Ini mirip dengan surah Al-Ikhlas. Ya, lam yakun mauludan bidzalika ashhud. Sedangkan di Al-Qur'an tidak mirip. Di Al-Qur'an itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita bawa itu adalah saja atau syair, maka kita harus pahami ilmunya dulu gitu. Kalau gak paham ilmunya hanya mengklaim-klaim saja, siapapun bisa. Dan ketika saya dikatakan saya tidak bisa menunjukkan bahwa syair ini tidak menjeplak Al-Quran, justru saya balik bertanya, terbalik sebenarnya. Bu Sofiatul sampai detik terakhir tidak bisa menunjukkan bahwa Al-Quran menjeplak syair-syair yang Bu Sofiatul bawakan. Dari tadi tidak ada itu. Makanya saya serang Umayyah itu siapa, Amru Qais itu bagaimana, itu saya serang itunya. Kenapa? Karena ketika kredibilitas seorangnya itu sudah tidak dapat dipercaya, maka bagaimana mau dikatakan Al-Quran mau menjeplak orang yang tidak dipercaya? Seperti itu. Jadi tidak ada ya, dari semua data yang dibawa Abu Sofiatul, dari Husain Al-Iraqi lah katanya, itu tidak ada yang satupun yang saya nggak tunjukkan kok. Jangan dipotong. Sabar. Jangan dipotong. Waktu jalan loh. Saya belum tunjukkan satupun. Mohon Bu. Tolong biarin aja Bu. Nanti kita klarifikasi nanti. Ya, waktunya nggak ada. Ini waktu saya belum jalan tunjukkan loh. satupun yang ngomong nggak ditunjukkan. Waktu Memang jalan. belum. Saya Oke. belum nunjukin satupun. Waktu jalan. Di mute aja. Astagfirullah. Ya, seperti itu ya. Astagfirullahalazim. Seperti itu Kamu kawan-kawan. mengatakan saya tidak menunjukkan Bu, kenapa ini waktu. bukan waktunya Ibu untuk bicara. Sabar Bu Sofiatul. Coba Nanti gimana ini Bu? Nanti waktunya kita atur ini Bu. loh, Tolong Bu. waktunya diputus-putus terus ini. Iya. Nggak ada ya dari tadi itu data dari Bu Sofiatul itu bukan data primer ya, bukan data primer. Hanya ada tulisan kemudian merujuk, apalagi tadi menggunakan. Saya punya bukunya. Loh, Tapi yang ini saya gimana sih ini orang ini? Bu Sofiatul. Antara sekali kalian kayak gitu. Orang lagi menjelaskan Kamu adabnya di mengatakan saya nggak mana punya nih orang ini. bukunya. Tolong beradab Bu, lah. Sabar, moderator sabar. Saya kan lagi bicara, tolong didengarin aja. Bu Sofiatul Iya, sabar. Dia bilang jadi bukan data nanti primer, dia loh saya putus loh. tunjukkan. Iya.
Oke. Cobalah. Nanti saya akan nego. Belajar Sabar adil dulu. sedikit. Moderator juga mohon untuk diam dulu. Saya lagi ngatur. Oke, lanjut Pak Ustadz. Ya. Waktunya diputus loh. Nanti Iya. ditambah 1 menit. Anda tenang. Makanya jangan pakai waktu Tunggu, deh, di Ustaz, los tunggu, aja tunggu. biar saya bisa Tuh. menunjukkan data-datanya dengan bebas. Lihat kan, Kalau di timer penonton bisa begini lihat sendiri kan? terbatas. Oke, ditahan dulu. Penonton bisa Oke, lihat Bu sendiri. Sofiatul, nanti percayakan sama saya. Ya nggak usah Tunggu pakai dulu, Bu timer, Sofiatul. di los aja. Enggak, Saya tunjukin sabar, data-datanya. Lihat. Oke, lihat Bu Sofiatul penontonnya. sabar. Nggak usah Nanti di saya timer. yang atur. Lihat. Iya, nanti saya yang atur bagaimana. Oke, silakan dulu Pak Ustadz untuk penyampaiannya. Iya, dan data-data yang dibawa Bu Sofiatul, karena Bu Sofiatul sama sekali gak bisa berbahasa Arab, ya jadi tambah gak bisa dipercaya kawan, gitu ya. Tambah nggak nggak bisa dipercaya, ya nggak bisa Halo, dipercaya kan. kamu. Ini moderator Oke, kayak Bu gimana Sofiatul, moderator? saya lagi tampung. Saya lagi tampung, Ini orang- Bu Sofiatul, sabar Ini orang untuk lagi ngobrol untuk tenang. dipotong terus. Gimana ini? Oke. Coba dong, di mute Jangan aja pakai tuh. timer, di Iya, los aja. iya. Kita Di mute battle. aja. Oke, Bu Orang Sofiatul, lagi sabar. pemaparan Sabar. kok dipotong-potong gimana? Sabar, sih? Bu Curang Sofiatul. banget sih jadi orang. Enggak, tunggu dulu moderator. Saya juga tidak membela sebelah kok kamu bilang Iya, curang. tapi Saya- ditegur iya. dong, ditegur. Sabar, Moderator. Kelakuan Saya kayak lagi begitu. ngatur. Moderator dan narasumber kedua-dua pihak. Jangan curang dong. Saya tidak Iya, curang. jangan lakukan itu. Iya. Saya tidak Coba curang. Saya tunjukin suruh dong. Ini Sofiatul ditonton, diam. ditonton Kalau orang ini. Sofiatul bisa bahasa Arab, Tuh, lihat Islam sendiri kan? Indonesia habis. Bu Sofiatul. Kalau saya bisa Mau berbahasa Ibu Arab sendiri masih, kan? Anda nggak sampai Gimana 80%, nih? nggak sampai 2 tahun habis di Gimana Indonesia. cara kalian ngatur ini? Buktikan, jangan ngomong Coba saja, dong. buktikan itu. Oh, Oke, kamu Bu saya nggak Sofiatul. bisa bahasa Bu Arab aja lu Sofiatul. berani Tuh, nantang gue, lihat bener aja nggak? kan Sofiatul. kelakuannya kayak Buktikan. gini. Ustadz Wafin aja, saya tidak Gimana? bisa berbahasa Arab aja. Gimana Kamu modelnya sudah kayak gini? Coba menganggap dong, saya diatur sebagai orangnya. ancaman Betul, Islam di Indonesia. Oke, dengarin dulu saya. Apalagi saya bisa bahasa Arab. Coba dong. Dengarkan saya. Tidak Saya Dengarkan akan saya tidak bisa. dulu. kenal namamu, Dengarkan Ustadz Wafin saya. aja. Bisa, Saya Ustadz. tidak. Oke, Saya nanti tidak pernah Bu Sofi, dengar Bu kamu Sofi, aja nanti menganggap saya setelah ini ancaman. bisa tanpa Apalagi saya bisa bahasa Arab. Kalian akan ketakutan. Mustahil bisa Arab Oke, orang kayak Anda, mustahil. Bu Sofiatul, please. Hanya karena COVID. Saya hanya karena COVID saya tidak bisa Gimana modelnya terbuka kayak dengan Sahabat, guru bahasa sahabat. Arab saya. Karena ini sudah mau masuk sesi Bible. Sudah hampir masuk sesi Biarkan Bible. Pak Jadi Ustadz sengaja yang bikin menjelaskan. kacau. Biarkan saya yang Biar atur. Bu Sofi, gagal Bu Sofi. pembahasan Bible. Bu Sofi, Inilah karena- kalau iblis. Bentar, Bu Sofi. Ya. Nggak ada. Saya sudah reason dari Gini tadi ya Bu nggak Sofi, dikasih kita waktu bicara, sudah buat di mute dari kesepakatan tadi sampai sekarang. dengan mereka. Jadi lebih bagus kita mengikuti kesepakatan yang sudah kita buat itu. Kalau ada yang kurang lebih, ada nanti waktu untuk menjawab itu, untuk meluruskan gitu. Bukan Pak Saya RB, pikir- karena kesepakatan Sabar, Bu. kita waktu dengan si Apyang, si Ustadz Ini Wafin sudah jelas mengatakan jangan ngomong kita bahasa Arab. atur kayak gitu. Saya Jangan diganggu sudah orang lagi mengatakan bicara. Iya, pakai gini. literatur bahasa Inggris dan saya sudah Orang terjemahkan. lagi memakai waktunya Iya. loh, nggak dihargai. Gini. Ibu Sofi, orang yang menonton itu sudah pada cerdas. Justru Ibu Sofi diuntungkan. Kenapa? Karena Ibu pakai bahasa Inggris. Jadi orang-orang yang Oke. menonton lebih mengerti menggunakan itu. Oke, Kalau mereka mohon- menggunakan bahasa Arab, biarkan yang menilai. Jadi kembali aja ke kesepakatan timer yang sudah disepakati itu supaya kita ya konsisten lah dengan kata-kata kita gitu ya. Saya pikir begitu Oke. sih Bu Sofi. Oke, terima kasih. Saya ingin menyampaikan supaya kita menghormati aturan atau rule yang sudah kita buat. Nanti kalau bagaimana kita akan negosiasi dengan Pak Wifi. Apakah untuk merujukan itu kalau diizinkan, kalau memang mau fair kita di sini. Gampang, nanti diatur Bu Sofi. Tenang. Silakan Pak Ustadz untuk diselesaikan dulu penjelasan Anda selama. Ini waktunya gimana ini Pak Ustadz Wafi ini? Udah kepotong-potong kayak gini. Oke, saya tambahin 1 menit. Silakan. Oke Ustadz, monggo. Silakan. Ya. Padahal tadi waktu saya dikatain saya tidak menjawab sama sekali, saya diam. Saya dikatain begini dan begitu, saya Oh, diam. Bisa nggak gitu. kita nggak usah masuk ke situ? Saya juga melarang Bu Sofiatul untuk masuk ke situ. Silakan Bapak untuk Monggo, menyampaikan. Ya Pak Ustadz. Lanjut aja. Jadi ya teman-teman yang ada di live YouTube dan semua yang menyaksikan, kita sudah tahu bahwa data-data yang saya bawakan ya itu sudah saya terjemahkan ya. Yang nggak bisa bahasa Inggris sudah diterjemahkan oleh Bu Sofiatul. Kemudian yang saya bawakan dari bahasa Arab sudah saya terjemahkan, kecuali saya tidak menerjemahkan.
Karena tidak semua orang bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab, kan seperti itu. Dan kalau memang ada kalimat dari saya itu yang dibuat-buat, bisa minta datanya ke saya pribadi. Kalau memang penjelasan saya tidak sama seperti terjemahan yang ada di lafadz Arabnya, bisa minta data itu ke saya pribadi, bisa. Takutnya dikira bohong. Nah, itu sebenarnya bisa kita sampaikan nantilah tanpa memotong waktu saya. Jadi apa yang saya sampaikan sudah selesai dan semuanya sudah saya jawab, dan saya rasa dari tadi tidak ada satupun data yang fix ya, data yang detail dari lawan saya bahwa Al-Quran menjiplak syair karena orangnya saja bermasalah. Nah, orangnya Moderator perhatikan waktu habis. Itu di teks. Oh, bukannya ditambah waktu. Oke, kita tadi lost sudah 1 aja. menit, Dia sudah 1 mengatakan saya menit. tidak menunjukkan dengan detail. Sudah ditambah 1 menit. Bukan, Oke. ini Bapak Bro Billy, ini kan sudah Iya. sudah closing statement. Jadi sekarang waktunya Iya, udah topiknya closing. ke Kristen Bu Sofi. Dibalik, Jadi ya, dibalik. Enggak, sekarang. gini. dibalik. Dia Oke, mengatakan saya sabar tidak dulu. Sudah menunjukkan waktunya. dengan Bu detail. Sofi. Saya akan masuk dengan detail Sudah satu ada aturan, Bu persatu. Bukan. Sofi. Nggak bisa kayak Kita gitu. sudah buat kesepakatan loh Bu Sofi. Oke. Tapi dia memframing saya tidak menunjukkan dengan Oke, detail. Waktu saya cuma 3 sabar menit. Bu Sofi. Tidak, Sabar kita Bu lanjut ke Sofi. giliran Bu Sofi, Pak. Oke, sabar dulu, diam dulu semua. Selamat malam Pak Ustadz. Tadi Pak ya langsung lanjut aja. Lanjut saya bertanya baik, Pak sekarang. Ustadz. Oke, saya mau bertanya sesuatu kepada Pak Ustadz. Agar kita tidak ada fitnah di antara kita, bisakah Pak Ustadz memberi waktu Ibu Sofiatul menunjukkan datanya? Nggak usah. Nggak perlu lagi. Ini kesepakatan Ini waktunya sesi saya kedua. kedepankan. Oke. ya. Oh, bisa. Kamu sudah framing saya Sudah tidak menunjukkan sepakat kok. datanya dengan Kenapa detail. melanggar Oke. aturan terus sih? Saya hanya minta dan saya tidak memaksa. Jika tidak diizinkan memberi data, ya Ibu Sofiatul untuk minta waktu untuk memberi data yang primer atau data yang sebenarnya atau untuk ditunjukkan. Kita lanjut datanya aja tidak tadi, ada Pak. kesempatan. Karena tadi kan Makanya, Ustaz makanya juga mau saya tunjukin ngomong nggak begini loh. dikasih. Kita Satu lanjut setengah aja. jam itu battle aja. Ya, Iya. 3 menit saya Lanjut nggak aja bisa ke sesi menunjukkan kedua. dengan detail. Tadi juga Ustaz Oke. mau tunjukin data kan Bu nggak Sofiatul, dikasih Bu waktu habis. Sofiatul, bukan Dia ngomong Ibu saya nggak Sofiatul. menunjukkan data dengan detail. Loh, saya menunjukkan kok. Saya translate kok. Iya, sabar Iya, Bu itu. Saya Sofiatul. translate dari bahasa Arab nih. Sekarang Oke. kita masuk sesi 2. Enggak. Dia sudah mau. Sabar Bu Sofiatul, dengar baik-baik. Saya sudah minta waktu, saya sudah negosiasi, tapi ditolak untuk menunjukkan data-data Ibu. Dan saya tidak bisa apa-apa. Yang penting kita edukasi ke penonton. Bahwa penonton juga sudah mendengar. Di sini kita kan main fair-fairan. Makanya saya membuat negosiasi tawaran. Tapi ditolak, saya juga menerima apa keputusan mereka. Jadi saya rasa sudah Oke. selesai. Kita lanjut ke sesi 2 aja sekarang. Oke, yuk sesi 2. Kita istirahat dulu 5 menit. Bisa nggak? Oke. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas Oke. satu-satu ya. Kita nggak akan Kalau lanjut. kayak gini, Kalau menyatakan saya tidak menunjukkan dengan nggak detail. fair dong. Saya Jangan bicara bahas dong, satu kalau kayak per gini. Kalau bicara langsung satu lanjut saja. detail. Coba dong. Ya, kamu sudah Konsisten framing sedikit sama saya tidak aturannya. membahas dengan detail. Takut ya. Ini Takut mau ditanya. kok Takut. ngotot banget sih. Loh, justru Kok saya ngotot tidak banget takut. ini? Makanya saya mengatakan, ayo bahas Coba satu-satu dengan detail. coba moderator gimana sih nih Lanjut. caranya aturannya dilanggar mulu. Sabar, ini? sabar. Bu Takut, Sofiatul. yang justru takut Bu- kamu. Kenapa kamu takut dibahas Loh. satu-satu dengan detail? Oke Bu Sofiatul, saya sudah nego untuk mengeluarkan data Ibu mereka yang Ya, tidak kenapa izinkan. kamu takut? Wafin aja. Kenapa kamu takut? Kita bahas satu-satu Sekarang dengan gini, detail. jangan inilah. Kita ikuti aturan saja Bu Sofi. Kalau Anda memang orang profesional, ikuti aturan dong. Ini orang nonton banyak loh. Profesional. Jangan malu-maluin dong. Profesional. Kapan saya pernah Profesional debat sedikit dengan Anda lah. profesional, saya tanya? Ini sudah ada aturan kok ini. Pak moderator, Ibu Anda Ibu nggak melanggar boleh mulu. masuk. Pak moderator, Saya kamu nggak sudah boleh mengatakan menyinggung. satu setengah jam kita battle saja. Kita sudah ada 3 menit saya kesepakatan. kamu ngomong Oke, saya. Kita ada kesepakatan. Saya aja kan? belum Bu selesai Sofiatul. ngomong. Oke. Bu Sofi, sorry Saya saya belum selesai ngomong belum dapat poin. Lu udah main framing, Bu saya nggak bisa Sofi. tunjukkan data. Ada aturan Makanya jangan dong, pakai. ada aturan dong. Dengar ya, Anda yang suka nantang saya debat. Saya sudah mengatakan apa? ini Jangan teman pakai ada timer. kelihatan kali Ya, ketakutan ada Jangan dia ya pakai kan. Sudah timer. sepakat Kenapa? ada Saya akan kelihatan jelaskan kalau ibu nggak satu-satu. mau ikut Kalau aja kamu bikin pakai marah, timer,
itu akan sangat supaya terbatas. Makanya tidak dibahas nggak bisa papernya. nunjukin Padahal datanya ini sudah satu-satu. masuk sesi kedua. Ngerti? Gimana sih Ya, Anda nggak bisa sesi menghargai Gini aja Bu pertanyaan Sofi. terhadap Ya saya nggak Gini aja. menghargai Bible orang yang framing, dan apalagi yang fitnah. sengaja Saya nggak menghargai ngamuk-ngamuk orang yang kayak framing gitu. anjing Kok kesurupan ajarannya model kayak gini sih? supaya Saya nggak menghargai tidak kalian. jadi Mulut framing lanjut kayak ke gitu saya sesi nggak menghargai kedua. sama sekali. Aduh. Nanti Maksud aku akhirnya gini, kita Orang lagi orang bahas semuanya sesi nggak kedua. dengerin loh. Ya, setelah kita di mute Saya dari sudah tadi, mengatakan apapun saya dia, nanti tidak lama-lama menghargai kita orang di-kick yang semua. memframing Dan saya tidak tidak jadi. menggunakan data. Part 2, tolong Aduh. tenang keduanya. Makanya Ini udah jangan masuk pakai sesi 2 timer kita. gitu loh, ngerti nggak? Dengar. Jangan dulu timer itu? gue, kita tunjukin Aduh. semua satu persatu. Jadi stop pembicaraan. Stop dulu, Orangnya stop. sendiri nggak dihargain apa gimana sih? Sebentar Bu Sofi, sorry. Ini Islam bertanya, Kristen menjawab, mereka punya waktu bertanya 3 menit, Ibu punya waktu 6 menit untuk menjawab. Begitu Bu. Oke, Oke, silakan moderator. Oke, kita akan open statement di Aman bagian aja main kedua framing ini. kalian tuh. Fokus ya. Ya, kita fokus di bagian kedua ini. Yang open statement itu adalah Pak Wifi, ya. Baru keduanya Bu Sofiatul, ya. Kemudian di ini sesi yang kedua Muslim menjawab. Jangan Muslim framing bertanya. ya. Muslim bertanya. Jangan kamu Oke, framing oke. ya. Saya sudah menunjukkan data-datanya. Sudah Bu Sofiatul, Bu. Oke, biarin aja Bu. Karena saya sudah negosiasi bukan tidak, tapi ditolak. Jadi kayaknya Ya seperti sebaliknya itu pun kita kayak lihat begitu aja. tadi. Kami pun sudah nego kan, ditolak Apa? juga kan. Apa yang Anda Tadi juga nego? kan kita minta tunjukin data primer Quran, ditolak juga kan. Jadi Loh. nggak usah di framing dong. Kok data primer Quran nggak saya tunjukin? Saya sudah compile di dalam PowerPoint. Tadi juga Ustadz Wafi mau tunjukin data Quran nggak diisi, katanya waktu habis. Ya, Oke, kita terima loh. Saya tidak Ya. Oke, kalau begini kita saling tunjukkan data, mau? Kita Boleh, langsung kalau sesi memang kedua. Timer, mau. Kita bahas Oke, satu-satu. dulu dong. Bukunya di mana Umayyah bin Abi Khalaf. Kita bahas satu-satu. Oke. Sorry, perjanjian kita apa di awal itu yang kita ikuti. Sekarang kita masuk part 2. Setuju dong. Tidak bisa. Harusnya ikut aturan dong. Ya, oke, tolong. Makanya jangan sembarangan ngomong Model. framing. Saya juga punya buku-bukumu. Saya sudah terjemahkan supaya gampang dilihat Ya, penonton. siap, Bu. Ya, siap Bu Sofi, kita akan masuk part 2. Pak Sesi Billy 2, moderator, silakan. Ya, silakan Kak Billy moderator. Ini Monggo, gimana? Mas Ini Billy. dikasih ke Ustadz Wafi. Mana moderatornya? Moderator dulu lah. Saya ngikuti Ya. aturan. Oke, saya bicara dari tadi ternyata di mute. Sabar dulu yang lain. Oke. Kalau kita janganlah kita untuk main framing. Yang pertama saya sudah minta waktu untuk kita Iya saling Pak, itu udah cukup. data. Itu udah Fokus cukup. saja Ya, kita kan? Kita bro, masuk sesi nggak usah dua. lagi, Tidak fokus bisa, saja. Sesi 2. Oke, sabar dulu Kita yang lain. masuk sesi Jadi dua. saya minta janganlah kita main-main framing di sini. Oke? Kita bukan cari untung atau kalah, tapi kita mencari fakta kebenaran. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua. Silakan Bu untuk Pak Wifi untuk open statement yang pertama. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan tema ya, Bible itu skripsi. Nah, kenapa? Karena kan apa namanya itu ya, batasan skripsi itu bisa diterima oleh dosen. Yang pertama, sumbernya jelas ketika diberikan footnote. Nah, sumbernya jelas. Kemudian kalimat-kalimatnya tidak saling bertentangan secara pemahaman dan lain sebagainya. Kemudian disusun dengan rapi ya, di layout dengan bagus, itu namanya skripsi yang akan diterima oleh dosen seperti itu. Sedangkan ketika saya membaca Bible, itu saya menemukan ada beberapa hal yang saya curigai dan ini bisa dijawab oleh Bu Sofiatul nantinya. Nah, contohnya saya mau share screen, ya, mau share screen dulu. Oke, nah ini contoh ya. Nah, ini Al-Mazamir Asy-Syarif, ya, kitab Mazmur. Yang ini kitab Mazmur. Di kitab Mazmur ini ya, Mazmur yang pasal 89 itu ada 17 butir. Ini ada angka 17 ini ya. Ayatnya cuma bukan ayat ya, butir. Nah, ada 17 butir di sini. Nah, kita lihat nanti di kodeks yang tertua atau kodeks yang termasuk kodeks tertua ya.
Kemudian di sini justru Mazmur itu sampai 88, langsung 90. Nah, ini kemana ini? 89-nya tidak ada. Lalu kita buktikan dengan kodeks Sinaiticus contohnya, yang kodeks yang tua ya. Contohnya Sinaiticus, kita lihat. Apakah benar seperti itu? Soalnya di LAI yang sekarang itu banyak banget ayatnya seperti itu loh. Itu dari mana itu? Kan nanti bisa dijelaskan nanti sama Mbak Sofiatul. Nah, ini ya. Kita lihat di Mazmur, ini kodek yang termasuk tua ini ya. Palman. Sip. Nah, Mazmur ya, Mazmur nomor 89. Oke. 89. Nah, ini Mazmur 89 ya. Dari ayat 1 di sini sampai maksimal 16. Di sini justru waktu habis. Ya, silakan Bu Sofiatul untuk menanggapi. Yang mau kamu tanyakan apa? Coba Ustadz, apa yang mau ditanyakan? Kenapa di LAI sekarang Mazmur 89 sangat banyak, tapi di kodek yang termasuk kodek yang tua, Sinaiticus, cuma 16. Dan kita lihat di Mazmur yang cetakan dari Arab ya, yang cukup lama juga, itu justru cuma nggak ada ini. Malah satu perikop ini nggak ada. Yang nomor 89 nggak ada ini. Ini Mazmur dari 88, lalu langsung 90. Oke. Ini gimana ini? Berarti LAI yang sekarang itu dapat dari mana? Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, saya tanya. Kamu tahu nggak LAI pakainya apa untuk menerjemahkan Alkitab kita? Jelaskan saja, tidak usah nanya balik. Loh, lah kamu kok bisa mengambil dari kodeks? Monggo. Kodeks itu ditemukan tahun berapa? Tahu nggak kamu? Yang tadi loh, yang kamu kutip pada kodeks Vatikanus Sinaiticus itu ditemukan tahun berapa tuh, kamu tahu nggak? Oke Bu Sofiatul, untuk dijawab aja Bu, tanpa pertanyaan lagi kepada Pak Wafi. Silakan Pak Bu. Memang bisa kita jawab edukasi saja ke penonton. Oke. Ya, jawabannya itu gampang sekali. LAI itu memakai kodeks Leningrad. Jadi Alkitab itu ya bukan kayak kamu, kitab syair puisi tadi bersajak, berpantun, beritme, bukan. Dan apalagi isinya berpencar-pencar atau berantakan. Kamu tadi mengatakan bahwa Alkitab kita tersusun secara kronologis, betul. Ya, apalagi kalau kamu lihat misalnya kitab Mahabharata. Itu saya kagum dengan Mahabharata. Kenapa? Katanya kitab susunan manusia tapi teratur. Begitu baca Qur'anmu sakit kepala kita. Siapa ngomong kepada siapa enggak jelas, objeknya siapa, subjeknya siapa. Ceritanya berantakan di mana-mana, kisah penciptaan tersebar, kisah tentang Adam tersebar di beberapa surah. Coba dijawab aja. Kisah tentang Abraham gitu, tersebar di beberapa surah. Tidak kronologis. Coba lebih fokus dong, Bu. Kenapa berantakan? Kita aja. Yang ditanya tentang Mazmur larinya ke Al-Quran. Bu Sofiatul. Aduh, malah dia menghujat. Manuskrip 66.000. Loh. Ya, dan LA itu menggunakan yang namanya kodeks Leningrad. Jadi ada variasi teks di manuskrip yang satu ada, di manuskrip yang satu lainnya nggak ada, itu udah biasa, wajar. Yang kamu kutip tadi Vatikanus Sinaiticus itu baru ditemukan tahun 1885-an. Ya, jadi LAI dan Alkitab yang kita pakai sekarang, ya, yang diterjemahkan itu tidak memakai Vatikanus Sinaiticus. Itu hanya semacam kodeks O, ya, atau standarnya seperti itu. Tetapi kita tidak memakai kodeks itu untuk perjanjian lama, memakai kodeks Leningrad. Perjanjian baru memakai Textus Receptus. Itu tahun 1500-an Textus Receptus. Kita tidak pakai kodeks Vatikanus Sinaiticus yang kamu katakan tadi. Dan variasi teks itu bukan cuma itu. Saya bisa tunjukkan kamu variasi teksnya itu sekitar hampir 400.000. Itu baru perjanjian baru doang. Kalau kamu bicara variasi teks, saya bisa tunjukkan 400.000.
Dan itu tidak masalah buat kita. Ya, jadi antara manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lainnya berbeda nggak masalah. Bahkan Septuaginta Mazmurnya sampai 151. Di kita sampai 150. Di gereja timur pegang Mazmur sampai 160. Apakah itu menjadi problem? Enggak. Kenapa? Itu tidak merubah doktrin dasar kekristenan ataupun teologi Yahudi kita tentang bagaimana cara kita memandang Allah. Tidak merubah apapun. Karena memang kita tidak pernah mengklaim bahwa Alkitab, Taurat, Zabur, dan Injil merupakan kitab yang diturunkan dari Loh Mahfuz, didiktekan oleh Jibril kata per kata. Tidak pernah orang Kristen mengklaim hal itu. Ya, kita tidak pernah mengklaim kata per kata tidak berubah, nggak pernah. Bahkan kalau kamu lihat Alkitab LAI sekarang ada tanda kurung. Artinya di beberapa manuskrip ada, di manuskrip lainnya nggak ada. Ya, jadi terjemahan Alkitab di seluruh dunia cuma pakai dua. Satu, ya, dia memakai yang namanya majority text yang kita pakai sekarang, Textus Receptus. LAI pakai yang Textus Receptus. Itu mewakili 95% teks perjanjian baru, ini saya katakan ya. Perjanjian baru teks ya, di dalam bahasa Yunani. Ya, itu kita pakainya Textus Receptus. Yang kedua dia pakainya critical text, itu dia pakainya sekitar 200 manuskrip perjanjian baru yang lebih tua yang tadi kamu sebutkan tuh, Alexandrinus. Ya. Sinaiticus, mereka pakainya itu. Tetapi apakah ini berpengaruh terhadap doktrin? Sama sekali tidak. Hanya variasi teks ini kita akui, perbedaan-perbedaan manuskrip itu kita akui, itu tidak problem buat orang Kristen. Bahkan kalau kamu lihat Alkitab Perjanjian Lama itu kitab Yeremia, itu ada 2 versi dan semuanya dua-duanya dipegang oleh orang Yahudi. Ya, ada tambahan pada kitab Daniel itu diakui orang Yahudi pegang itu. Tidak masalah buat mereka. Ada tambahan pada kitab Esther. Ya, bahkan Deuterokanonika itu juga diakui oleh orang Yahudi. Itu kitabnya Yahudi semua tuh. Ada Tobit, Yudit, kitab Esther itu semuanya kitabnya orang Yahudi diakui. Tidak masalah. Mau dipakai boleh. Ya, Alkitab Katolik memakai Deuterokanonika boleh, tidak masalah. Ya, Alkitab Kristen tidak memakai Deuterokanonika, tidak masalah. Ya, yang penting Alkitab Taurat, Zabur, dan Alkitab para nabi itu sama. Kita tidak pernah mengklaim titik komanya sama, tidak pernah mengklaim. Ya, bahkan Ayub itu ada 2 versi, yang satu versinya lebih panjang. Kitab Daniel ada 2 versi, yang satu versi kitab Daniel lebih panjang, satunya pendek. Ada dua-duanya, itu dipakai dua-duanya. Ya, buat kita no problem. Ya, karena apa? Karena bagi kita tidak pernah mengklaim kitab ini turun, apalagi Injil diberikan ketika Isa masih nenen. Kita tidak pernah mengklaim itu. Injil itu adalah seorang pribadi. Namanya Yesus Kristus. Ya, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan ditulis di dalam 4 kitab saksi, memoir para rasul, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Memang itu kitab ditulis oleh para murid, tidak ada didiktekan nama Jibril. Tidak pernah orang Kristen mengklaim tadi loh, Matius duduk ya, terus Jibril, ini ada Jibril diktekan ya, Matius 1 tulis, sinilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Tidak ada itu. Dan Alkitab itu ditransmisikan, bukan seperti Quranmu. Ditulis selesai dulu, Matius. Kemudian bagaimana caranya ditransmisikan dari generasi ke generasi? Dengan cara disalin. Ada perbedaan-perbedaan teks, yes, itu diakui. Itu kita terbuka, saya sudah buat video, perbedaan variasi teksnya di mana saja. Ya, berapa persen yang kira-kira merubah arti? 0,03%. Ya, dari seluruh variasi teks 400.000 ini saya bicara perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu disalin oleh kaum Masoretik. Jadi perbedaan variasi teksnya jauh lebih sedikit. Tidak banyak bedanya. Ya, tidak banyak bedanya. Ya, karena apa? Yang nyalin para profesional. Oke, waktu habis. Terima kasih Bu Sofi. Oke, silakan untuk Pak Ustadz bertanya lagi, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Oke, jadi ketika Bu Sofiatul tadi mengatakan bahwa tidak mengambil dari Kodeks Sinaiticus, ya, tapi yang diambil itu dari Textus, ya, Receptus. Bukan, perjanjian lama Kodeks Leningrad, perjanjian baru Textus Receptus. Ya. Kalau kamu bicara Mazmur, berarti Kodeks Leningrad yang diambil. Tunggu, belum selesai saya Bu, ya. Ya. Sekarang saya tanya begini Bu, Kodeks Textus Receptus itu dapatnya dari mana? Kok bisa berbeda dengan kodeks yang ditemukan yang
diklaim itu yang tua. Berarti pengambilan ya Codex Textus Receptus itu dari mana? Kok bisa yang dulunya ada sekarang kok ada? Ketika Ibu Sofiatul mengatakan bahwa Sinaiticus baru ditemukan di tahun 1800, padahal sejauh ini saya belajar ya itu memang diakui oleh semua Bapak Pendeta itu adalah kodeks yang awal termasuk yang tua ya, bukan yang awal tapi termasuk yang tua di abad keempat kan seperti itu. Nah pertanyaan saya, Textus Receptus itu dapatnya dari mana? Kok bisa banyak banget gitu? Padahal yang diakui yang tua itu justru udah ada seperti itu. Kok yang muda mengalahkan yang tua seperti itu? Seharusnya kan yang muda ini mengambil rujukannya itu kepada yang tua. Itu yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, kalau memang ngambilnya dari Textus ya Receptus, kenapa di Markus 16:8 itu kok jadi 2 paragraf? Ya, di LAI-nya kok jadi 2 paragraf, padahal di Textusnya itu cuma 1 paragraf. Katanya ngambil dari Textus Receptus. Markus 16 ayat berapa? 9 sampai 20 yang kamu tanyakan. Markus 16:8, Bu. Iya, itu kan ada yang 1 sampai 8. Bu, disimak saja, Bu. Jangan Bu, disimak dulu, Bu Sofiatul. Disimak saja. Oke. Gini Bu Sofi, nanti Bro ini moderator catat Bro. Oke, kita ikut rule aja memang. Agaknya rule ini memang tidak cocok untuk Bu Sofiatul, tapi karena kita sudah sepakat begitu, Bu, kita hormatin aja. Kayaknya. Jadi ya mau tidak mau ya mau di waktu di pause lagi? Ya. Oke, waktu di pause. Jadi kita ikutin aja, Bu. Yang sudah disepakati. Oke, dilanjut Pak Ustadz, silakan. Pertanyaan saya cuma 2 itu ya. Yang pertama, kalau memang Sinaiticus tidak diakui, yang diakui adalah Sinaiticus nggak diakui ya tadi ya. Ini framing ini Billy, perhatikan. Bukan framing langsung tegur. Masalah dijawab dijawab saja nanti, tidak usah. Oke, nanti dijawab satu kali. Oke. Kalau ini kan ada pertanyaan kan. Bukan, begini Bro Bill. Kalau dia framing, Bro bentar. Kalau narasumber pembicara memframing, Bro sebagai moderator wajib menegur. Karena Ibu Sofi mengatakan tidak diakui tidak. Itu framing. Jadi Bro Billy langsung tegur. Ini Ibu Sofi juga tadi berulang kali bilang bohong lah, apalagi kita nggak protes kok. Oke, sabar semua. Oke, semua. Kita berbicara sesuai dengan sabar. Oke. Jadi kita berbicara sesuai fakta dan data aja ya. Di luar fakta dan data itu dianggap framing. Dan saya rasa kita nggak usah lagi ngomong framing. Ya. Kecuali Bapak punya data. Loh, tadi kan Ibu Sofia juga framing kan. Kita nggak pernah protes kok. Ibu Sofia mau bilang itu terserah kamu, itu bohong. Kita nggak pernah protes. Ini kok dipotong-potong. Nanti silakan Bu Sofia bantah. Oke. Dilanjutin aja. Untuk sebisanya untuk menghindari itulah Pak. Oke, silakan. Berapa menit ini punya saya yang hilang ini sudah? Iya. Oke, akan ditambah 1 menit lagi. Sudah kutahan dari tadi 50 detik lagi. Oke. Ya, yang pertama pertanyaan saya, kalau memang Codex Textus Receptus yang diambil ya tidak mengambil dari Sinaiticus, maka saya tanyakan Codex Textus Receptus itu dapatnya dari mana? Kok beda banget, jauh malah ya. Bahkan di literasi Arab itu hilang 1 perikop itu. Itu kok bisa seperti itu? Dapatnya dari mana? Itu pertanyaan saya. Kemudian Matius 16:8. Kalau memang ikut Codex Textus, kenapa kok di LAI jadi 2 paragraf? Padahal di Textus Receptus cuma 1 paragraf. Kok tidak mengikuti rujukannya? Sudah selesai. Monggo dijawab. Jawabannya gampang sekali. Textus Receptus itu tahun 1500-an. Nanti dikasih waktu lah. Ini waktu belum di stop juga. Nanti baru ngomong lah. Nanti dikasih waktu. Bisa nggak dikasih waktu dulu? Kalau sudah selesai baru. Oke, dilanjutkan. Oh, waktunya udah habis ya? Udah habis Bro waktunya. Jadi kayaknya memang udah tepat waktu habis Bu Sofia untuk menanggapi ini. Terus begini Bang. Saya sebelum dimulai saya ngomong dulu. Mempersilahkan kan? Saya ngomong dulu gini. Jadi kan ini kita sudah sepakat, yang bicara cuman moderator gitu. Jadi tolong yang di luar moderator nggak usah masuk-masuk protes. Oke. Yang kedua, jangan bilang saya tidak menegur Bu Sofiatul dalam hal-hal yang tertentu seperti itu. Dan saya juga menegur dia. Jangan bilang tidak menegur. Jadi hindari juga framing.
Ya, artinya begini Bang, kalau Semua memang Ibu kodeks Sofiatul diakui, itu jangan melanggar dibilang tidak langsung diakui. dimatikan. Langsung dimatikan ya. Kalau Ibu Sofiatul itu melanggar langsung di-mute aja gitu. Jangan Iya, dibiarin. saya kan mute dia bukan tidak. Berapa kali? Ya, ini Saya next ya, next. saya mencoba Ini next. adil. Oke, kita adil. Oke, brother. Terima kasih tanggapannya. Silakan Bu Sofiatul. Ini yang perlu Anda Muslim ketahui ya, bahwa bukan seperti Quranmu. Kita mempunyai total 66.362 manuskrip, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya. Dan dari studi bibliografi tes, manuskrip Alkitab kita itu dari sisi terbanyak juara nomor 1. Ya. Dan dari sisi terakurat nomor 1, keakuratannya 99,5%. Variasi teksnya 0,5%. Tadi saya sudah mengatakan dari 0, sekian itu 0,03-nya berpengaruh. Ya, ada di satu manuskrip yang ada, di manuskrip lainnya nggak ada. Ya, itu yang para scholar menyatakan apakah ini mungkin catatan kaki atau ada di autografnya. Ya, tetapi tidak berpengaruh terhadap doktrin. Berapa yang mempengaruhi itu 0,03%. Dari total manuskrip kita, ini Anda bisa lihat, Alkitab itu juara 1 dari sisi terbanyak. Ya, kemudian dari sisi manuskrip, jumlah manuskripnya juga lebih ini manuskrip Yunani ya, 5.838. Kemudian dari sisi penyalinannya dari aslinya autografnya sampai ditemukannya manuskrip salinan pertama, itu jangka waktunya juga paling dekat. Ya. Terus dia tadi tanyakan, dari mana Textus Receptus? Textus Receptus itu diambil dari manuskrip-manuskrip Bizantin. Jadi manuskrip kita, famili manuskrip Alkitab perjanjian baru, saya bilang perjanjian baru ya. Yang tadi 5.800-an dalam bahasa Yunani. Itu ada 2. Yang pertama dia menggunakan kodeks Bizantin. Yang kedua manuskrip-manuskrip famili Alexandria. Yang kritik teks tadi yang lebih pendek, itu dia menggunakan manuskrip famili Alexandria. Yang panjang itu menggunakan manuskrip Bizantin. Mana yang kita pakai? Kita pakai semuanya. Ya, Textus Receptus itu mengambil manuskrip-manuskrip Bizantin, golongan famili manuskrip Bizantin. Kenapa? Karena mewakili 95% dari total manuskrip Alkitab perjanjian baru kita yang berbahasa Yunani. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan ini ngambil dari mana, ini dari mana, semua ada, tinggal tergantung dia pakai manuskripnya yang mana. Ya. Nggak ada itu LAI nambah-nambahin sini, nggak ada. Nah, kalau Anda mau bahas satu-satu, misalnya tadi yang Anda tanyakan. Ya, Markus 16 yang 1 sampai ayat 8 itu kita sebut dengan the short ending the Gospel of Mark. Yang satu lagi sampai ada ayat 9 sampai 20. Kenapa? Karena kita menemukan manuskrip-manuskrip lainnya yang memang memuat ayat-ayat tersebut sehingga itu dimasukkan oleh LAI. Ya, sebagai tambahan. Begitu juga dengan kitab Ayub. Kitab Ayub itu ada yang lebih panjang dari yang kita pakai sekarang. Kalau LAI mau memasukkan tambahan itu nggak masalah karena Septuaginta kita, kitab Ayubnya nggak seperti yang kita pegang sekarang, ada tambahannya di situ lebih panjang dari kitab Ayub yang kita pakai sekarang. Apakah itu jadi problem di dalam gereja? Enggak sama sekali. Ya, jadi kalau kamu tanyakan tadi, ya kita mengenal yang namanya 2, the shorter ending of the Gospel of Mark. Ya, saya kasih Anda lihat nih ya. Tadi keakuratannya 99,5% akurat penyalinannya. Ya. Ntar aku cari dulu. Bisa di stop dulu nggak timernya? Tolong di stop dulu timernya untuk buka data. Jadi kamu tadi itu tidak bisa membedakan antara ditemukannya Kodeks Vatikanus Sinaiticus tahun 1800 dengan penulisannya. Penulisannya mungkin abad ketiga, abad keempat, tetapi baru ditemukan tahun 1800-an gitu loh maksud saya. Ya, ngerti ya? Jadi Alkitab perjanjian baru kita nggak pakai itu Kodeks Vatikanus Sinaiticus karena baru ditemukan tahun 1800-an. Alkitab kita udah tahun 1500-an sejak ditemukannya mesin cetak Gutenberg itu sudah dicetak Alkitab perjanjian baru. Bukan pakai Kodeks Vatikanus Sinaiticus. Jadi Alkitab kita itu tidak direkonstruksi hanya dari Kodeks Vatikanus Sinaiticus. Tapi dari semua teks-teks tadi loh yang saya katakan dari famili manuskrip Bizantin. Saya cari datanya dulu ya. Kalau Anda nggak ditunjukin datanya nggak ngerti Anda. Ya, jadi
Textus Receptus itu sudah ada sebelum Pak Vatikanus dan Sinaiticus, itu kita sudah punya perjanjian baru. Waktunya sisa berapa nih? Iya, seharusnya waktunya berjalan loh, meskipun buka data. Sabar, Bu, sabar. Nanti kalau waktunya habis akan moderator akan sampaikan. Siap. Oke, nanti kalau Akila kamu tahan waktunya enggak? Timer, tinggal berapa? Ditahan tadi karena diminta ditahan. Ya. Oke, ditahan dulu. Bisa lihat Lanjut. screen saya? Oke. Bisa diminta ya? Bisa lihat screen saya? Ya, bisa Bu, bisa dilihat. Jadi Alkitab kita itu enggak dari Kodeks Vatikanus Sinaiticus tok. Itu hanya kita sebut dengan Kodeks 0. Artinya standar, artinya kita cocokin karena dia utuh dalam kondisi lengkap kodeksnya. Ya, kita punya manuskrip dalam bentuk potongan-potongan papirus itu banyak sekali, 5.000 lebih tadi saya katakan. Ya, ada 4 family manuskrip. Ya, 4 keluarga manuskrip, tapi 2 yang family yang paling besar itu yang kita gunakan sebagai terjemahan Alkitab kita. Yang pertama, Kodeks Bizantin, Anda lihat itu. Textus Receptus Novum Instrumentum Omni. Ini yang kita pakai. Karena mewakili 5.000 lebih manuskrip, yaitu total 95% dari teks manuskrip Alkitab Perjanjian Baru kita. Yang pakai ini antara lain Geneva Bible, King James Version, saya pakai ini. Jadi kalau Anda tanya, Bu Sofia, Anda terima Alkitab yang mana? Textus Receptus, nggak usah nanya lagi. Ya, saya tidak menerima yang versi pendek, yaitu Alexandrian, yaitu Novum Testamentum Graece. Saya tidak terima Alkitab ini, karena versinya lebih pendek. Buat saya catatan kaki itu tidak masalah, karena Alkitab Perjanjian Lama kita tuh penuh dengan catatan kaki. Jadi Alkitab kita tuh diedit, teman-teman. Kitab Taurat itu diedit. Ya, 7 pasal terakhir di dalam kitab Taurat Musa itu bukan cuma Musa saja yang nulis. Nabi-nabi nulis pada waktu itu. Ketika setelah Musa mati, yang terjadi adalah ini. Begitu juga dengan kitab Yosua itu diedit sama Nabi Samuel, ditambahin catatannya. Ya, setelah itu Yosua merebut tanah itu ditambahin, teman-teman, diedit. Jadi Alkitab kita ini bukan kitab gedebuk, kemudian didiktekan sama Jibril. Enggak, ada catatan-catatan kaki supaya pembaca mengerti. Jadi saya tidak anti dengan yang namanya catatan kaki. Enggak harus manuskrip itu titik komanya itu sama persis. Ya enggak bisa, manuskripnya aja tulisan tangan, ada 66.000. Dan semua manuskrip itu enggak ada yang sama kita persis. dengarkan Enggak ada sendiri yang ya, sama. sahabat. Dia sudah Ya, mengakui variasinya bahwa 400.000 kitabnya itu itu baru acak perjanjian adut. baru. Tok. Perjanjian lama Ada yang berapa diedit, ada variasi ada teksnya, yang tapi panjang, lebih ada yang sedikit. pendek, semuanya Dengan dipakai. The Dead Sea Scroll yang kita Nah, untuk temukan, menentukan Alkitab mana yang Perjanjian asli, Lama dia kita sendiri yang kita bingung. temukan di Qumran The Dead Sea Scroll, ketika Artinya dicocokin semuanya dengan asli seluruh nggak kitab Taurat mungkin. kita, ada enggak Pasti variasinya? salah Ada. satunya Tapi atau tidak dua-duanya yang banyak. palsu. Tidak lebih dari Karena 3%. satu yang panjang, Ya, satu yang perbedaannya pendek. atau variasi teksnya. Nah, Hurufnya itu sekarang tidak sama dipakai persis semua, gitu. alasannya kami Ya. bukan Nah, pewahyuan kayak Jibril. yang tadi Anda katakan, Ya, kalau ada tidak Alkitab, sama persis Alkitab kata yang dia. Nah, memakai itulah manuskrip buktinya. Alexandria, Kitabnya family bukan firman Alexandria, Tuhan. dia akan kurang itu, enggak Terima sama. Misalnya kasih tadi Markus ya, Sofiatul. Markus 16 cuma Kamu sampai mengakui ayat 8 kitabmu kok. editan. Lah 9 sampai 10-nya dapat dari mana, Bu Sofiatul? Dapat dari manuskrip ini. Semua ada dasarnya. Manuskripnya kita punya. Dan itu dimasukkan semua. Karena apa? Kita merekonstruksi Oke, semuanya. waktunya habis Bu Sofi. Silakan, monggo, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Oke. Jadi begini Bu ya. Ada pertanyaan saya yang belum jenengan jelaskan. Mungkin dijelaskan setelah ini. Kalau memang di Markus 16 ayat 8 ya, itu dijadikan 2 paragraf, itu ngambilnya di mana? Yang LAI ini ngambilnya di mana? Karena yang pembahasan saya sebenarnya bukan doktrin, tapi mengerucut kepada ayat. Meskipun salinan atau manuskripnya sangat banyak dan semuanya diambil, itu terserah Anda. Mau bagaimana, terserah Anda. Yang saya tanyakan itu ayatnya, ya. Ayatnya seumpamanya Textus Receptus itu ketika lebih banyak itu ngambilnya dari ini dan itu. Nah, seperti itu yang ingin saya dengarkan dari Anda, seperti itu. Yang saya tanyakan tadi yang belum terjawab itu, yang belum diarahkan itu, yang
Markus 16 ayat 8, Bu. Itu jadi 2 paragraf itu ngambil di kodeks yang mana? Coba tampilkan itu. Ngambil di kodeks yang mana? Terus ketika salinan itu sangat banyak ya, sampai banyak banget kan tadi kan Anda menjelaskan kan, kira-kira ya apakah semuanya asli dan bagaimana menentukan keasliannya? Karena kalau di Islam itu pasti ada penelitian seperti itu, Bu. Ada penelitian istilahnya. Islam nggak punya manuskrip, Pak. Sabar Bu Sofia. Waktu belum habis, Bu Sofia. Jangan dipotong terus dong. Tadi mengatakan sangat banyak ya, kodeksnya itu sangat banyak sekali, dia semuanya diambil seperti itu. Dan jenengan mengatakan bahwa Sinaiticus itu yang 0 seperti itu ya, karena itu yang lengkap. Nah seperti itu. Nah kan ketika Sinaiticus itu meskipun ditemukan di akhir, itu ternyata diakui yang terlama gitu loh. Sehingga kredibilitas atau keyakinan bahwa mana yang benar, mana yang tidak, itu seharusnya mengambil yang tertua, yang sudah disepakati tua, meskipun baru ditemukan. Instruksi dulu Pak, instruksi dulu Pak. Ditahan dulu waktu Bapak wifi saya mau instruksi dulu. Ya. Saya sudah bikin videonya. Maaf dulu Bu Sofiatul. Instruksi dulu Pak, jangan bertanya terlalu banyak, berhubung waktunya itu tidak banyak yang dikasih. Nah kalau Bapak itu bertanya terlalu banyak, bagaimana bisa menjawab sesuai waktu Pak? Pertanyaan saya cuma 2 itu loh. Loh, gini Mas. Ini saya sudah bikin videonya itu. Sebentar. Oke, dilanjut Pak. Waktu saya kan 3 menit Mas. Iya, 3 menit. Saya cuma mengerucutkan 2 pertanyaan itu kok. Cuma saya jelaskan lagi. Oke. Dilanjutin lagi. Dilanjutin Pak Ustadz, silakan. Saya hanya memperingatin aja. Oke. Tadi Mbak Sofiatul sudah bilang kalau Sinaiticus dan Vatikanus itu yang 0 katanya, yang dianggap memang sudah disepakati yang paling tua. Seharusnya bukan disepakati yang paling tua, dijadikan standar. Sabar Bu Sofiatul. Nanti disanggah Bu Sofiatul. Waktu jalan lanjutin Pak Ustadz. Ya. Nanti kan tinggal dijelaskan toh, kan sampean yang lebih paham itu daripada saya kan begitu. Tinggal dijelaskan saja nantinya. Nah, ketika sudah dijadikan standar, ya seharusnya meskipun ada perbedaan itu sedikitlah seperti itu. Ini sangat banyak, bahkan 1 perikop hilang dan itu bukan terjadi 1 kali. Ya, bahkan di Yohanes itu banyak ayat yang di Sinaiticus tidak ada dan di kodek-kodek yang tua tidak ada. Ternyata di LAI ada seperti itu. Sehingga ketika Markus 16 ayat 8 itu menjadi 2 paragraf, maka saya katakan ngambil kodek yang mana itu. Begitu. Sudah selesai. Monggo dijawab. Oke, saya jawab 1 ya. Kodeks Vatikanus Sinaiticus dikatakan terutama Vatikanus ya. Itu dikatakan kodeks 0, itu bukan karena dia dibilang paling tua terus semua harus ngikut. Enggak. Jadi Alkitab kita itu saya sudah katakan tidak direkonstruksi dari 1 kodeks. Vatikanus Sinaiticus saja baru ketemu tahun 1885. Alkitab kita itu udah jauh-jauh, sebelum itu sudah ada. Ya. Jadi kita tuh tidak pakai kodeks Vatikanus Sinaiticus, itu yang lengkap ditemukan dalam bentuk kodeks. Mengapa dijadikan standar disebut kodeks 0? Karena ketika ditemukan papirus manuskrip, potongan-potongan papirus yang lebih tua daripada Vatikanus Sinaiticus, itu dicocokin, ngerti ya? Jadi kita itu bukan hanya punya Vatikanus Sinaiticus, itu yang tertua dalam bentuk buku, dalam bentuk kodeks. Tetapi kita punya potongan-potongan papirus, misalnya P52. Saya bisa tunjukkan Anda, P52, P75. Itu jauh lebih tua dibandingkan Vatikanus Sinaiticus, tapi bentuknya enggak kodeks. Dan itu dicocokkan masuk. Nanti akan kita bahas the pericope of adultery, ya. Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes dan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 satu-satu. Anda kalau tanya sama sini nggak bisa dalam debat, Pak. Ini Anda tahu ya, ini untuk menjawab pertanyaan Anda, Markus 16 ayat 9 sampai 20 tadi dapat dari mana? Saya tunjukin ya. Anda harus bicara sama saya 3 jam. Anda kasih saya waktu 3 jam. Saya akan tunjukkan dari mana Markus 16 ini diambil. Anda siap? Kalau saya cuma punya waktu 5 menit menanggapi tidak bisa. Nih loh. Ini saya harus mengekstrak semuanya ini. Anda kalau punya waktu sama saya hanya bahas 1 pasal 1. Mana yang Anda mau tanyakan? Variasi teks mana? Misalnya tadi Anda tanyakan Bu Sofiatul,
Markus itu kalau ada yang Markus 16 pasalnya cuma sampai 8, satunya ada ayat 9 sampai 20 itu dari mana Bu LAI dapatnya? Saya butuh waktu 3 jam. Kalau Anda mau kita bahas. Ya. Saya enggak bisa hanya bahas dari ini. Kenapa? Nih loh, manuskrip kita itu begitu banyak. Ya, ini adalah bibliografinya. Ini dari mana? Ini diambil. Ya, ini kalau Anda mau lihat saya ada videonya. Kalau Anda mau lihat. Ya. Dari tulisan bapak-bapak gereja pun kita ada semua. Ya, ini hanya untuk menjawab satu variasi teks yang besar. Kalau nanti ada tanya, Bu Sofiatul, itu perikop of adultery. Yohanes 8 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu di mana Bu? Kok nggak ada di Vatikanus Sinaiticus? Saya butuh waktu 2 jam untuk menjelaskan kepada Anda. Saya tunjukkan manuskripnya detail. Ya, karena kita punya berapa? 66.000 manuskrip. Bukan satu. Ini loh. Anda siap gak ini? The claim that many Greek manuscript menghilangkan Markus 16 ini salah. Kita mempunyai apa? 1.650 Greek copy. Anda mau satu-satu saya tunjukin. 1.650. Saya tidak bisa jawab dalam 5 menit. Saya tunjukkan Anda yang besar-besar saja manuskripnya. Ini diambil dari mana? Dari sini loh. Ini kita punya 1.600 manuskrip bahasa Yunani mengenai perikop ini. Markus 16 ayat 9 sampai 20 kita punya manuskripnya. Ya. Yang Anda tadi bacakan Codex Vaticanus Sinaiticus ya. Yang diambil sekitar abad kedua, abad ketiga, tidak mengandung ini. Tetapi kita punya manuskrip lainnya. Kitabnya itu bukan wahyu dari Allah. Jadi itu bukan Markus 16 ayat 8. Tetapi kita bukan cuma punya Vatikanus Sinaiticus, teman-teman. Jadi kitabnya orang Kristen Anda itu harus kitab tahu temuan. bahwa saya sudah mengatakan kitab Jadi mereka menulis dan menyusun berdasarkan temuan-temuan. Jadi manuskrip yang ditemukan itu tapi dianggap dari lagi kitab, ditemukan lagi, kalau dianggap lagi kitab. Jadi kitabnya kitabnya orang Kristen menurut Sofiatul itu adalah kitab temuan. Kalau Anda tanya Bu Sofiatul pakai yang mana? Saya pakai yang Textus Receptus, saya pakai yang versi panjang yang komplit, paket komplit. Saya nggak paket bukan hebat, wahyu paket dari Tuhan. komplit. Tapi kitab semua catatan kaki dari temuan-temuan itu penting dan harus masuk. Kenapa? Catatan kaki perjanjian lama itu juga namanya masuk. Kitab mengais dari ya, temuan. Anda mau tahu satu-satu manuskripnya mana saja saya tunjukkan dengan cepat. Wahyu dari Tuhan kok. Ini segini banyak ini loh. Kalau Anda cuma mau bahas itu tadi, Anda kan tanya di mana aja. Segini banyak. Anda punya waktu nggak 3 jam? Kalau Anda punya waktu 3 jam kita bahas. Cuman ini saja bicara Markus 16 ayat 9 sampai 20. Sombongnya minta ampun. Monggo, mungkin satu aja ditunjukin ke Ustaz Lafi. Temuan. Hancur Mina. Iya, yang LAI jadi 2 paragraf itu loh, ngambil manuskrip atau kodek dari mana? Moderator bisa menanggapi? Saya tanya. Iya, saya perjelas Ustaz Lafi biar nanti ditunjukin udah ada kan. tabelnya, sebentar. Kecuali kamu menegaskan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Waifi, kalau nggak bisa. Saya tidak seperti itu dari tadi. Lebih cocok kita ini bisa lihat dapatnya dari mana? Oke. Manuskrip 199 itu miniskul tulisan Yunani kecil bukan majuskul. Jadi Alkitab kita itu ada yang majuskul yang tulisan Yunani gede-gede. Capital, ada yang minuskul. Kamu ngerti enggak ini? Kalau kamu mau saya tunjukkan aksesnya, saya tunjukkan manuskripnya. Nih ya, diambil dari mana? Dari sini. Manuskrip 199 saya kasih kodenya aja kamu ngerti. Ya. Gimana ini kawan-kawan? Manuskrip nomor 20215300 disimpan di mana? Ini ada disimpan sekarang di museum. Saya bisa tunjukkan manuskripnya satu-satu kalau kamu punya waktu 3 jam. Manuskrip nomor 1 ini family manuskrip 1 ya. 2052886 ini kode semua. Yang mau ditunjukkan 2091582. Cuma tulisan-tulisan orientalis dan itu pun hanya hasil temuan. Manuskrip nomor 15221111921210 semuanya mencakup Markus 16 ayat 9 sampai 20. Kamu mau tahu manuskripnya satu-satu? Kita butuh waktu 3 jam untuk bahas ini satu-satu. Saya 3 jam nih. Datangkan ahli bahasa Yunaninya kalau kamu tidak percaya. Bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu ada di dalam manuskrip kita. Manuskrip cuman hasil ya, temuan. Ini salah satunya teman-teman. Ini mana ngerti Anda yang ngerti kayak gini? Waktu habis. Adalah para scholar. Oke. Waktunya habis, Bu.
Jadi Monggo, Pak Ustadz. teman-teman, semakin panjang dia bicara, Ini semakin materinya, kalau kamu mau saya ketahuan kasih materinya. kitabnya itu adalah Ya, Oke, dari Pak Ustadz, mana silakan, Pak Ustadz. hasil 11 sampai 20. Ini temuan-temuan. materinya Oke, saya Bu. bisa Oke, kasih oke. semua. Biarin aja dulu, Bu. Nanti sebentar. Dilanjutin aja, Pak Ustadz. Iya, jadi nanti bisa Ibu jawab mungkin persingkat lagi ya, bahwa LAI menegaskan Markus 16 ayat 8 jadi 2 butir. Nah, itu dapat dari kodeks mana? Saya tidak butuh 3 jam atau 7 hari sampean, Bu. Saya cuma butuh itu ngambil kodek mana gitu aja, terjemahkan. Nah, Kalau ini- memang menggunakan Ini bahasa kamu udah lihat Inggris, tadi. kalau memang menggunakan bahasa Inggris, maka diterjemah biar yang lain paham. Jelas-jelas di Kamu LAI bisa jadi 2 terjemahkan. paragraf. Ya bukan betul aku 3 Itu jam. yang Nanti pertama. ini biar selesai dulu Ustadz Wafi, nanti ditanggapin Bu. Ya, terus pertanyaan saya kedua. Ya, saya mau share screen dulu Bu ya, saya tumpangi dulu. Itu belum terjawab berarti tadi. Ini. Ini Bu. sudah terjawab bro, yang tidak ngerti jawabannya. Mas Erben enggak usah ikut Yang bicara. bukan moderator nggak usah ikut bicara. Iya, enggak usah ikut bicara. Jadi ini ada kitab namanya Al-Madkhal ilal Ahdil Jadid. Nah, ini bisa di screenshot. Nah, ini tulisan Dr. Alqos Fahim Aziz. Dia seorang Kristen ya, bukan Islam loh. Nah, Al-Injil war-Rosail. Nah, ini ya tentang Al-Injil war-Rosail. Muqaddimatul Injil. Di sini ada muqaddimah Injil. Ini yang saya tanyakan. Walakin man huwa alladzi kataba Injil Yohanes. Yohana ya. Siapa yang menulis Injil Yohanes? Maaf dulu, ditahan dulu waktunya. Stop Ini dulu, data di stop apa, dulu Pak? waktu. Loh. Kok ditanyain data apa? Tadi kan sudah saya jelaskan. Loh. Bisa di screenshot ini. Ya nanti bisa. Moderator ini Di-cross-check sebenarnya mau maksudnya. apa sih? Maksudnya nanti itu kan datanya bisa di cross check Pak. Kalau ini kan Ustadz Taufik sudah menjelaskan, itu nanti di screenshot, silakan dicek. Beliau menampilkan datanya. Nanti silakan teman-teman cross check gitu. Gini kawan, Bro Billy. Kalau iya, memang gimana? mau bukan begitu. Gini, enggak. Kalian ngerti enggak? Kalau kalian mau tanya Alkitab ke manuskrip, sekalian aja teks Yunani gitu. Arab Ya, itu bukan nanti pedoman. ditanggapi. Bukan Silakan ditanggapi begitu. nanti. Jadi kalau mau akar bukan moderator jangan masuk lah. bukan. Oke. Sekarang gini. Bilang itu Billy. Oke. Enggak, sabar begini. Bukan begitu, Bang. Jadi begini. Kalau memang mereka ini mau protes tentang manuskrip, sekarang ini mereka protes manuskrip yang mana? Langsung aja ke teks asli. Iya, jadi itu aja kalau mereka mau protes. Beliau, begini, Bang. beliau kan menunjukkan data gitu, bukan moderator nggak bisa seperti itu. Ini kan data disampaikan, nanti silakan dicek gitu. Arahkan waktu. Iya. Jadi silakan nanti di cross check apa betul datanya Ustadz Wafi atau tidak. Seperti buku yang dihadirkan juga tadi, itu kan data nanti bisa dicek betul tidak. Kita enggak protes kan. Itu masalahnya begini, Bapak kasih data yang tentunya bukan sebenarnya data. Ini juga kami bingung kan. Tidak bisa diklaim dong. Tidak bisa diklaim. Kita aja nggak tahu tuh data apa sama dia. Kalau bahasa Inggris masih bisa kita cek. Silakan nanti dicek. Silakan nanti dicek gitu. Ini datanya, ini data dari mana kok? Kita sekarang kita lihat aturan dulu Pak Wafi. Aturannya itu gimana? Data yang Bapak berikan. Gereja tidak pernah memakai bahasa Arab sebagai acuan. Sabar. Itu yang harus Bro Billy ingatkan sama mereka. Coba naik-naik. Iya. Saya, jadi saya minta dulu kan bisa disanggah. Ya, bisa disanggah berapa kali. Ini urusan saya dengan hukumnya tuh ini Bu. Erben bebas. Gak ada urusannya sama moderator ini. Oke. Nanti Ibu Sofiatul yang tanya. Oke. Dilanjutin. Ibu Sofiatul. Kita lihat. Kecuali saya ada bawa data, saya asumsi baru Anda protes gitu loh. Oke. Ya, melawan Al-Quranul Karim yang adalah kitab wahyu. Lanjut Ustaz. Masya Allah. Semangat teman-teman. Diskusi macam apa ini? Yuk sambil minum kopi campur masako ya. Kalau bisa bertemu lah. Kalau memang berani ya, kalau berani ketemu langsung. Waktu sudah berjalan. Saya baca ya. Ini Al-Injil war-Rosail ya. Nanti saya kasih tahu profilnya yang nulis ini. Takut dikira orang Muslim kan begitu. Walakin man huwa alladzi kataba Injil Yohanes. Siapa yang menulis kitab Injil Yohanes? Hadza su'al su'bun. Ini pertanyaan yang sangat sulit.
wal jawab alaihi yatatallab dirasatan wasi'ah ghaliban ma tantahi bil ibarah. Dan jawabannya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang karena sudah banyak perdebatan dan tidak pernah selesai. Dan jawaban akhir yang saya kasih tanda kuning ya, la ya'lamu illallah wahdah, hanya Tuhan yang tahu, manil ladzi kataba hadzal injil, siapa yang menulis sebenarnya tulisan Yohanes, begitu. Karena farra'yu qadin qasama ala wajhil umum ila qismaini, karena ada dua kubu dari kalangan kekristenan yang selalu gontok-gontokan. Yang satu bilang ini adalah Yohanes murid Yesus, tapi yang satu bilang bukan. Nah, saya ingin mendengar. Tidak ada yang gontok-gontokan tentang siapa yang nulis Injil Yohanes. Diam saja, saya jelaskan dulu, nanti sampai jawab. Enggak, maksudnya pertanyaan juga, tolonglah peserta datanya. Menurut ini, ya gontok-gontokan, itu seperti itu Pak. Ya, siapa yang tidak setuju Injil Yohanes itu, yang nulis Yohanes itu siapa? Ini saya baca ada di bawahnya ini di bawahnya ini. Al-Qismul Awal, yang pertama, yaqulu inna Yohana ar-Rasul alladzi kana tilmidzan lil Masih. Moderator waktu habis. Moderator waktu habis. Oke. Waktu habis. Masalahnya ini datanya nggak jelas. Oke. Jadi begini Pak, kita moderator Bapak ini maunya apa sih? Moderator ini maunya apa? Bu Sofi. Sabar Pak. Mungkin minta aja bukunya apa Bu, penerbitnya apa biar kita cari. Kristen mulai panik. Ya, mana. Mereka mulai panik kawan-kawan. Mereka mulai panik. Ini Airman si ember bocor mulai masuk juga. Ini Astagfirullah. Oke, kayaknya saya mau jelaskan. Oke. Kita sebentar. Apakah jadi ada sampul buku teman-teman seperti jangan ini? langsung bubar ya. Enggak, jadi begini. Tunjukkan dulu sampulnya. Sampulnya coba tunjukkan. Semacam peribahasa sampai tinggal gitu cari ini. Kalau mau diambil mau gue tanyakan kepada orang yang sabar. Nanti abis ini jangan sabar. Kayaknya data yang bagaimana saya ada sabar kalau moderator memberikan kesempatan orang yang di luar ayat-ayat yang menyatakan bahwa malah yang itu bertanya adalah gimana sih? peribahasa. Ini kan yang berdebat dua orang. Identik dengan syair atau puisi. Datanya nggak jelas loh. Masalahnya kan moderator juga kan bisa sesuai dengan aturan. Aturan dibaca oleh moderator. Sekarang moderator bertanya tentang sesuai aturan, datanya nggak jelas. Begini bro, begini. Tadi kan beliau sampaikan dari awal, silakan di screenshot, nanti sisa di tracking gitu. Kalaupun nanti memang tidak mau dipakai, silakan nanti Ibu Sofia. Oh kami tidak pakai itu, terserah. Ini kan kayaknya banyak aturan yang harus kita juga. Karena kenapa ini, brother? Kenapa harus kita berdiskusi dengan data yang tidak kami pahami? Loh, kamu nunjukin bahasa Arab. Ini Indonesia. Paling minimal lah bahasa kesatuan. Bahasa Inggris. Itu yang dibawa sama Sofiatul. Dan beliau membacakan artinya. Dari sekolah. Beliau pakai juga data yang diambil. Nggak bisa. Artinya iya kan ada rekaman. Emangnya kita percaya? Emangnya kita percaya? Ini ditonton seluruh Indonesia loh. Kenapa? Loh. Nangis pasti akan tahu. Brewo. Nah, ini saya tunjukin ayat di screen. Mereka bisa bilang tidak begitu. Ini ditonton orang banyak loh. Itu ayat di screen loh. Ini ditonton orang banyak loh. Ayat Kementerian Saudi Arabia, tafsir Ibn Katsir. Dia bisa bilang apa? Enggak, salah Bu Sofiatul, bukan tafsir Al-Qurtubi. Dari tadi kami tidak pernah bilang Anda. Kami cuma mendengar apa yang Anda sampaikan loh. Oke, jadi begini. Minta semuanya ini sampulnya jelas kelihatan. Iya, sampulnya jelas. Isinya. Buku utuhnya, buku utuh mana? Buku utuh. Juga ini datanya Pak. Sekarang kami tadi tidak pernah minta kayak gitu, buku mana butuh. Ya karena kalian memang udah ketakutan dengan gitu. Buku utuhnya mana? Tidak ada yang ketakutan di sini. Buku utuh mana? Buku utuh. Di sini di WAFM tampilkan data, bawa data, tampilkan di dalam negeri dan di luar negeri. Oke, silakan lanjutkan moderator. Oke, siap. Jadi begini host, datanya tidak kami pahami host. Bagaimana host untuk diskusi ini? Bukan kita tidak pahami. Data ini tidak pernah menjadi acuan gereja. Iya, juga tidak pahami juga bagaimana juga motif selain dia di acuan gereja juga tidak pahami bahwa itu adalah hal-hal yang sudah di-screenshot kan dengan Al-Qur'an. Tanya kan siapa yang penulis Injil kan? Saya tanya itu nama orangnya siapa? Kamu sebutkan nama orangnya siapa, lahir tahun berapa? Bukunya keluar tahun berapa? Siapa nama orangnya? Apa ini buku? Siapa nama penulis?
Nama penulisnya juga nggak ada di sini. Gimana bisa dipertanggungjawabkan? Penulisnya siapa? Enggak, dia suruh sebutin aja. Siapa Kalau nama dari penulisnya, bukunya kalau keluar tahun dari berapa? fotonya itu Bu, itu udah pasti abad 19 karena memakai jas. Kita butuh data di zaman Yesus atau Iya, di zaman makanya para aku rasul. tanya. Tadi fotonya ada Ini ditunjukkan itu pakai orang jas. scholar tahun berapa? Saya akan tunjukkan data yang tertua. Siapa penulis Injil Yohanes? Beliau di mute itu, nggak bisa ngomong. Dia host kok. Host. Di mute Ke mute dari itu. tadi. Nggak keluar suaranya. Loh, dia Saya bisa share aja screen dari kok, awal bisa ke sampai mute. sekarang masih di mute. Takutan kali kalian. Giliran Erben. Dia co-host bagaimana bisa termute? Erben, Ember Kalau bocor. memang mempermasalahkan data di luar negeri kan Nggak ada. sudah diterjemah. Bukan, saya Sudah tanya. diterjemah. Ini pertanyaan saya ya, kamu harus jawab. Itu scholar buku terbit tahun berapa? Scholarnya tahun berapa? Kemudian siapa yang mengatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes? Tunjukin saya nama orangnya siapa? Oke, beri waktu saya juga. Saya mau menengahi baik dari pihak gimana Kristen, Minta dari waktu pihak dulu, Kristen. Kita juga Silakan, host. Kayak gini gimana ini? Minta waktu dulu, Mana, paling siapa 3 menit. penulisnya, tahun berapa dia Yang lahir, terhormat itu nggak semua minta. kita yang nonton Webnya juga tenang-tenang panjang-panjang tadi. dan juga yang di room ini Ketakutan dalam kali diskusi dia, ini. sahabat-sahabat Jadi Ayo dalam lanjut menampilkan topik data, kita. ya memang kan masing-masing pihak Kristen dan Islam bawa data. Tampilkan data itu. Ada datanya dalam bahasa Arab, ada bahasa Yunani, ada bahasa Ibrani. Tampilkan itu. Tetapi juga tampilkan terjemahannya dan bukunya saat ini ada enggak? Sespesifik, sejelas mungkin. Karena kita ditonton di dalam negeri dan di luar negeri. Di Indonesia khususnya. Apakah semua orang Indonesia tahu bahasa Arab? Mesti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris lagi. Itu dimaklumi karena Diterjemahkan lawan lagi ke kita bahasa umat Indonesia. terjemahan. Nah, ingat, itulah dari saya. Sehingga ini yang bisa menengahi keduanya. Baik Kristen maupun Islam. Silakan lanjutkan moderator. Host, ini masalahnya gini host, seperti kucing di dalam karung host. Gimana host? Data mereka harus seperti kucing di diperjelas. dalam karung. Nggak bisa diterima sih sebenarnya kalau pendapat pribadi saya. Tapi bagaimana Ya, itu adalah pendapat ini bahasa Arab dari mana? netizen, penonton, ya. Tapi Ferdinand permintaan saya sebagai hostnya itu bahasa aslinya diterjemahkan supaya orang mengerti. Untuk apa bahasa itu sehebat apapun, tapi tidak dimengerti orang banyak. Silakan lanjutkan moderator. Dan Makanya tidak bisa saya diterima terjemah. nanti. Karena Islam itu identitas Makanya kan saya bahasa terjemah. Arab, Tuyul. Nggak Ya, bisa. Mana Nggak buku bisa. terjemahannya? Nggak bisa. Mana Tunjukkan. terjemahannya? Kamu tunjukin buku terjemahannya. Saya mau tanya, itu Dasar siapa rumah yang mengatakan terjemahan. Injil Yohanes yang Kalau nulis kalian bukan tidak tahu Yohanes? bahasa Itu Arab pertanyaan terus saya. ngapain kalian Gini, sejagoan? makanya jangan diputus-putus ya. Bahas ini, bahas Gini. itu, manuskrip Iya. ini, Gimana? manuskrip Ketika sana, saya dasarmu apa menampilkan ternyata data kau di nggak tahu Arab, bahasa ya. Arab. Saya kan sudah Gila baca aja peraturan lu. debatnya. Sementara pengantar Coba peraturan ilmuwan debatnya di Islam ditulis itu kalau menggunakan berbahasa bahasa Inggris Arab harus dan diterjemah, gondol. ada terjemahannya. Kitabnya Maka gondol. pasti saya sudah terjemah dari ternyata tadi nggak bisa pagi. juga rupanya. Berhubung tidak Belum ada buku dan penulis sudah dan sesuai, penerbitnya, maka saya kasih aja. mengandalkan Iya, terjemahan. minta Maksudnya terjemahan, saya terjemah giliran kita sendiri. yang bawa data, Begitu. terjemahannya diminta. Sekarang Judul itu buku buku siapa? penulis Oke. dan penerbit silakan Itu buku siapa, disebutkan. Pak? Kita cari. Tahayul. Buku siapa itu Pak? Panik nih Nih. Ini penulisnya. Iya. Siapa? Screenshot. Fahim Aziz, Dr. Alkos Fahim Aziz. Hidup di Waduh. 1983 sampai 19 Anda sepertinya bukan mau diskusi ini. Anda sepertinya mau menjebak. Loh. Bagaimana bisa kamu pakai tulisan Ini begini kan supaya diminta. tidak kami ngerti? Ya memang Saya kan penulisnya sudah pakai bahasa bilang, itu kan. Loh. kesepakatan debatnya, aturannya tidak ada kewajiban kalau data dari luar negara harus ada terjemahannya. Sekarang saya Kalau ada, tanya, pasti saya saya terjemah tanya dari tadi awal. ketika saya menunjukkan dalam bahasa Inggris IAIN dan itu disertasinya dia dibacakan di international. Tadi yang kamu katakan, kamu mengatakan itu bukan data primer malah data mahasiswa kamu katakan. Ya memang. Jadi patokan Itu yang sama mahasiswa. kita akan Kalau ini- terapkan. ini beda, Kamu ini harus tunjukkan pakar. sama saya. Ada manuskrip yang menyatakan itu bukan tulisan Yohanes, bukan mahasiswa tahun 1930-an ini, kita nggak tahu siapa ini yang pakai kumis ini. Kamu harus tunjukkan manuskripnya yang menyatakan itu Injil bukan Yohanes yang nulis. Data primernya kok mana? kitabmu Kita nggak menjelaskan pakai data itu? mahasiswa kayak gini. Yohanes bukan yang menulis kitab Yohanes. Gila aja lu. Ini kan sudah ditunjukin nih.
Moderator, yang nulis Saya ini tadi bapaknya. menunjukkan disertasi juga. Itu bahkan dibacakan di internasional. Makanya Buku. kan sama kan. Kok lo bilang data mahasiswa? Iya. Lo kamu kan tidak menerima kan? Data itu IAIN lo. Bisa tunjukin Lah ya. itu nanti silakan kalau tidak mau diterima silakan. Ini kan menghadirkan data nih. Memang ini tulisannya di dalam buku tulisannya seperti ini ya. Iya, gua tanya, ini berarti kan baru ditulis tahun 1900-an. 30. Sekarang aku tanya, siapa yang mengatakan atas dasar apa dia mengatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes? Saya Mana jangan manuskripnya? di-mute, Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, mana manuskrip yang menyatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes? Tunjukin sama saya data primernya. Jangan orang tahun 1930 pendapatnya dia ketemu Yohanes saja enggak. Lah iya, nanti kan silakan Ibu Sangga. Silakan Ibu Sangga. Sudah apa yang kayak mau disampaikan disangka gitu. bagaimana datanya tidak valid. Yang dibuat itu siapa, latar belakangnya siapa, profilnya siapa, isinya Jadi ini begini, apa. gini Nggak tahu, gimana? moderator. Nanti Ibu Sofia tinggal mau sama nyangga bahwa itu buku tidak jelas atau mungkin penulisnya Oke, itu kami tidak kenal. Silakan kan. Udah, biar Ustadz Wafi Iya, kan? aja yang mengatakan siapa yang mengatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes. Udah itu. Iya kan sudah dijelaskan. Jadi nanti tinggal disanggah gitu. Apakah ini orang yang sama ini? Ini sama orang yang tadi. Dia ini tidak punya Mukanya keilmuan beda. teologi ya? Bukan. Iya, jadi Sama, nanti Bu, silakan sama. Ibu Sama, Bu. Sofia. Jadi ini silakan nanti Ibu Sofia Ini menjawab. tidak ada keilmuan dengan teologi ya dia ini. Lah ini yang mendebat ini siapa sebenarnya? Bukan, saya Jadi ingin begini, cross check oke, tahu. Gini, nggak usah masuk, nggak usah masuk. Nanti silakan Ibu Sofia. Oke, sabar. Sekarang begini, datanya ini tidak jelas. Coba kalian perjelaskan siapa yang nulis nggak namanya apa-apa. biar kami Saya lihat. mau udah. Saya mau tanya data primer yang mengatakan Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes. Siapa yang ngomong? Loh, Siapa yang itu ngomong? justru jadi pertanyaan saya. Kalau Loh, memang itu kok jadi yang nulis pertanyaan Yohanes, saya? tunjukkan datanya. Dan saya kan mau nanya saya, itu dari saya tadi tunjukkan gimana, sama kamu data primer Lah manuskripnya iya yang ini tadi menyatakan Injil tadi Yohanes. begini Bu. Tadi kan itu di pernyataan beliau menyatakan itu. Nah, itu yang mau ditanyakan ke Ibu Oke, apakah betul Injil Yohanes itu tidak bingung Ini- soal penulisannya kayak gitu Ini kan. Profesor Nanti Dokter disanggah aja Fahim. kok. Ini Profesor Dokter Aziz itu profesor kedokteran hewan ini. Aduh. Iya, nanti Iya, tinggal jadi disanggah. ini kedokteran hewan baru penelitian meliputi kebersihan daging yang mengatakan mikrobiologi pangan. Ini kan kalian bilang tadi kan Profesor Fahim Aziz. Kitab kalian, domba-domba kan, dan dia Oke. mengatakan serigala bahkan Sudah. mengatakan anjing. Jadi begini. Nggak cocok lah itu. Ini lama. Hey! Kita berikan kesempatan kepada Fiatul jawab tadi karena mereka sudah bertanya. Iya. Sudah lah, Oke, cocok jadi itu, begini. Bos. Begini. Silakan disanggah. Udah biar Saya aku paham. jawab. Udah biar aku jawab. Oke, dijawab aja Bu. Jadi Pertanyaannya yang ada. menyatakan Jawab. Injil Yohanes yang nulis bukan Yohanes itu nggak ada dasarnya ya. Scholar tahun 1900-an. Siapa itu kita nggak kenal. Ini saya tunjukkan Anda datanya. Bisa lihat screen saya? Kelihatan enggak saya screen-nya? Bisa, Bu. Kelihatan. Ini Ya. diskusi apa ini? Dari tadi dipotong-potong, kemudian langsung diganti. Saya tanya, tadi kamu mengatakan, saya tanya siapa yang mengatakan Injil Yohanes itu bukan tulisan Yohanes? Saya belum selesai menjelaskan, sudah dipotong-potong, ribut-ribut, Iya. langsung diganti. Sudah, biar dia selesai dulu. Sorry Bu Sofi, saya ingatkan tadi dia sudah bertanya. Nah Ibu Sofi belum menjawab tadi pertanyaannya, maka saya bilang kasih kesempatan Ibu Sofiatul menjawab. Kok dia sudah framing jauh, jangan main framing dong dari tadi. Iya, kalau tidak mau di framing jangan dipotong-potong Dia dong. keluarkan dari mulutnya, saya hanya diam loh. Saya tidak pernah, Iya, kita tidak pernah sanggah. mengganggu waktunya dia, saya enggak loh. Waktunya Pak Ustadz sudah habis Pak. Saya perhatikan waktu Iya, dari karena tadi. Jangan tidak main framing di dipotong-potong sini. kan? Dia sendiri Jangan Dari main awal saya menjawab, sering dipotong-potong malah dia itu, Jangan main ya, framing, sering dipotong-potong saya Pak. diam. Bu, saya perhatikan. Padahal Ini data sudah waktunya yang- Ibu Sofiatul yang menjawab. jelas Dia belum bahwa menjawab Akila, dari tadi kan kamu nggak, pertanyaannya. kamu yang nggak, saya undur kamu yang jadi moderator. Jelas di situ menerangkan. Loh, Bukan kalau Bang bilang Brewok diam-diam. mundur jadi moderator, saya mundur saja. Ngapain? Diskusi Saya sudah bilang ada sehat dari diam-diam. awal. Gimana mau konsentrasi? Dari awal itu Jadi, sudah jadi sehat. aturannya jangan dipotong kalau orang lagi bicara. Kayak gitu. Oke, Supaya kita kita main saling deal dulu. menghargai. Kita main dulu Jadi- deal dulu. Jadi saya bicara lagi nih jadinya. Itu kan Nah, ada ini kayak gini kan. timer.
itu kan ada timer. Kedua moderator Kristen dan Islam mengatakan timernya, dan di sini kan sudah ada timer. Gunakan itu saja. Yuk bicara. Iya, masalahnya ini dipotong mulu. 3 menit. Nah, Kita dari tadi tidak pernah memotong pembicaranya Ibu Sofi kan? Oke, sekarang begini. Sudah ada timer. Silakan moderator kedua Kristen dan Islam. Oke, tolong kalau dikasih data yang benar. Itu aja dulu. Emangnya data saya tidak benar? Emangnya data saya tidak benar? Bagaimana dokter hewan berbicara soal Alkitab? Sekarang gini, kenapa Anda yang mau mengklaim gitu? Ini kan tinggal nanti di cross check. Itu kita dia. Tidak pernah mengklaim apa yang Ibu Sofi tadi tampilkan kok. Saya bilang minta data yang benar, kan itu sudah ada dalam aturan. Sudah disepakati dalam aturan, bukan tidak. Coba kalau saya mengejar juga data Ibu Sofi tadi bisa. Oke, kalau begitu silakan Ibu Sofiatul untuk menjawab. Jangan dipotong. Ya, data kamu tadi ketika saya mengatakan siapa yang mengatakan Yohanes bukan Injil Yohanes, kamu enggak bisa menunjukkan, malah nunjukin apalah tadi gue nggak tahu Fahmi siapa tahun 1900-an. Itu bukan data yang kita pakai valid. Kalau kamu mau nunjukin data sejarah ini kayak gini nih, manuskripnya itu ada tulisannya. Ya. Kata Yohanan, Injil menurut Yohanes, itu kita punya manuskripnya di mana di Muratorion, Injil Muratorion. Saya tunjukin manuskripnya. Ini tulisan Yohanes nih loh, tulisan bapak-bapak gereja ini. Kalau kamu menunjukin, ini saya punya bukunya. Kalau kamu baca, Eusebius juga menulis ya tentang keempat Injil, kitab penulis Injil itu. Ya, ini tahun 200-an ini seorang sejarawan. Dia mengutip juga ya bapak-bapak gereja dari Clemens, dari Alexandria dan Papias. Ini pelaku sejarah, ini lebih dekat dengan sejarah, bukan hidup tahun 1900. Ini mata rantai para rasul, sanadnya jelas. Ya, siapa yang menulis itu jelas. Ya, kemudian kita mempunyai juga ini lainnya nih, Faustus dari Mileve. Ya, dia pertama kali mempertanyakan, apakah benar nih penulis Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ya. Kemudian tulisan dari Santo Agustin ini tahun berapa? Tahun 400-an di Contra Faustum Manicaeum. Ini jelas. Itu sanad, itu periwayat siapa yang menulis Injil itu diwariskan kepada kita di gereja itu dengan mata rantai para rasul yang jelas. Ya, ini banyak nih kesaksian bapak-bapak gereja kita. Kayak waktuku tinggal berapa lagi nih. Makanya gue nggak suka di timer. Ya, ini Tertullian. Ya, jelas dia menyatakan di dalam bukunya Against Marcion. Tertullian ini tahun 160-225 Masehi, jauh, bukan tahun tadi yang pakai dasi itu. Ya, dikatakan aku meletakkan dasar tulisanku dari pernyataan dokumen Injil yang ditulis oleh rasul-rasul. Di antara para rasul adalah Yohanes dan Matius. Ya, jelas ini. Ya. Nih, Injil ini Against Heresy tulisan Tertullian juga bab 36. Ini kamu bisa baca. Ini loh data sejarah primernya. Nah, aku harus cari nih ya. Manuskripnya yang ada tulisan kata Yohanan itu ada di manuskripnya. Bukan kita ngarang-ngarang. Kalau yang nulis itu Injil Matius adalah Injil Yohanes adalah Yohanes. Clement juga menyatakan ini ya. Clement itu tahun 150-215 Masehi. Dia menyatakan Injil Matius dan Lukas ditulis oleh siapa nih? Injil Markus ditulis atas permintaan khotbah Petrus di Roma. Jadi Injil Markus itu disebut juga dengan Injil Rasul Petrus. Dan Injil Yohanes yang terakhir ditulis atas permintaan seorang teman, yaitu Rasul Andreas dan murid-murid Yohanes. Dia dengan jelas di tahun 150 sampai masih Clement dari Alexandria ini ada suratnya sampai sekarang. Dia menyatakan Injil yang terakhir ditulis adalah oleh Santo Yohanes. Kemudian Markus, pengikut Petrus, ada bersama Petrus secara terbuka mengkhotbahkan Injil di Roma. Jadi Injil Markus itu disebut juga Injil Petrus. Itu adalah khotbah Rasul Petrus yang dicatat oleh Yohanes Markus. Ya. Kemudian dia menyatakan begini, Petrus menulis Injil yang disebut dengan Injil Markus dari hal-hal yang dikatakan oleh Petrus, sama seperti Lukas diakui sebagai pena yang menulis kisah para rasul. Jadi jelas, yang menulis kisah para rasul adalah Lukas, dan dia menerjemahkan surat-surat Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani. Ini loh, kita punya catatannya. Nih, mana ya gue tunjukin lagi. Ini gue perlu waktu. Kalau lu mau bahas kayak gini-gini, nggak bisa gue di timer kalau lu mau tahu. Ya. Ini kita punya catatan-catatan yang luar biasa nih. Irenaeus.
Nih Irenaeus dari Lyon tahun 130 sampai 200 Masehi against heresy. Jadi Matius mengeluarkan Injil tertulis di antara orang-orang Yahudi dalam gaya Yahudi mereka sendiri. Injilnya dalam bahasa Ibrani. Ketika Petrus dan Paulus sedang memberitakan Injil di Roma, loh jelas ya tadi ya, sama nih catatannya sejalan, nggak ada yang beda. Tetapi setelah kematian mereka, Markus menulis karena dia itu juru tulis Petrus. Dia menyerahkan kepada kita secara tertulis apa yang dikatakan oleh Petrus, yaitu Injil Markus. Itu adalah perkataan Petrus tentang Yesus. Dan Lukas, pengikut Paulus, juga memberikan kita buku Injil. Belakangan yang terakhir, Yohanes yang nulis Injil. Ketika dia tinggal di Efesus, Asia, jelas ini tahun 130-200 Masehi. Ya, Papias tahun 125 ini muridnya Rasul Yohanes langsung. Ya, Matius yang nulis Injil, dia menulisnya dalam bahasa Ibrani, sama kesaksiannya dalam dialek Ibrani. Kemudian Markus juga menulis Injil menjadi penerjemah Petrus. Nih lihat nih, sama semua, nggak ada beda. Ini sanadnya jelas, kita tahu. Ya. Kemudian Papias menyatakan Yohanes Markus nih melayani sebagai juru tulis Rasul Petrus. Ya, menulis dengan akurat semua yang dia ingat. Bukan secara berurutan dari hal yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan. Ya, Eusebius memberitahu kita bahwa Papias juga mengatakan Rasul Yohanes sebagai penatua gereja, memberitahu Papias bahwa Yohanes Markus menulis Injil berdasarkan ingatan Rasul Petrus. Nih, siapa lagi penulis Injil? Sampai habis gue suaranya. Nih, Kanon Muratorian tahun 175 Masehi. Buku ketiga dari Injil itu adalah Lukas yang nulis dan buku keempat adalah Injil Yohanes. Kamu mau lihat manuskripnya boleh, tapi waktunya nggak cukup. Kalau kamu mau bahas ini, kita bahas satu persatu manuskripnya dalam bahasa Yunani. Saya tunjukin kamu manuskripnya. Ya, Injil menurut kata Markus ada tulisannya di situ. Injil menurut Markus, Injil menurut Yohanes itu ada tulisannya di manuskrip kita. Dan ini adalah bapak-bapak gereja pelaku sejarah loh, tahun 175 Masehi, bukannya pakai dasi tadi. Nih, Justin Martin tahun 150 Masehi mengatakan orang-orang Kristen memiliki memoir tentang Yesus yang disebut juga Injil. Waktunya habis. Ya. Nah, jelas ya? Oke. Mau Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Oke. Kalau begitu saya mau bertanya begini, Bu. Di Yohanes ya, Yohanes 1 6 sampai 8 kan tertulis begini. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ini maksudnya ada di buku Yohanes menyebutkan orang yang bernama Yohanes. Mungkin itu bisa dijelaskan, karena juga ada Yohanes 21 ya, butir 24 sampai 25 itu dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Itu ada di buku Yohanes menyebutkan orang yang bernama Yohanes. Itu mungkin bisa dijelaskan maksudnya gimana. Karena begini, kalau saya di websitenya The Biblical itu berbahasa Inggris ya. Saya tidak terlalu paham sebenarnya bahasa Inggris, tapi sudah saya terjemah lewat teman-teman saya bahwa di sana juga dikatakan kalau kita mungkin tidak pernah tahu pasti siapa yang menulis Injil Yohanes. Sama seperti kita tidak tahu siapa yang menulis kitab Matius, Markus, dan Lukas. Itu ada itu, Bu, keterangannya. Nah, di Biblical itu ada, di Google itu ada itu, Bu. Monggo dijelaskan kira-kira gimana jawabannya. Ya, saya sudah mengatakan kita enggak pakai. Oh, sabar Bu. Sudah selesai ya Pak Ustadz ya, menggunakan waktunya Pak Ustadz. Iya, ini sebenarnya kurang berapa sesi nih? Kok berapa enggak dihitung soalnya? Dua lagi. Pertanyaannya sudah maksimal? Sudah. Oke, silakan Bu Sofiatul.
Jadi ketika kita mengatakan Injil menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu merupakan sanad dari para rasul, ada periwayatnya. Pertama. Yang kedua, dari bukti manuskrip sendiri ada tulisannya. Ya, kalau kamu mau ada waktu saya tunjukkan ada tulisannya tuh manuskripnya menurut kata Markon, ini Injil menurut Markus, ini Injil menurut Yohanes, itu ada tulisannya. Ya. Jadi kesaksian dari periwayat-periwayat itu jelas. Ya, sama seperti Taurat, itu enggak ada tulisannya, ditulis oleh Musa, enggak ada kitab Taurat dikasih judul. Kayak sekarang ini misalnya tadi yang kamu bikin buku, Taurat, kitab Kejadian, by Musa bin Imron, enggak ada. Tapi orang-orang itu tahu itu tertulis Musa. Dan diedit sama Yosua, itu mereka tahu. Kenapa? Sanad periwayatnya itu turun-menurun bahwa kitab Taurat ini diatributkan. Yohanes 1 itu ya, ditanyakan kalau itu adalah tulisan Yohanes, kenapa dia mengatakan dan ada seorang saksi bernama Yohanes. Harusnya dia mengatakan aku menjadi saksi, tapi kan dia menunjuk ke orang lain. Berarti bukan penulis ini bukan Yohanes Zebedeus, murid Yesus. Dasar sop sepatu. Oh, ini kitab Nabi Yeremia. Tapi yang nulis juru tulisnya. Yeremia itu punya juru tulis namanya Baruk. Ini lain yang dijawab tuh, yang ditanya apa kok jawabannya kayak begitu. Katanya ahli. Wah, pembodohan KB. Ya, kita tahu kenapa suratnya Paulus di situ ada, tapi tidak ditulis ini kitab ini ditulis oleh Paulus, tidak begitu, apalagi kitab Taurat. Ya, kitab Ayub yang apaan sih lu? Nggak ada kitab Ayub, by Ayub, nggak ada gitu. Loh. Ya, nah, juga ketika kita bicara Injil, bukan nggak jelas. Lah kitab Taurat kok bisa ngomong Musa tuh mana? Saya minta mana maksudnya? Jadi merepet kayak nenek-nenek. Ditanya apa? Jelaskan aja. Ya, kenapa ada ayat yang menerangkan datanglah seorang yang bernama Yohanes untuk menjadi saksi. Loh, kenapa masih kalau Yohanes yang menulis itu kenapa dia harus mengatakan datanglah seorang yang bernama Yohanes? Dasar tuyul. Kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi bertanya apakah engkau Mesias? Siapa Yohanes ini loh, nih tak gede ke. Yohanes Pembaptis. Lah yang nulis apa? Murid yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes, rasul paling kecil. Karena nama waktu itu tuh memang pasaran. Nama Yesus saja bukan cuma Yesus Kristus Tuhan kita, banyak ono Yesus Barabas, Yesus. Itu namanya Yeshua, itu orang Yahudi itu nama Yeshua itu nama manusia. Banyak, bukan cuma Yesus toh. Tapi yang disebut Al-Masih atau Mesias ya cuman Yesus yang dari Nazaret, anaknya Yusuf dan Maria. Anak Daud sang Mesias. Pada waktu zaman dia namanya Yeshua banyak. Ya, jadi jelas itu jelas untuk bocong ini orang jelas itu loh Yohanes Pembaptis yang memberi kesaksian. Dia kan harus datang lebih dulu sebelum Yesus, dia memberi kesaksian tentang terang itu yaitu sang firman yang menjadi manusia. Lah yang menulis kitab Yohanes ini siapa? Ya Yohanes muridnya Yesus yang paling dikasih, paling kecil. Petrus, Yakobus, Yohanes itu murid yang dikasihinya. Ya, jadi memang kamu kalau bicara manuskrip jangan berharap ya kayak buku-buku modern ditulis oleh ini Andrew Ripin tadi yang saya jelaskan, copyright, penerbit, publisher, ya jenengannya manuskrip. Ya, itu misalnya tulisan Plato, dari mana kamu tahu itu bukunya Plato? Ini loh saya lihatkan semua manuskrip perjanjian, manuskrip selain Alkitab. Tulisannya Herodotus, tulisannya Plato, tulisannya Aristoteles. Mana sekarang manuskripnya mengatakan inilah tulisan Aristoteles. Dari murid-muridnya kita mengetahui, oh ini pengajaran Aristoteles disalin terus-menerus oleh murid-muridnya. Gitu loh Pak, caranya mikir sampean. Kalau kita bicara manuskrip. Tulisannya Aristoteles, tulisannya itu by Aristoteles. Yora jenengannya manuskrip. Tapi dari murid-muridnya kita mengetahui ini diatributkan tulisannya Aristoteles, disalin terus-menerus oleh murid-muridnya. Gitu. Tulisannya Tacitus, Plinius Muda, dari mana kita tahu? Lah disalin ada manuskripnya. Loh saya tunjukkan manuskripnya. Karena nek ngomong kayak gini tuh aku nggak bisa di timer. Kalau kamu mau tahu detail kita nggak bisa pakai timer.
kembali ke moderator, kedua moderator Kristen dan Islam. Ya, jadi jelas ya. Kita tahu dari mana, dari sanad murid-muridnya, perawinya, dari tulisan bapak-bapak gereja, dari kesaksian. Ya, siapakah penulis Injil itu, dan dari manuskripnya sendiri jelas tulisannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, kalau ada waktu saya akan tunjukkan manuskripnya, tapi saya perlu waktu untuk cari. Ya. Ini waktunya masih ada apa masih jalan nih? Saya mau menunjukin tadi itu, tapi saya perlu waktu Mulai untuk nyari. bingung teman-teman. Dia Masih mulai jalan, Bu. mulai keringatnya Masih seperti jalan, Bu. titik-titik Intinya darah. begitu ya. Terus yang kedua tadi dia ngomong apa? Pertanyaan tadi siapa yang nulis Yohanes? Yang kedua dia nanyanya apa tadi? Dia nunggu di websitenya Gospel of John's itu ya, Bible History Daily itu ternyata mengatakan kalau kita mungkin tidak pernah tahu pasti siapa yang menulis websitenya Injil Yohanes. tunjukin. Ya, websitenya tunjukin. Kamu share screen websitenya. Oke. Oke, ditahan dulu waktunya karena ini bukan waktunya Pak Ustadz. Bentar, aku lagi nyari manuskrip juga. Makanya enggak bisa naik gini tuh di timer. Kamu kalau mau tahu detail, kalau timer tuh debat, backfire kita. Tapi kalau kamu mau belajar betul-betul, kita bedah Quran, kita nojok buat timer aku. Ya, tak tunjukin detail satu-satu. 8 jam tak lakoni, 12 jam ayo. Gitu, Ini ya. ngomong saya tidak menunjukkan detail. Ini websitenya di paragraf ketiga. Dia punya siapa websitenya ini? Biblical apa mau? Nah, ini Bu websitenya, bisa dilihat Bu. Apa nama websitenya? Ini. Aduh, ini chatnya menghalangi. Biblical Archaeology. Terus mana Pak? Datanya mana itu Pak? Dicolot, tolong dibuka. Bapak tunjukin Pak. Pertanyaan Bapak berdasarkan yang mana Pak? Alinea yang mana Pak? Saya. Iya Pak. Enggak sama. Tunggu dulu. Bentar, aku lihat dulu ya. Profil websitenya itu ya. Ini. Coba dibaca dulu Pak dan Bapak artikan biar kita tahu Bapak paham apa yang bahasa Inggris. Kasih linknya Pak. Halaman berapa itu? Ini di paragraf ketiga Bu. Ini. Bisa nggak ke linknya di Pak, di chatting? Tak chatting ya? Iya di chatting, bukan di chatting. Oke. Nah, maksudnya Bapak bertanya tapi Bapak nggak bisa paham yang ada di situ Pak. Gimana itu bisa Pak? Maaf Pak, ditanya dulu Pak. Dasar pertanyaan Bapak. Tadi dia klik apa itu kok malah di ini? Ini saya kirim di chat linknya. Monggo Bu Sofia dibuka. Nggak ada. Ya, biar langsung kebuka itu. Di paragraf ketiga. We may never know for itu. Mana enggak ada. Coba jenengan share screen. Maaf Pak, itu titipan pertanyaan siapa Pak? Saya kan belajar sehari ini Pak. Sampean enggak usah ikut-ikut. Saya kan belajar. Titipan siapa kita tahu. Belajar itu ketika bawa data bukan primer gitu. Mana. Hanya menampilkan Arab tapi tidak tahu artinya. Nilo. Aku udah buka websitenya. Terus kamu buka yang mana ini? Mana? Buka yang mana? Tak bukain terus sini. Ke bawah.
Itu loh di chat itu. Nggak ada di chat chatnya. obrolan itu. Ada di chat obrolan itu, di obrolan Zoom. Mana nggak ada gini kok yang terakhir Pak RB kirim link saja bro biar kita cek. Nggak ada Pak. Coba ini ya, saya buka lagi. Coba saya share screen. Oke. Nggak, maksudnya linknya Pak dikirim di chat Zoom. Enggak, ini loh, aku kan udah buka web, aku kan udah buka website kamu. Kamu tinggal ngomong yang mana tak buka nih loh, yang mana? Oh iya Pak, yang mana? Saya tumpangi ya, ini. Aduh Pak. Kecuali saya memang mengaku bisa bahasa Inggris ini loh. Makanya saya kirim linknya di chat. Sebenarnya moderator tidak usah ikut bicara karena data dari Bu Sofia itu nggak semua. Nggak ada. Oh, Bapak nggak boleh framing begitu. Moderator, gimana ini datanya ini? Di framing moderator. Katanya data Ibu Sofiatul nggak benar semua. Kita cross check satu kali. Oke, kita cek data Bu Sofiatul. Kalau benar, Anda akan berkata dengan benar. Anda akan minta maaf di depan umum. Enggak, tunggu dulu. Ini ngomong apa? Gini. Kalau kan sudah dikasih itu kan sudah dikasih. Sama Bu Sofiatul nggak gitu caranya, Mas. Dari awal saya dikatain itu dan ini saya biasa. Pak Ustadz, kemudian begini begitu saya biasa. Coba Chris, coba kirim ke chat utama Chris. Moderator ini sebenarnya ada adil dari awal, tapi saya diam aja. Saya kan hanya menepis untuk tidak membuat framing. Kita uji data. Ada, aku nggak ketemu tuh kamu punya ini. Kamu harus kasih aku apa? Ininya apa? Itu tuh ada dikirim ke chat utama itu, Bu. Ada di chat utama. Mana Pak? Nggak ada Pak di chat. Jangan bilang ada. Mas Brewo, coba Anda yang saya screen Mas Brewo. Bisa apa? Ini aku udah buka, ini aku udah buka. Ini kan yang kamu tanyakan? Yes. Saya kan bertanya, bagaimana jawabannya? Nah, tadi aku sudah buktikan. Bapak-bapak sudah loh, ini aja udah ada gini. Sudah clear ya. Origen Alexandrian sudah mengatakan wrote his Gospel of John. Di sini aja sudah ada loh ya. Terus bawahnya itu paragraf Gospel bawahnya. of John commentary is easy to find. Some of the most theologians in history have closely examined the text. Lah kesaksian bapak-bapak gereja tadi kan sudah mengatakan. Terus siapa bawahnya itu paragraf bawahnya itu dibaca juga. Turun lagi Bu. Sekarang dikatakan nih, we may never know for certain, nggak tahu dengan pasti who wrote the Gospel of John. Ya itu kan pendapat dia, tapi tadi saya sudah buktikan bahwa memang dari kesaksian murid-muridnya dengan tidak tahu dengan pasti. Tidak tahu dengan pasti. Tidak ketahuan kan? Keduanya ditolak itu gimana? Ini kan pendapat Allahu dia. Akbar, takbir. Dengan jelas Tidak bapak-bapak gereja ketahuan. menyatakan ini. Dia katakan tidak diketahui dengan pasti. Makanya baca sampai selesai dulu, baru disimpulkan. Tuyul. Nah, oke. Waktu jalan ya. Belum. Moderator, begini moderator. Narasumber bertanya sesuatu yang dia tidak paham. Harusnya dia memahami apa yang dia bertanya. Itu masalahnya. Karena saya tidak paham, saya bertanya gimana sih? Ini kan yang ditanya bagaimana pendapat Ibu soal itu. Coba nanti waktu saya kan dijalankan, terus nanti Ibu Sofia menjelaskan. Ini cuma hipotesis doang. Ini moderatornya ini ya, karena dia terlalu banyak tidur dengan babi, ya makan dengan anjing, sehingga dia kerjanya cuma framing terus. Kan ditanya tadi, dan dia sudah mengatakan dan tidak mengetahui dengan pasti. Artinya, kebenaran daripada kitabnya itu tidak diketahui dengan pasti. Kok jadi kayak begitu ini moderator? Aduh. Coba saya bisa masuk ya. Untung saya di mute. Kalau tidak, udah ku jambak semua rambutnya. Ku gundulin kumisnya pakai cangkul. Tidak ada semua manuskrip itu dari sanad perawi. Kayak kamu hadis itu loh. Saya dapat dari ibu, dari bapaknya dapat dari kakeknya. Oke. Sama kamu lebih jelas itu hadis dari mana. Allahu Akbar. Iya. Sebenarnya saya tahu diskusi ini sudah tidak sehat dari awal. Begitupun moderatornya. Tapi saya santai saja gitu. Betul. Betul. Ya.
Namanya kandang Aduh, Pak, setan. jangan Ya pas framing bilang lah, nggak Pak. Yang jujur. nasihatnya di bagian mana, Pak? Udah, Bill, biarin aja. Ya dari awal katakan dari NU, dari NU. Siapa bilang? Siapa bilang Ustaz Wafi itu dari NU? Dasar geblek. Loh, kan geblek, geblek. Dan sudah kesepakatan kita harus Udah, data yang biarin jelas, aja. Pak. Udah, Bill, Gitu. Dari NU, dari Nahdlatul Ulama, Menteri Agama, bahkan sebut-sebut presiden. Dasar tuyul. Kamu closing statement, habis itu saya closing statement. Masih ada satu Company kali profilnya satu aja kali tidak pertanyaan ditunjukkan. Identitas dua kali malah. Ini si Christine tidak ditunjukkan. Giliran Ustaz Wafi semua dijelasin dari nol. Dasar Oke, kita terima clipping. kasih, Mas. Silakan, Pak. Satu kali tunggu. Berapa kali? Satu kali lagi. Akila, satu kali atau dua kali Akila? Satu kan? Ya, sekarang dia lagi ya? bertanya nanti satu kali lagi. Ya, jadi Oke, sekarang terima dia kasih. bertanya berarti kita dia menjawab bilang satu kali gitu. Oke, Karena Abu Ini Sofyan peminum tua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ini belum jawab 8 menit loh. monggo Loh, Ustaz. 6 menit Giliran Bu kalau jawabnya. Karena Abu Sofyatul tadi membahas sanad ya, bahwa sanad dalam kodeks manuskrip dan lain-lain itu jelas sanadnya. Saya ingin tanya, standar sanad dalam penulisan Bible itu apa standarnya? Apakah hanya berujuk kepada coba kita bapak-bapak dengar gereja jawabannya ya. atau ada penjelasan yang lain? Kita dengarkan jawabannya Standar ya. ya, yang pertama itu ya. Standar dalam penulisan Bible. Karena ketika semakin banyak manuskrip dan pertanyaan saya kan tidak dijawab kan dari awal tadi kan. Markus 16 ayat 8. Saya Kenapa sudah kok jadi 2 ayat? mengatakan. Tadi diambil Bu Sofi, Tadi sabar. sudah dijawab. Sabar dulu Bu Sofi. Nanti Bu Sofi, Sabar nanti dulu, ditanggapi. Bu Sofi. Lihat, Nanti ditanggapi. lihat. Silakan, Pak Ustadz. Dengarkan si biawak betina jawab. ini. Monggo Ustaz. Udah saya jawab loh, dari manuskrip mana aja tadi. Kamu mau buka Ini waktu satu-satu, ayo. putus Butuh waktu lagi ini. 3 jam. Putus Bu Sofi lagi itu nih. sabar. Makanya jangan framing. Loh kok framing ditanya standar Ditahan dulu, sanatnya Ustadz, itu kayak dulu, mana? Bentukan sanatnya seperti Silakan, Pak apa? Saya sudah jawab Markus 16 ayat 9 Sanat sampai dikatakan 20. sanat yang sahih Sabar, itu Bu. apa standarnya Ya, gitu kita loh, nggak penting tuyul. dengan menjawab Pak Ustadz. Ah yang ini penting kita Sofiatul edukasi kayaknya ke memang kalau penonton. nggak Oke, pernah biarin aja cebok dulu, deh. Bu. Saya kan bertanya. Kayaknya Saya apa bertanya setiap ini ya, pertanyaan terserah selalu saya framing pertanyaannya dan apa, selalu kan maunya gitu. ngamuk aja terus. Pertanyaan serah kamu. tapi Waduh, jangan jangan-jangan orang ini nggak ada lubang anusnya. Jawab dari tadi kok. Sampai yang keluar dari mulut kotoran semua. Astagfirullahalazim, liciknya minta ampun. Oke Bu, nanti kita akan. Bu, saya mau nanya Bu, Ibu punya anus gak? Kok kotoran semua yang keluar dari mulut? Ditanya standar sanatnya apa kok jadinya kayak gitu? Gimana sih? Ini waktu saya ini gimana Aduh. Tadi saya sudah tunjukkan langsung. Oke, Bu. Nanti Diambil. Bapak Kamu silakan. masih gak jelas. Iya Bu, kamu silakan bertanya Pak Ustadz tanpa ada bilang nggak menjawab karena Manuskrip sudah kita kayak dijawab. kamu, cuma hafalan. Sabar Bu Sofiatul, biar nanti penonton yang menilai. Oke? Manuskrip kita tuh 66.000. Kamu mau berapa jam duduk sama saya di Aduh, sini? iya Bu Sofiatul, sabar. On the point Bu. Oke, kita ke edukasi ke penonton aja Bu. Terserah menurut Bapak itu dijawab atau tidak, terserah dialah, suka-suka Ingat dialah. ya. Yang penting edukasi ke penonton. Oke, silakan Pak Ustadz. Waktu Anda. Pertanyaan saya silakan. itu bukan masalah Markus 16:9 sampai 20 ya. Iya, Yang kamu saya mengatakan tanyakan itu bagi dua bukan dibagi dua. Bu, Tenang aja dulu, kenapa sih? Sabar. Sabar. Ditanya Oh, sanat Ustaz. aja nangis tadi. Sudah ya. Oke, silakan Pak Ustadz jalankan waktu. Aduh. Oke. Ya, ayo Makanya jangan Ustaz, framing. ketawa lagi. Iya Bu Sofiatul, sudah. Ketawakan dia. Pusing Ayo, aku aja. tertawa dong. Nggak bisa jawab ini Bu Sofiatul ini. Nah, yang Bisa bisa jawab. tanyakan itu. Kamu yang aku saya aja nggak bisa tanyakan. jawab saya kok. Sampai sekarang kalau untuk kitab syair. Ini gimana sih? Nanti Kamu silakan aja nggak bisa jawab dijawab. saya. Demi Oke, sudah. Bapak, tolong Pak, Demi jangan khawatir jangan bangsa di itu framing aja nggak juga. bisa dijawab Silakan kok. dijawab Sudah, nanti Pak. Bu. Udah berlari Jangan terus. ada gilirannya. Tanya sama Muslim nggak ada Oke yang Bu bisa jawab. Sofiatul, Gilirannya bisa nanti. tenang nggak Bu Sofiatul? Makanya jangan bisa. framing Waktu ini nggak kata-katamu ditanya. itu. Iya. Nanti silakan Kita edukasi ke disanggah di penonton. waktunya Ibu. Kita edukasi ke penonton. Silakan. Terserahlah mereka mau caranya framing atau tidak, terserah debat? mereka aja.
Saya Ditahan tidak waktunya, bisa Akila, jawab. ditahan waktunya karena Pak Ustadznya itu belum Tenang, bertanya. tenang. Tidak usah emosi. Nanti sanggah. Oke. Silakan Pak Ustadz Santai, bertanya. bro. Oke, bertanya aja, nggak usah ke sana kemari Pak. Silakan. Loh, mau saya dikatain tidak bisa jawab dari awal sampai akhir, saya diem kok. Saya tidak bilang gitu. Santailah. Nah, jadi jawaban Pak dari Ustadz. Pak Ustadz ini gimana sih? Tanyalah Pak Iya Ustadz. kan, maksudnya beliau menjelaskan. Jawab ini. Ya, jawaban dari Sekarang giliran Ustadz ini. Jawaban dari Bu Sofiatun itu mengenai Markus 16, 9 sampai 20-nya. Itu yang dibahas. Padahal pertanyaan saya, kenapa di LAI Markus 16 ayat bukan ayat ya, butir 8 itu jadi dua paragraf. Bukan masalah 9 sampai 20-nya yang saya tanyakan. Tapi Markus 16 butir 8-nya itu kenapa jadi dua paragraf? Kodeks mana yang mengatakan itu jadi dua paragraf? Gitu kan? Nah, sedangkan Bu Sofiatul dari tadi membahas kode-kode yang menerangkan bahwa Markus 16 itu 9 sampai 20 itu yang diterangkan. Padahal pertanyaan saya simpel loh. Meskipun Bu Sofiatul mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan doktrin, saya bukan bahas doktrinnya, saya bahas ayatnya. Kalau ayatnya saja sudah kocar-kacir, bagaimana doktrinnya? Kan seperti itu. Makanya Markus 16 butir 8 kok di LAI jadi dua paragraf karena alasan pertama ngambil dari tektus kan seperti itu alasannya. Ngambilnya dari mana? Mayoritas di tektus seperti itu. Ternyata agak sama ini dengan tektusnya. Markus 16 butir 8-nya jadi dua paragraf itu. Sedangkan yang dibahas, yang dijawab dari tadi adalah Markus 16 9 sampai 20 dari segala kodeknya. Kan nggak nyambung toh, makanya saya tanyakan itu, saya tekankan lagi. Nggak butuh 3 jam, nggak butuh 3 jam, cuma disebutkan aja kodek mana yang mengatakan. Sabar, ini masih waktunya. Sabar, masih ada sebentar, ada waktunya. Jawabannya cuma satu nih loh. Ini saya tunjukkan ya. Nanti kasih waktu dulu, sabar, ditahan dulu waktunya. Silakan Pak Ustadz. slow Bu, saya kan santai toh dari awal loh, santai lah gitu. Kalau kecuali lawan sampean itu Mas Kores, Uniriva, saya santai dari awal kok. Jadi seperti itu. Nah, ketika ya tektus ternyata yang dikatakan itu mayoritas mengambil dari itu, kok di LAI tidak sama, dan ternyata dari kodeks yang tertua juga tidak sama, maka kenapa yang lebih muda itu yang dibenarkan seperti itu? Kenapa kok tidak ngambil yang tertua atau yang disebut dengan, meskipun penemuannya kata anti ya pada tahun 1800, ternyata ada yang lebih dituakan dan itu disepakati, ada pada abad 400 ya, abad keempat, ternyata tidak dipakai, makanya banyak yang hilang perikopnya itu. Mungkin bisa dijelaskan itu. Kok yang muda ini lebih di depan seperti itu maksudnya. Oke. Silakan Bu Sofia. Pasti ngamuk. 1, 2, 3. Pasti kamu nggak mengerti ya. 4. Bagaimana proses terjadinya Alkitab kita nih, kamu lihat nih. Lihat. New Living Translation. Ya, sama dengan yang kamu tadi katakan. Ini dia kayak ini kan yang gajah kamu lagi birahi. Ada afterward Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of salvation that gives eternal life. Amin. Ini kan yang kamu katakan? Ya enggak? Saya tegasin dulu nih. Jangan-jangan nanti pertanyaanmu keliru lagi. Kamu menanyakan ini dapat dari mana? Betul? Jangan framing dong, kok pertanyaan saya keliru? Kok framing? Ini kok dibiarkan sama moderator ini? Saya tanya. Jawab aja kan pertanyaannya udah jelas tadi itu. Ya ampun. Gila betul. Udah diulang-ulang loh pertanyaannya, masih juga ditanya balik. Kan pertanyaannya jelas, kenapa di Lembaga Alkitab Indonesia menjadi 2 paragraf? Sementara kodeksnya cuma 1 paragraf. Lembaga Kitab Indonesia curi ambil dari mana? Tuyul. Untung saya di mute. Kalau tidak, ku buat gigimu keriting. Ditahan dulu waktunya. Jangan framing. Santai.
Ditahan dulu waktunya. Jangan dijalankan. Santai di pinggir pantai, makan sate sambil bawa petai. Santun gue. Santai di pinggir pantai, melihat cewek yang bohai, makan sate, bawa Mulai petai. stres dia. Mulai stres pakai bahasa Thailand. Yes. Mulai stres. Saya Ya, screenshot ya, ya, news. terus saya Nah tuh, kelihatan tuh dua paragraf. Kamu mengatakan itu dibagi 2, Markus 16 ayat 8 itu dibagi. Itu pakai kodeks dari mana itu? Jangan-jangan pakai kode pos. Tolong Pak, jangan data bahasa Arab lagi. Pak. Gila. Allahu Akbar. ini kan Aduh. framing lagi kan. Ayo Ustaz Ini gimana Wifi. ini? Ustaz Wifi. Saya Coba framing, tertawa jadi yuk. hanya bahasa Arab, Pak. Kok demikian? Saya framing Nah, Netizen aja tertawa. Moderatornya ini. Mulai stres Saya dia minta stres. data yang jelas. Udah, Moderator seperti ini Moderator usah dipecat bahas saja, itu. tidak berguna ini, tidak manfaat. Mulai stres dia nggak Moderator. menjawab kan? Nanti moderator yang Islam. Iya. peraturan mana Si yang Ferdinand dilanggar. kapal selam ini ngomong lagi. Ya, artinya begini, artinya Omongan saya di Nah tuh muncul tuh. Kalau memang bisa ikutin peraturan kan bagus. Jadi Ya, Ini dengan singkat mereka semua pesan itu kepada Petrus. Ini memang nggak ada. mana yang dilanggar? Iya kan selain Di kodeks mana itu didapatkan? Coba. Ya bacakanlah peraturannya biar tahu ini audiens yang di YouTube. Bacakan lagi. Sudah dibaca. Cepat, orang barbar. Pertanyaan terakhir habis itu closing statement. Ribut weh. Lah nggak menjawab tuh gimana tuh? Ya lanjutkan. Allahu Akbar. Yuk. Saya jadi ngantuk. Kok ono logoku toh? Iya kan Apa saya itu dibandingkan screenshot. sama apa? Ya aku tanya dibandingkan sama apa? Alkitab bahasa Arab maksudmu? Lah, itu yang Oh, ditanya nggak paragraf butuh bahasa kedua Arab, itu dapat oke. dari mana, Kalau Bukan gitu- Tuyul? aku tanya. Yang keriting-keriting di bawah Kak Cacing ini apa? Ya Katanya tadi ampun, sampai ngambil- segitunya. Gimana sih? Belum lihat tulisan Yunani kayak Di mana. Tektus coba dilihat di Tektus. Alkitab perjanjian baru kita bahasa Yunani. Kamu bisa bahasa Yunani? Astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa bahasa Yunani. Saya enggak bisa ya sudah lah kamu tunjukin keriting-keriting Cacing ini ya. Aku udah ngerti juga tuh ya. Nah, mulai Oh, kamu. ya. Roh Jangan kudusnya frame masuk. lagi, ya. Jangan framing. Sampean bahasa Arab alifba aja mungkin dah hafal sampean. Kamu ngapain aku bahasa Arab? Oh, Tuhan makanya Yesus, maka- aku Loh, udah akan bahasa Al-Quran Arab. bahasa Masa Arab akan tapi datang kamu akan nggak ada tahu. debat Kan lucu. bahasa Arab Inggris. Dalam bahasa Arab Siapin kan lah. bilang. Siapin Nanti lah. lu siapin Mengkritisi bahasa kitabnya Arab, umat Inggris, Islam buat tapi membacanya translate. aja nggak bisa. Ya Buat sinting bisanya namanya Inggris itu, Bos. Indonesia. Hai. Ya. Gimana Kalau ceritanya saya itu? kasih tahu kalau saya bisa bahasa Arab habis kamu. Ditanya Ya, apa kalau Markus kamu memang 16 bisa jawab. bahasa Nah Yunani, tuh monggo, jawab Markus dibaca 16 ini. kenapa 2 paragraf Tuyul? Nah, itu. Nah, Masa akan nah datang. tuh itu kodeksnya Sekarang tuh. itu bahasa Yang apa kamu Bu? tanyakan itu Eh. apa? Kita Itu tidak ditanya cocok. kenapa ada Jadi dua ada paragraf. kalimat dengan singkat Mana mereka yang sampaikan cocok? semua Kamu pesan bisa itu bahasa kepada Yunani nggak? Petrus. Coba di copy Sementara paste di itu original Quran. teksnya tidak ada. Gimana sih? Ini Kok ditanya gimana sih? mana balik nanya. Saya Pertanyaan sudah saya ngomong ini loh. simpel, Pak. Pertanyaan Tolong jawabannya ya. juga simpel diambil dari Textus Tolong Receptus ya, sudah saya buktikan. kedua Nah narasumber. itu tidak ada di Kristen dan situ. Islam itu Astagfirullahalazim. timeline yang Udah muncul. Gimana Iya, teman-teman? Saya sudah mengatakan Di diambil live dari chat Textus lihat kan, Receptus. screennya nggak ada kan? Sebentar. Asik. Panas dia. Bu Sofia. Mengatakan LAI menggunakan Textus Receptus. Ini loh aku kasih. Ya tunjukkan mana coba. Ya aku kasih terjemahan. Mana coba tunjukkan. Makanya karena sampean mengatakan ngambil dari Tektus, kenapa di Markus 16? Lah, jangan-jangan ambilnya dari kakus. Berapa ribu manuskrip yang pakai? Mana Waduh. tekstusnya mana? Tunjukkan dong. Mana Mungkin coba? yang ayat itu Nah yang ada tertera ini di layar Kita fokus ini hanya saja, satu Bu. Kita paragraf. fokus ini saja gitu loh. Ya ampun. Ini loh aku lagi buka. Karena ojo ribut. Serius, suara sampean kok berubah kayaknya, Bu? Ya iya iya. Itu kamu yang ngapa? Mulai panik. Ya iya iya. Mulai panik. Jadi orang Jawa. Ya iya iya. Emang aku orang Jawa. Aduh. Ya iya iya. Mana sih nggak cocok? Mulai Sebentar, kamu panik. tarik itu screen. Ya iya iya. Mana sih nggak Mulai cocok? Ini loh, aku tunjukin sakit. Interlinear Hebrew Bible. La 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 la. Ini loh, Inter Online Interlinear Hebrew Bible. Ini Markus 16 ayat 8. Ya toh sing mbok tanyake toh. Iya. Monggo.
Mana yang kamu katakan tidak cocok tuh mana? Yang kamu bilang terbagi dua tuh mana? Loh, pura-pura nggak tahu, nggak malu, udah ditunjukin segitu jelasnya masih pura-pura, padahal sudah terjemahan pula tuh. Dasar manusia tak punya anus. Gila. Coba buka LAI. Coba buka LAI. Buka LAI. Neither said they anything to the man for they were. Coba buka LAI. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan ada. Tolong ngapain saya screen barusan kalau tidak ada? Kedua narasumber mempercepatnya. Kalau tidak ada, ngapain saya screen barusan? Jangan dibilang ada. Yang ada jangan dibilang tidak ada. Verto. Indah fair play. Sopiatul bisu. Sopiatul bisu. Ya, ditanyakan Markus 16-nya. Yang kamu tanyakan, benar nggak? Dari tadi itu aja terus. Terus, kok tidak sama dengan tektus? Loh lah ya, saya jelaskan dulu. Yang kamu tanyakan ini kan dengan iya, itu tuyul. Ngapain kok tanya ulang? Dan teman-temannya ini menurut kamu tidak ada di sini toh? Ya enggak? Iya, terus saya sudah mengatakan ya, di terjemahan manuskrip satunya ada, di manuskrip lainnya tidak ada. Manuskrip yang ada itu bukan ada yang tanda dalam kurung. Nah, yang ada itu mana? Tunjukkan yang ada itu di mana? Mana tadi? Allahu Akbar, kebenaran telah datang. Allahu Akbar. Jalan timer. Itu apa timer? Jangan dulu jalan. Bagaimana baru membuka data? Kalau ditampilkan data, macam mana timer berjalan? Lama kali berdua-dua itu. Gak bisa. Ini kan timer. Sopiatul bisu. Sopiatul bisu. Sopiatul bisu. Tidak bisa jawab. Tralalalala, tralalalala. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemenangan ada di pihak kita. Kebenaran ada di pihak Islam. Allahu Akbar. Lama kan? Iya, biar aja ini. Ini saya hadapkan ke keduanya, baik Kristen mau Islam, bukan. Nggak usah dikomen. Komen saya hostnya di sini. Hostnya aturannya moderator yang bicara. Oh ya, saya memerintahkan kedua moderator. Kamu ini juga Nah, itu timernya. Mana jawabanmu, Christine? Penasaran kali aku, Nduk. Markus 16 nomor 8 itu rampok dari mana kok jadi ada tambahan satu paragraf gitu loh. Di kodek mana tambahannya itu kan gitu kan. Nah, kodek dari mana tambahannya? Saya harus nyari. Baru cari. Bikin malu Kristen sedunia baru cari. Oh iya, kamu juga nyari lah. Bukumu jadi kitab syair gitu. Lu renungin tuh, kenapa jadi syair Umayyah bin Abi Salt bisa masuk jadi ayat-ayat dalam. Cari dulu Bu. Ini saya nonton menunggu loh. Peraturannya itu nggak boleh membalikan. Emang gue pikirin. Peraturannya itu sekarang fokus gitu, nggak usah bahas Quran lagi. Ini host sampai sudah jengkel nunggu ini. Ya. Ayo, tangan terkepal. Lantunkan takbir. Allahu Akbar. Lantunkan takbir. Allahu Akbar. Saya itu tidak akan terpancing baik dari Kristen sama dengan Islam ya. Allahu Akbar. Aduh. Jangan kalian bermain. Sopiatul. Pantas aja kamu gak mau melawan saya. Aduh, anakku yang paling tua. Silakan, moderator dan Sopiatul. Udah ku bilang jangan ikut perang. Nah, kamu ikut perang, matilah kau. Mereka tidak mengerti juga. Gitu,
Ya ditolak lah kemungkinan, mungkin netizen akan bilang itu ditolak saja. Sebentar, aku cari dulu. Ini kan yang debat sudah bersedia. Kasihan kali baru dia cari, ya ampun. Aduh, aku pusing dengan kalian. Pusing dia. Dia teriak, aku pusing. Podrex, aku pusing. Ngerti. Kalau ngerti bilang ngerti. Kalau mau cari sekarang kan ada waktu. Silakan. Iya, cari aja sudah. Nanti kalau sudah ulang tahun bangunkan saya. Tahu urusan pribadimu itu. Ya, urusan pribadimu, jangan campur. Sampai Yesus datang kedua kali nanti kalau kau nggak bertobat, tahu nggak? Santai lah. Jawab dong. Masa sampai Ustaz Wafi bilang ya udah nanti kalau aku ulang tahun baru kebangun aku. Aku santai kok Bu, coba kasar wedi aku Bu. Loh, karena variasi teks itu banyak sekali. Kau suruh aku cari ribuan. Emangnya gue ini ahli loh. Wah, alasan aja. Mau cari di mana? Cuman kan kalau kamu minta ini tepatnya papirus yang berapa Bu? Kan gue mesti cari. Gue bilang sembarangan. Ya itu sembarangan cari dulu. Jadi dua-duanya dapat kerjaan, tugas mencari. Yang dua-duanya diam dong kalau lagi nyari. Lu ngasih gua tugas. Silakan. Cari itu jawab pertanyaan dari Sofi. Dia cari dia sudah mulai pusing katanya. Kalau kamu pusing mau bahas, gini. Kalau kamu mau bahas, moderator kalau kamu mau bahas teks variasi. Ini kan giliran kita bertanya. Jangan manuskripnya dimakan monyet. Nanti begini aja, masalah nanti yang puisi-puisi itu kita lanjutkan lagi, tapi debatnya dalam bahasa Arab. Kasihan deh lo. Kita aturkan waktu dengan orang Arab langsung. Jadi biar debatnya lebih nyerah berbobot. nih. Jangan lu keluarin bahasa Arab kita nggak ngerti, gua keluarin bahasa Inggris lu kagak tahu. Nyerah nih. Jadi gimana nih pertanyaannya Ustaz Wafi gimana nih? Dipending dulu atau nyerah nih. Masih mau. Kamu spesifik, variasi teks tuh banyak ribuan. Udah aku bilang jangan ikut perang. Tema. Bukan, kamu ikut di medan tempur. Matilah kau. Udah di situ bisa tolong ditutup saja. Apa? Ya, ketemu. Kok ditutup? Saya belum bertanya toh. Jadikan PR aja sudah, ada apa-apa. Nanti kalau sudah sampaikan sama saya Bu ya. Belum tentu suka-suka aku. Jangan gitu lah. Pak Erben, masih adakah Pak Erben? Bisa tolong ditutup saja Pak Erben. Iya, ampun dia. Pak Ustadz Wafi, terima kasih Bang Brewok ya. Kita akan kalau lagi next time ya mungkin akan dengan format yang lebih baik ya. Buka dulu dong, aku pingin bertanya dong. Gimana sih? Ini kita hand raising lagi ya. Jadi kita akan mana tahu dikasih kesempatan bicara. Terima kasih ya. Kita obrak-abrik dia punya. Ya, saya minta maaf juga saya Mbak ya kalau ada salah ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya. Kalau Pak Erben masih ada. Oke, aku ada. Aku ada lagi ya. Terima kasih. Iya, mau diapakan Bu? Ditutup doa? Tutup doa saja Pak. Curhat. Mau lemas semuanya. Satu Zoom, satu room lemas semua. Ya ampun. Kebenaran yang sudah diberitakan, berikanlah hikmat kepada bikin malu aja kalian. Sosok hebat bahas Al-Quran, manuskrip Al-Quran, giliran kita play ditanya aja sedikit nangis. Piye to Mas? Erben, ember bocor. Pada dialog berikut. Berkati Bu Sofi, berkati juga Ustadz, supaya dia bisa menjadi seorang tokoh yang benar-benar mencintai Yesus. Udah cebo aja sana, pakai air 1 sendok. Tuhannya Yesus, amin. Allahu Akbar. Tuhan Yesus dong. Tuhannya Yesus ya Bapak. Oke, makasih. Thank you Mbak Sofi. Mohon maaf kalau ada kata-kata. Ya, oke, thank you. Nanti kita ketemu lagi ya Ustadz Wafi, kita atur lagi. Saya tidak mau dengan yang lainnya. Kalau dengan Ustadz Wafi saya masih oke. Takut sama aku. Di bawah yang Arab itu saya pengen bicara. Nanti di arrange yang live serentak ditutup. Takut semua dari Kristen dan Islam. Live-nya tolong ditutup semuanya. Sebentar Bang Brewok, tunggu sebentar.
Siap. Sepatu takut ya? Sama aku. Oke, sudah ditutup semua. Nanti untuk kelanjutannya mungkin bisa hubungi Ibu Heni. Ya, Ibu Heni manajer. Ibu Heni. Ya. Masih Heni, mau lanjut nanti kayak pendeta MYM. Nanti sisi ketiga kita bahas kata Allah. Silahkan nanti Pak Petra Tahunya sampai sekarang sunyi senyap. Mungkin lebih enak banyak cerita ke Ibu kalian. Heni, karena Ibu Bukan Heni 1-0 lagi 1000. Kalau sama MYM kan 2-0 tambah ini 3-0, bro. Karena saya sedang di tengah-tengah kerja, jadi saya tidak bisa bertugas. Allahu mungkin Masya Allah. Pak Ustadz, kalau hari ya, kalau teman-teman. pagi bisa live chat ya netizen yang saya cintai dan saya kasihi. Mohon maaf kalau saya banyak tertawa ya karena Sofiatul ini adalah penghujat kelas kakap dan kita lihat malam ini dia tumbang setumbang-tumbangnya. Dengan kejadian ini saya yakin sekali ya dia tidak akan pernah masuk ke toilet selama 3 bulan. Berak di celana dia sekarang saking stresnya. Allahu Akbar. Ya, jangan ditutup dulu. Ini teman-teman saya mau infokan ke netizen. Suara saya jelas nggak? Biar ditutup itu dulu supaya kita lihat siapa kitab yang penuh dengan syair ya. Kita buktikan. Makanya Sofiatul itu tidak mau dialog dengan kita. Tempat saya tinggal di Amerika, jadi saya pronounce-nya Inggris ya. Pak, saya bisa ajak masuk ke breakroom, Pak. Saya mau bicara sama Bapak dan Ibu Lindsay juga silakan untuk masuk ke breakroom. Yang lain bisa stay di sini. Saya masih kerja, jadi Ibu Heni aja yang mewakili, ya kan. Kalau saya ini udah bagi ada nanti co-host ya. Lagi ya. Bisa bikin break room-nya Pak host. Yang ungkapannya dia yang mengatakan. Aku tidak tahu, aku sementara mencari. Aku lagi pusing, ada 1000 manuskrip. Nanti dicari itu ya. Dia pulang ya. Ayubi ya. Bang Brewo ya sebagai saksi lah. Iya, Bang Brewo silakan Bang Brewo. Sip. Oke, sudah Bang Brewo saya assign ya. Bang Brewo. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Bentar. Tiba saatnya kita membahas sedikit ya, 3 menit lah. Kita membahas sedikit pembuktian bahwa justru di dalam kitabnya Christine Sol Sepatu ini syair atau pepatah atau peribahasa itu berkumpul. Contoh ya, dicatat ya, contoh. Di dalam Yohanes 4 nomor 37, di situ diterangkan begini. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi, yang seorang penabur dan yang lain menuai. Jadi ini peribahasa. Oke, saya ya. Billy, mana Billy? Billy minta dimasukkan. Maka Billy assign tuh, oke. Siapa lagi yang dimasukkan? Bang Zuma tunggu saya buka. Ada yang mau disampaikan Bang Zuma? Loh, ya, oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ya, perkenalkan saya Suma Zulkifli Mabas. Jadi saya cuma ingin mengatakan bahwa yang nantang Sofiatul itu sebenarnya saya yang menjawab tantangan beliau. Kok justru saya yang tidak dilayani gitu loh. Nah, sedikit saya ingin memberikan oleh-oleh buat teman-teman di sini terkait dengan tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah berisi syair atau peribahasa atau puisi-puisi gitu ya. Sudah selesai. Itu urusan Nah, silakan Anda baca di dalam Yohanes 4:37.
Kita nggak bahas atau 2 Petrus 2 nomor 22. Buah zaitun, Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi Jadi yang mandi Zulkifli kembali M. lagi Abbas ke itu masih kubangannya. live dia, nggak Aduh. melanggar peraturan. Orang serentak. Jadi itu di dalam kitab Anda justru dikatakan Gantung aja dia, digantung aja dia, Bang. Diturunin dulu, diturunin. Digantung aja dia, Bang. Islam melanggar peraturan Islamnya. Melanggar dia. Pelanggaran Salah dia, Bang. kamu. Dipikir kita takut sama dia. Salah ya salah. Saya Kalau itu buah zaitun selalu. Ya, nggak apa-apa. saya boleh ngomong. Ya. Silakan. Teman-teman. Ini kalau memang itu Zuma nanti dijadwalkan ingin lah membuktikan besok sama kepada saya. mereka bahwa kitabnya lah yang penuh dengan Nanti mungkin peribahasa infonya ke atau Bu Heni syair-syair. aja. Nah, kita teruskan ya, sahabat. schedule Tadi biar setelah kita kita Jadi jangan tabok ngoceh sedikit, tapi dulu nggak di sini. apa-apa. Nanti Itu selesai. Instruksi dulu, Pak Lidara. aib yang harus mereka Pak Lidara, pertaruhkan instruksi. dengan kemaluan mereka. Kok kemaluan? Ya, dengan keyakinan mereka bahwa ternyata di kitab kita diketahui oleh Bang Suma kalau di kitab itu banyak syair-syair. Dan bahkan kitabnya yang menerangkan tentang peribahasa-peribahasa tersebut. Contoh, seperti yang saya terangkan tadi ya sahabat, di dalam Yohanes 4 nomor 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi, yang seorang penabur dan yang lainnya penuai. Ini peribahasa coy, ini syair, ini puisi, ini pujangga diterangkan dalam kitab mereka. Dia menuduh tapi di dalam kitabnya justru tertulis. Kemudian 2 Petrus 2 nomor 22 diterangkan begini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan oleh peribahasa yang berbunyi seperti ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini syair dituliskan sendiri. Inilah peribahasa yang tertulis di dalam 2 Petrus 2 nomor 22. Bagi mereka cocoklah syair atau peribahasa yang berbunyi seperti ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Astaghfirullahalazim. 1 Samuel 24 nomor 13. Seperti peribahasa yang berbunyi, orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Peribahasa, apa peribahasa itu? Syair, pepatah. Itu selevel dengan puisi. Lalu 1 Samuel 10 nomor 12. Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa. Apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Peribahasa dia. Terus satu lagi. Di dalam Habakuk 2 nomor 26. Nomor 26. Nomor 6. Bukan nomor 26 ya teman. Habakuk 2 nomor 6. Diterangkan begini. Bukankah kalian itu akan melontarkan peribahasa ya, atau syair atau puisi atau apa istilahnya itu ya, syair-syair lah ya, yang mengatai dia dan nyanyian olok-olokan serta sindiran ini. Bunyi peribahasa itu adalah, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya berapa lama lagi dan memuati dirinya dengan barang gadaian. Kitabnya penuh dengan peribahasa. Mazmur 49 nomor 4 juga begini. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku atau syairku atau apa istilahnya itu, peribahasa atau puisi ya, atau pujangga dengan bermain kecapi. Justru di kitab mereka banyak yang mengutarakan bahwa sebagaimana peribahasa yang berbunyi. Ya, itu kena kan? Berarti kitab mereka itu penuh dengan peribahasa. Peribahasa itu adalah pujangga, ya, sajak, puisi. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, yang berbunyi. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini bukan firman Tuhan tapi dikatakan sebagai peribahasa atau pujangga. Saya curiga Amsal 7 nomor 18 sampai nomor 19 kawan-kawan yang berbunyi begini. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Menurut teman-teman netizen, ini termasuk dalam golongan syair, puisi,
pujangga atau mantra-mantra pengantin baru? Allahu Akbar. Aduh, kalau saya sih masuknya ke dalam ini, ke dalam puisi romantis aja deh. Kalau aku mah puisi romantis ini, atau jangan pantun. Teman kita mengatakan pantun, jangan pantun. Ini kata-kata mesra lah. Amsal 7 nomor 18 nomor 9. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Dia dalam perjalanan jauh. Oh Male, mengerikan kali lah. Astagfirullahalazim. Saya tidak bisa bayangkan kalau gereja menggunakan toa. Begitu hari Minggu kita lagi asik-asiknya duduk-duduk ya di pinggiran gereja, tiba-tiba muncul dari toa. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Asmara atau asrama? Asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia dalam perjalanan jauh. Sopiatul, ini puisi, ini pujangga, ini peribahasa atau syair. Aduh Pieto, nah, sudah aku bilang jangan ikut perang. Kau berani ikut perang, matilah kau. Diminta Markus 16 nomor 8, dari mana kodeksnya? Kau baru mau cari. Giliran kau bahas Al-Quran, kata-kata lincah kali mulut kau. Ternyata ilmumu nggak ada. Jadi wajarlah ya. Wajarlah kamu nggak berani kemudian menghadapi abangmu ini ya, Christine. Ya saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Setelah materi terakhir dari kita, pembacaan peribahasa atau syair dari Bible, di mana mereka tidak bisa menemukan, sedikit lagi. Tentang tuduhannya ya, tentang tuduhannya terhadap Al-Quran yang dikatakan bahwa Al-Quran itu syair, itu dibantah oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa zikru wa Qur'anum mubin liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersyair itu tidaklah pantas bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran, dan Al-Qur'an itu adalah kitab yang jelas agar dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Ini Al-Qur'an menerangkan begitu. Wa ma 'allamnahu syi'rah wa ma yanbaghilah, dan kami tidak mengajarkan syair kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menutupi apa yang kemudian menjadi tuduhan daripada orang-orang ini. Al-Qur'an yang menjelaskan 1400 tahun silam. Tetapi bagaimana dengan mereka? Kitab mereka menjelaskan sendiri. Bagi mereka cocok yang dikatakan syair atau peribahasa yang berbunyi seperti ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Wis, dengan sendirinya menunjukkan aibnya sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, berbahagialah kita sebagai seorang muslim, karena Allah menjaga kitab suci kita. Sekuat apapun golongan iblis sekuat apapun iblis dari golongan manusia ingin kemudian mencari celah dalam Al-Quran, sama sekali tidak akan mampu untuk dia temukan itu. Ya. Ya, lalu kemudian dari mulutnya sendiri dia mengatakan kitabnya itu editan. Oleh karena manuskrip yang ditemukan, muncul kemudian manuskrip yang lebih panjang materinya. Kemudian saya katakan bahwa ini sebenarnya lebih cocok dikatakan clipping ya. Dari data yang ada ditambah dengan data yang ada, ditambah dengan data yang ada. Tapi ternyata itu terpentalkan semua pernyataan hoaxnya dia. Kenapa? Ketika kita tanya Markus 16 nomor 8, apa sumber, kodeks mana yang dijadikan sebagai sumber penulis Markus nomor 8 ini, ketika masuk ke dalam lembaga buku Indonesia, ternyata ada penambahan satu paragraf. Apa yang dijawab? Saya masih cari.
Saya masih cari, Ustaz. Saya pusing. Aku cari dulu ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah ya sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Patut kita bergembira karena ini adalah perang tentang keyakinan, ini perang tentang akidah, ini perang tentang kebenaran Islam dan tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Dan alhamdulillah malam ini kita buktikan kita menang setelah kita kemudian melakukan briefing. Tidak cukup 30 menit kami briefing dengan Ustaz Wafi. Saya bertanya kepada beliau, adakah materi yang sulit untuk Anda? Adakah sesuatu senjata yang Anda sudah persiapkan? Apa persiapan Anda? Coba saya lihat. Dia perlihatkan kepada kita, tak. Saya katakan itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Nanti kalau ada sesi pertanyaan, tolong ya izinkan saya untuk bertanya 1 sampai 2 pertanyaan. Saya kira begitu ya para sahabat sekalian. Anda luar biasa. Ya, ini semua terjadi oleh karena giroh dari teman-teman semua, perjuangan kita semua siang dan malam untuk menjabarkan dan menjelaskan tentang Islam itu adalah agama yang benar. Apalagi tuh? Ya takut lawan Bang Zuma karena saya tahu kartu matinya. Saya paham kartu matinya. Dia nggak bisa kalau dengan saya. Logikanya hancur. Kalau dengan kita itu logikanya hancur. Itu alasannya. Karena Sofiatul itu, aku mau kalau masih sama Ustaz Wafi. Karena Ustaz Wafi itu bukan tidak mau, tetapi dia masih dia masih muda soalnya, ya. Dia masih muda dan baru di dalam dunia apologet. Jadi wajarlah kalau banyak yang ingin mencoba ilmunya, tapi hati-hati, beliau itu, wah jangan dibilang. Saya aja masih belajar sama beliau. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi, hal ini harus tetap dipertahankan. Oleh karena itu channel kita harus terpelihara agar menjadi materi atau hadiah ketika Bang Suma sudah tidak ada channel saya memiliki kekuatan yang menjadi sumber bahwa pada tahun 2022 hadir sosok channel Zulkifli Mabas yang memberikan edukasi penting terhadap generasi Islam berikutnya. Channel ini, materi ini harus tetap harus dilanjutkan. Oleh karena itu di-share ya, di-share dan dibagikan supaya teman-teman Islam itu lebih kuat akidahnya lagi untuk memegang agama Islam dan tidak mudah terpedaya dengan ajaran yang mengenakkan di kuping tapi membuat kekal di neraka. Demikian para sahabat, sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita berdoa, ya subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Semoga sahabat-sahabat sehat selalu, panjang umur, dan mohon sampaikan salam saya kepada keluarga di rumah. Demikian, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.